Ya, Sebenarnya mau penyebab berita melanjutkan baik. tuh tentang racun tadi itu. Silakan, Lanjut. Kita lab sampai pagi ya kawan-kawan ya. Ayo naik. Miracle Edward. Ayo naik sini. Res, monitor res. Habis rokok 6 bungkus ini gara-gara hotel ini. Berapa hotel itu? Ya, El Shaddai. Miracle. Selamat malam. Ya, malam Bang. Miracle Muslim apa Kristen Miracle? Miracle. Kristen Baik. Kristen. Saya pengen bertanya, ini dua-duanya ini Tritunggal ya? Kalau saya sih Bang, Tuhan saya Maha Kuasa, bukan dari Tritunggal, tapi Tuhan Maha Saya Kuasa. nggak nanya sama kau, ini nanya sama si Miracle. Tritunggal apa Oneness Bang? Oke, El Shaddai dulu. El Shaddai, Oke. siapa nama Tuhannya? Nama Tuhan saya Yahweh Tebabe. Itu. Yahweh, Hohe, Juru Pape. selamat saya Yesus. Kok ada Yakul? Gimana sih? Nah, Juru selamat ini Yesus. nama selamat sembahan Yesus. saya Yahweh Tebabe. Juru selamat Yahweh. saya Tuhan Yesus. Gitu. Tuhan Anda Yahweh, Juru selamat Yesus. Kalau Roh Kudus? Betul. Ya, ada dari Bapak juga. Sebagai apa dia? Fungsinya sebagai apa? Oke, Roh Kudus itu sebagai pembimbing untuk mengetahui firman Tuhan. Pembimbing. Oh, oke. Betul. Yahweh sebagai Sesembahan. sesembahan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Roh Kudus sebagai pembimbing. Oke. Betul. Pada saat Yesus dibaptis, yang Tuhan siapa di situ? Oke ya. Kan Tuhan itu Maha Kuasa. Sesembahan saya itu Maha Kuasa kan gitu. Dia punya firman ya. Dia punya firman. Dia punya Roh Kudus, dia punya malaikat, dia punya segalanya, gitu. Punya segalanya. Betul. Yesus itu ya. Oke, kan sang sumber itu ya Yahweh Tebabe, kan gitu. Artinya dia juga pernah turun ke bumi. Gini gitu ya. Tuhan Yesus juga pernah turun ke bumi. Kalau Hahe pernah turun ke bumi nggak? Hahe pernah turun ke bumi nggak? Yahweh Tebabe pernah juga turun ke bumi. Oh pernah. Sebagai apa turun ke buminya? Oke, dia menyampaikan 10 firman 2 loh batu sama Nabi Musa. Sama Nabi Gitu. Musa. Itu Hahe ya yang turun ya ke Nabi Musa ya? Yahweh Tebabe. Ya. Itu Tuhannya umat Kristen atau umat Yahudi? Ya sama, Tuhan orang Yahudi juga, Tuhan orang Kristen juga, sama itu. Enggak, kalau Tuhan Yahudi itu enggak pernah menjadi manusia. Karena kalau Tuhan itu Bang, untuk semua yang percaya kepadanya, bukan hanya orang Yahudi. Iya. Tuhan itu, namanya Yahudi juga itu Tuhan. bang, Tuhan Yahudi itu tidak pernah menjelma menjadi manusia bang. Yang pernah menjelma menjadi manusia Tuhannya umat Kristen. Bang, Tuhan Yesus itu Bang, firmannya Elohim. Elohim itu siapa? Yahweh Firman itu apa bang? Tebabe. Firman itu apa bang? Bang, firman itu apa? Oke. Firman itu adalah ini wujud daripada perkataan. Perkataan. Ya, Oke, garis bawahi ya. perkataan Firman yang itu ini. adalah perkataan. Oke. Garis bawahi. Firman itu adalah perkataan. Oke. Yang dikandung oleh Maria itu siapa bang? Firmannya. Firman. Berarti selama ini Maria mengandung perkataan sama 9 bulan. Oke. Betul. Yang dikandung oleh Maria itu perkataan. Berarti perkataan yang masuk ke dalam perut Maria, bukan manusia. Oke? Loh.
ketawa kau, kena kau di sini. Nadinya Parah ini. firman itu menjadi daging. Kena Firman kau. itu menjadi daging. Berarti Firman selama ini Yahweh kalian kena Babe prank menjadi itu. daging. Nah gitu. Sebagai juru Ya kan? selama umatnya yang percaya kepadanya, gitu. Nah, Oh, siapa iya, yang iya, percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Suma di sini. Mereka Silakan ini dilanjut, Gurunda Masya Allah. kena prank. Ternyata Maria itu, Bunda Maria mengandung perkataan Gurunda, bukan mengandung manusia. Iyalah. Nah, bahwasanya Tuhan saya itu Maha Kuasa. Dia juga pernah turun ke bumi bersama-sama dengan Musa 40 hari 40 malam. Nah gitu ya, bahwasanya nama Tuhan saya itu Yahweh Yotevave. Ya, Lanjut, Gurunda. yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Siapa bangsa nama Israel. Tuhannya? Itu juga Hahe, Tuhan hahe. saya. Hahe. Oh, hahe hahe. Nah gitu. Ini parah ini. Saya baru tahu. Saya baru dengar nama Tuhan hahe hahe. Hahe. Nah, makanya gini bang, betul lah ke bang Cuma, jangan ke memburuhi dan juga memburuhi orang. Ya, aku Itu maksud nanya. saya. Apa betul nama Tuhan saudara hahe hahe? Loh. Nah, gini bang ya. Di dalam Gini. Deut 6 ayat Gini. 4. Ya dengar bang Zul biar pintar kau ya. Di dalam Iya, Deut iya, iya. 6 ayat 4, apa yang dikatakan Nabi Musa? Yahweh Deut 6. tebabe Elohim, Yahweh tebabe. Yahweh Hahe tebabe. hahe. Dengar dulu. Nah, Deut 6 ayat 4, Yahweh tebabe Elohim, Sema lihat. Yahweh tebabe Kenapa jadi- Elohim. Nah, Kenapa gitu. jadi hahe hahe? Nah, bukan di sana dikatakan OCT, bukan gitu dikatakan Nabi Musa. Ya, nah gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya gini saudara, gantian kita ya. Oke, ya. Jadi Kristen ini seibarat mencari lubang. Kristen ini tidak bisa mendapatkan lubang, sehingga apapun diambatnya biar menjadi lubang. Yesus itu pada saat dia datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu tidak pernah mengajarkan agama pagan. Gak pernah. Tuhan turun ke bumi jadi manusia, mati dibunuh manusia, itu gak pernah. Itu pagan itu. Nah, kenapa itu Anda sandarkan kepada Yesus? Karena adanya roh yang merasuki saudara-saudara, di mana roh ini adalah roh yang juga merasuki orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian disalibkan dan bangkit dari kematian. Jadi ketika Tuhan mengutuk sang pengkhianat, sang penerima suap, lalu dia mengganti orang yang dikasihi Tuhan, lalu mati dia, lalu disalibkan, lalu dikuburkan dia, makhluk yang mengaku Yesus Kristus ini masuk ke dalam tubuh manusia yang dikutuk Elohim tersebut, keluar dari kubur dan mengaku sebagai Yesus Kristus. Maka muncul tanggapan dari orang yang sudah disesatkan oleh makhluk ini, yaitu menganggap bahwa yang mereka sembah adalah anak Maria. Padahal anak Maria itu beda dengan hahe-hahe, beda. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi hamba Tuhan yang sejati, yaitu menjalankan segala perintah Torah, dan tidak mengajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan Taurat meskipun setitik. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, makhluk yang tadinya gagal mencoba Yesus itu kembali berkarya kepada oknum yang menggantikan Yesus kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka orang yang dikutuk oleh Elohim ini, ketika kerasukan dirinya 8 roh jahat di dalamnya, mengaku kembali sebagai Yesus Kristus, padahal itu bukan Yesus. Makanya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen yang membawa-bawa nama Yesus ini itu timpang.
laksana langit dan bumi. Nggak nyambung. Begitu saudara El Shaddai. Sampai di sini paham? Bisa tanggapi bang? Ya boleh. Tanggapi bang ya. Ya. Nah gini bang. Bahwasanya bang, makanya tidak di perkataan saya bang ya ini. Arti dari situ bang, gini. Semua bangsa Israel bang ya mengenal nama Yahweh Yotebab, itulah yang disembah orang Israel, itu juga yang kami sembah. Nah itulah yang kami sebut itu Bapa. Nah itu ya. Artinya Bapa itu punya firman. Firmannya itu siapa? Ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Artinya dari situ bang, gini. Bahwasanya nama yang kudus itu bang, nama yang kudus yang telah yang telah dikasih kepada Nabi Musa, makanya orang Israel mengenal namanya. Akan gitu. Nah gini bang, intinya bang di sini bang. Yang kedua bang, ini. Kalau Tuhan itu bang eksisten, Tuhan itu tak pernah menurunkan kitab 2 kali. Kan itu Tuhan kami itu. Contohnya gini bang. Artinya dari situ bang, lain kitab, lain Tuhannya. Kan gitu. Sementara bang, yang diturunkan oleh Tuhan kami itu kepada Nabi Musa berbahasa Ibrani. Tidak pernah itu menurunkan bahasa Arab kepada orang Israel. Sementara bang 10 hukum Taurat itu bang, 10 hukum Taurat itu bang, apa yang dikatakan di sana? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi. Jangan kau beribadah kepadanya. Yang 1 poin, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kan gitu. Bahwasanya bang kita dapat poin bahwasanya lain kitab pasti beda Tuhannya. Kan gitu. Kan 5 bang di ada kitab Weda pasti beda Tuhannya juga. Kitab Hindu beda juga Tuhannya. Kan gitu. Tuhan eksisten, tidak pernah menurunkan kitab yang berbeda. Kan gitu bang. Bahwasanya itu bang, kan gitu. Bahwasanya semua kitab pasti beda Tuhannya. Tak mungkin Tuhan itu menurunkan 4 kitab yang berbeda. Nah gitu. Lah bentar. Kayaknya Gurunda kena ini sinyal. Bukan kena ini ya, bukan kena report, tapi sinyal. Kayaknya ada yang telepon sinyal. Saya jambak lagi. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Iya, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Gurunda. Jadi gini saudara, yang kita butuhkan di sini adalah ilmu, bukan dongeng. Kalau Anda mengatakan beda kitab, beda Tuhan, maka kitab yang ada yaitu kitab Tanakh dengan kitab yang dimiliki oleh orang Kristen itu adalah kitab yang berbeda. Kitabnya orang Yahudi spesial untuk orang Yahudi. Kalian cuma mengambil Septuaginta terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Terjemahan ini masuk ke dalam Vatikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dilakukan revisi-revisian sehingga duduk kitab itu di dalam agama Katolik. Itu bukan kitabnya orang Kristen, itu bukan kitabnya Katolik. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada di Mesir, yang kemudian berasal dari terjemahan kitab Taurat, yaitu kitab Tanakh, Nah ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu berbeda, betul. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhannya Kristen itu adalah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Itu saudara. Oke, sudah bisa. Silakan. Saya tanya dulu. Siapa Kristus yang datang kepada Paulus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Silakan. Oke, yang datang kepada Paulus
Bang Juma, itu keilahian. Waktu itu Bang Juma Paulus Buddha. Apa itu keilahian? Apa itu keilahian? Oke, keilahian itu Bang Juma, dia datang sebagai hakikatnya Tuhan. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi datang dalam bentuk roh. Oke, saya baca Bang Juma ya di dalam begini. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 Bang Juma, apa yang dikatakan Yahweh Tbabe itu, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti dalam diri kita ini, iya, berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan, betul? Kan konsepnya itu Bang Juma, waktu zaman Nuh, penghukuman pada manusia. Mana ceritanya nih? Gitu. Jadi begini saudara. Jadi menurut saudara ini yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Oke, ya biar saja Bang Juma ya. Makanya aku bilang Bang Juma tadi bahwasanya Yahweh Tbabe itu Bang Juma ya punya roh. Ya, rohnya itu Bang Juma yang menjadi manusia. Ya. Mati meja. Dengar dia punya roh. Ibarat kita Bang Juma, saya punya roh, saya punya badan, saya punya jiwa. Ya, karena saya manusia biasa, saya tidak bisa mengutus roh saya. Ya, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dia bisa mengutus rohnya untuk menyelamatkan umatnya. Mati meja. Jadi menurut saudara, yang datang kepada Paulus ini adalah Tuhannya Yahudi. Betul. Berarti Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Loh, kan itu rohnya. Enggak, saya tanya, berarti Tuhannya Yahudi yang mengaku Kristus. Nah, makanya datang Yahudi Bang Juma dikatakan. Enggak, berarti Tuhannya Yahudi yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Ya dengar dulu Juma ini. Yang mana yang asli? Kristus anak Maria atau Kristus yang datang kepada Yesus, Paulus? Nah gini, bukan gak ada kata gini, bukan segigi. Saya dengar orang ini kok saya yang sakit, saya yang sesak napas. Pernyataan Bang Juma. Keilahiannya Bang Juma, ya. Apa ilahi itu? Apa ilahi? Kok jadi bahasa Arab ente? Roh keilahian artinya. Iya, ilahi itu apa? Hakikatnya. Hakikatnya itu. Kenapa ada bahasa Arab sepotong di situ ilahi? Maksudnya apa ilahi ini? Kok kayak gini? Kan biar Juma ngerti. Ya ilahi kalau bahasa Arab, kenapa lari ke bahasa Arab kita? Kenapa nih? Namanya bahasa apa saja bisa dipakai. Iya nggak boleh, harus bertalian dengan konsep ketuhanan orang Kristen. Kok jadi bahasa Arab? Nah gini, biar Bapak yang Juma, makanya Tuhan kami itu Bang Juma. Yang mana Tuhan Anda itu yang mana? Tuhan Anda yang mana? Tuhan Anda yang mana? Kan sudah aku bilang sesembahan saya itu Yahweh Tbabe. Lah kalau sesembahan Anda itu adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda ini serigala nyamar domba. Loh, kan itu roh. Kan itu. Gimana ceritanya? Tuhannya Yahudi menyatakan diri itu spesial untuk Bani Yakub. Anda Bani Yakub rupanya? Emang iya. Dari mana? Keturunan mana? Oke, Bang Jumaya. Kalau dikatakan dari Bani Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Anda tidak paham sejarah. Ya itu ya. Justru coba terangkan. Anda ini berasal dari keturunan mana dari ke-12 anak Yakub? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Anda dari keturunan yang mana? Jangan-jangan Anda kayak Paulus, ngaku-ngaku aja Benyamin. Nah gini ya. Artinya Paulus ente. Ente kayak Paulus ngaku-ngaku Benyamin, keturunan Benyamin. Dengar dulu ini. Tuhan kami itu Bang Juma membentuk bangsa pertama yaitu Israel. Supaya kenapa Anda bawa Tuhannya Yahudi? Saudara, jangan mengklaim, jangan jadi serigala ente. Tuhannya Yahudi itu, saudara, Tuhannya Yahudi melalui nabi-nabi Yahudi itu hanya menyatakan diri dan hukumnya kepada Bani Israel saja. Lah ente dari mana?
Oke, ada dengar dong semuanya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Alamak. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Ada nggak yang menciptakan lebih manusia gambar berisis dan rupa daripada ini? kita. Ah, bagaimana Saya ngomong mungkin kayak kalomang, saya ngomong sama artinya kalomang. berserah diri kepada sang pencipta. Ya udah, Anda kayak kalomang. Maaf. Kalau cuma modal congor, habisin waktu, Bang. Saya bertanya, adakah kemudian hukum Tuhan yang datang kepada manusia, yang dibawa oleh Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diberikan kepada Anda orang Batak? Adakah? Jangan bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi hanya karena modal terjemahan dari kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Saudara, dengar dulu. sudah bukan saatnya kalian menipu. Kalian beriman kepada kitab yang dibawa oleh penjajah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lantas kalian mau menjual, oh kami ini adalah orang Yahudi, Tuhannya Yahudi adalah Tuhan kami. Bullshit. Gak ada itu dasarnya, kecuali kalian pingin menyamar jadi domba. Berbicaralah yang jujur. Memang kami ini adalah sebuah agama, sebuah sekte, sebuah organisasi yang dihasilkan dari misionaris Kristen yang ikut pada saat Belanda masuk menjajah. Kami percaya bahwa kitab yang dibawa Belanda itu adalah firman Tuhan yang merupakan terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diterjemahkan oleh Ptolemy II atas perintah Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi, yang diterjemahkan untuk orang Yahudi yang hidup di Alexandria di Mesir sana. Karena kami tidak memiliki kitab, kami tidak memiliki konsep. Sementara Romawi kuno, Yunani kuno itu hanya menyembah kepada dewa, tapi tidak ada buku panduan. Maka kami jadikan buku panduan yang diterjemahkan untuk orang-orang Ibrani itu sebagai buku panduan untuk melengkapi kemudian surah-surah Paulus yang diperintahkan untuk disebarkan kepada non-Yahudi. Cerdas sedikit nampak, cerdas, pintar sedikit, supaya diskusi kita itu berbobot gitu loh. Bukan cuma habisin air liur. Tuhan kami hahe turun ke bumi. Apa itu yang kayak gitu? Sejak kapan kalian hambanya apa? Sejak kapan hahe itu datang kepada kalian? Sejak kapan? Siapa nabi yang datang diutus oleh hahe untuk orang Yunani Romawi? Siapa? Ada nabi yang diutus kepada orang Belanda rupanya. Sehingga dia masuk ke Indonesia membuat kalian menjadi Kristen. Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu hanya untuk mengajarkan Bani Israel Bani Yakub, bukan untuk kalian. Dulu sebelum ada para apologet, bebas kalian nipu, bebas kalian bersandiwara, bebas kalian promosi produk-produk gagal, bebas. Kalau sekarang nggak boleh lagi kalian berbicara seenak perut. Kami adalah anak-anak Elohim. Nanti kutusuk matamu pakai telunjuk. Asal-asal ngomong tanpa ada dasar. Dulu boleh. Kami ini adalah utusan dari nenek Lucifer. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus berbicara sesuai dengan fakta, real, history yang benar. Nah, oleh karena itulah kemudian saudara boleh menjual agama saudara kepada kami umat Islam. Kalau kalian bisa membuktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus orang suci ini, sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Jadi ketika kalian muncul membawa-bawa nama Kristus, nama Yesus, ya kami harus bukti. Kami harus membuktikan siapa kalian ini. Kristus Yesus mana yang kalian jual ini? Karena kalau Yesus Kristus yang benar, itu diutus hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ente bukan Bani Israel. Berarti Anda membawa produk gagal masuk ke sini. Siapa kalian? Yesus Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus yang mana yang kalian jual ini? Itu yang harus kalian selesaikan. Jangan hahe. Jangan hahe. Teos aja. Ya, lanjut silakan. Ya, silakan penyebar berita baik. Bentar. Ini kan Kristennya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Satu-satu ya, diantri ya satu-satu. Saya kasih waktu kalian per 30 menit. Bentar, per 30 menit atau 1 jam kalau berilmu ya. Sebab Burunda harus diskusi sama konten yang berilmu. Saya lihat dulu penyebar berita baik, silakan. Iya, apa yang kalian bahas itu? Toh itu kan iman kami. Iman yang dijual kepada kami, makanya kami tolak.
Kalau kalian imani sendiri silakan aja. Kalau kalian itu berlaku seperti agama Hindu, Buddha, mereka tidak melakukan kemudian tablik, tidak melakukan syiar, tidak melakukan kristenisasi, ya silakan aja. Silakan kalian mati sampai ke neraka. Gak ada kemudian tanggung jawab kami untuk menjelaskan itu. Tapi karena agama kalian jual ke kami, kalian lakukan segala sesuatu upaya untuk memurtadkan orang-orang Islam untuk menjadi pengikut Kristus padang gurun, ya maka kami harus melakukan perlawanan, membentengi akidah umat Islam dari ajaran kalian ini. Begitu, saudara. Karena perintah Yesus itu sebarkan ajaran saya ke seluruh Nah, dunia. itu kamu tahu. Itu kamu tahu. Terus Makanya apa kita salahnya? bahas. Apa Nah, salahnya? sekarang permasalahannya adalah Apa benarkah salahnya? yang kalian nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Aduh. Sekarang permasalahannya adalah benarkah yang kalian jual itu Yesus anak Maria yang spesial Nabi Rasul untuk Bani Israel itu? Benar. Titik. Nah, buktikan di mana Yesus pernah mengatakan bahwasanya apabila ada Kristus yang mengaku bertemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, percaya. Di mana Yesus mengatakan itu? Kamu jangan pakai logika karena iman kami Loh, itu kok kan jadi dengar dulu. Kok bagaimana Anda pakai logika? Tidak. Emang lu pikir gue kera apa? Yesus itu kami anggap itu Tuhan karena Itu derita Allah yang lu. Tuhan. Itu derita lu. Itu hak lu. Lu mau Allah jadikan dia Tuhan kek? Lu mau jadikan dia mempelai laki-laki? Allah Itu derita lu. tidak pernah. Aduh. Allah Itu itu kan deritamu, tidak kawan. berwujud. Kita kan nggak kenal. Dengan hadirnya Yesus itu kita mengenal Allah itu. Makanya kami kalau berdoa Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sementara kalian Yesus sesembahnya sendiri nggak jelas, mengatakan, kalian percaya. Apa yang kalian Hei. percayain dengan sesembahnya? Saudara, Aneh kalian. diam dulu, diam. Gantian kita ngomong, gantian. Biar cantik kita mengedukasi anak bangsa. Begini kawan, kalian menjual, tak ada yang salah di situ, tak ada yang salah. Tapi tolong hapuskan nasihat Yesus kepada murid-muridnya di Matius 24 itu. Waspadalah agar jangan kau disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Kalianlah itu. Dan berkata, akulah Kristus. Kalianlah itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Siapa yang membawa nama Kristus? Siapa yang membawa nama Yesus ke seluruh penjuru bumi? Siapa? Siapa? Kalian masuk ke Indonesia membawa nama siapa? Nama Kristus. Kalian membawa nama Yesus. Kalian membawa nama Kristus, gelar Kristus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Jangan kamu percaya. Jadi ketika saudara datang ke sini, ke Indonesia, membawa nama Yesus, menjajakan nama Yesus, dengan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tapi nggak percaya. Kenapa? Karena terang di dalam kitab saudara, Yesus melarang untuk percaya. Jelas dalilnya kan? Emang ada salah ajaran Yesus itu? Tidak ada yang salah menurut ente, tapi Yesus melarang. Yesusnya yang melarang, jangan percaya. Ketika ada orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, perintahnya apa? Jangan percaya. Ya kami nggak percaya. Bawa pulang tuh ajaran. Yang jelas ajaran Yesus itu kami pakai. Kasih. Derita lu. Mau kasih terasi apa kek derita lu. Yang pasti kata Yesus Kenapa jangan kau kritisin? percaya. Kenapa kau kritisin? Kan perintah Yesus, jangan percaya. Percaya sama siapa? Percaya kepada kalian. Aneh tuh. Sementara di kitabmu Yesus itu ada tertulis Surat Maryam ayat 33. Saudara, Kenapa Anda ini Nabi kritisin? Isa kok dibawa-bawa? Nabi Isa Sekarang itu kalau- berbeda. Nabi Isa itu Sekarang adalah kalau- Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kalian, Bani Kampret. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Ente datang ke sini menjual Yesus. Ente sopor ya? Ente siapa? Yesus mana yang kamu jual? Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yang kau jual ini Yesus yang mana? Hah? Yesus Kalau yang memang mana yang beda- kau jual? Kalau memang beda Yesus sama Isa, kenapa kau campur aduk? Kenapa kau bahas terus Yesus? Siapa Kalau yang campur aduk? Saudara, Yesus yang mengatakan apabila Makanya ada saya bilang, orang, logika Anda itu salah. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
dengan memakai namaku. Kristen datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Kalian berkata Yesus itu adalah Kristus. Apa kata Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda harus tahu Ya, Kristen itu artinya Kristus. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Yesus yang mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kalian Kristen datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalian mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, kalian ini adalah penyesat. Siapa yang membawa nama Yesus kemana-mana? Siapa yang mengklaim Yesus itu Kristus? Yang banyak orang itu, siapa? 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 Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Siapa yang datang ke Nusantara membawa nama Yesus dan berkata Yesus? Cek satu, suaranya hilang Guru ndak? Sinyalnya nggak stabil. Tadi juga jatuh sendiri. Di tab layar teman-teman ya, sama loporenya diklik ya, loporenya diklik tab layar biar kuat komalnya. Sambil nunggu Guru ndak. Halo Juma. Bentar ya. Bentar, sabar satu-satu teman-teman Kristen satu-satu ya. Jadi kalau memang beda Yesus dengan Isa, Bentar tapi lagi. kenapa tiap hari kalian membahas Yesus? Kan aneh. Udah bentar. Nanti biar Gurunda yang menjelaskan, biar Bang Juma yang menjelaskan ya, biar enak, biar apa Di Google tidak itu terjadi. tengklek itu. Katanya pernah Tuhan membuat agama, mana pernah Tuhan membuat agama. Udah sabar, nggak usah curhat dulu. Udah sabar ya, sabar. Tunggu ya, tunggu Bang Juma. Kalau nih. Juma berilmu, jangan di mute dan Ya jangan kalau diturunkan, misalkan ya, nggak ada yang nge-mute, tenang aja, sabar, tenang aja, nggak ada yang nge-mute. Oke. Ini bukan room ini. Aku di mute Ini- itu di mute. Saya Nggak ada. saya Teman-teman pantang jangan Juma. di-mute, teman-teman jangan di-mute. Saudara, Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah wahai Bani Israel, agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Siapa banyak orang yang disesatkan itu? Jawab dong. Aneh kau aneh. Juma, Loh, kok aneh? kalau kau berilmu, Kok aneh sih? berikan Apa kesempatan ini? Juma. Ya Juma, kalau Yang jelas Yesus itu Tuhan kami. Karena Allah yang sebenarnya itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itu kami percaya dengan Allah Bapa. Paham? Oke. Bang Sen soalnya ya. Udah bang, saya tuh terbuka. Musa membela Kenapa larinya? Kenapa apa jadi itu? kayak gitu modelnya? Artinya masa Yesus beda karena kasih. Betapa besar kasih Allah garambang. kepada manusia sampai anaknya. Kamu yang garambang. diberikan. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena Anda sudah terkontaminasi oleh makhluk yang datang kepada Paulus. Yang justru oleh Yesus murid-muridnya minta, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jadi setiap nabi itu ada masanya Juma. Zamannya si Musa itu yang diturunkan Taurat. Nah, terus yang ditemui Paulus Dengar dulu. Daud itu diturunkan kitab Jabur. Yesus diturunkan Injil. Jadi beda masanya. Anda jangan campur aduk. Hei, Anda harus tahu. Yesus berpesan kepada muridnya apabila ada orang berkata melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Memang perintahnya jangan terlalu percaya. Jangan kok ada kata terlalu. Kenapa kok menggunakan kata terlalu itu? Kenapa saudara menggunakan kata terlalu? Kenapa ada kata terlalu? Kenapa? Kita selalu waspada. Makanya di hari kiamat Kenapa nanti. jadi kita? Hei, kenapa jadi kita? Yang diberi nasihat itu bukan kita, tapi muridnya Bani Israel. Hah? Kenapa kamu itu selalu merasa kamu itu Bani Israel? Kenapa kalian ini?
Ular apa yang merasuki kalian? Yesus berpesan kepada Bani Israel. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Sekarang apa kesalahannya Paulus? Nah, kenapa jadi apa kesalahan Paulus? Bukan itu masalahnya. Masalahnya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan ente percaya. Memang kita selalu waspada kok mengenai itu kok. Kok jadi kita? Kau ini, kamu itu sakit kau itu. Hei, Yesus berkata bukan kepada kalian. Yesusnya berkata kepada Bani Israel. Justru Yesus berkata agar waspada kepada Kristen. Kok jadi pula kau pula yang merasa di situ? Saudara, lembutkan hatimu. Coba. Pakai akal sehatmu, saudara. Ayo. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Kita bukan murid Yesus. Ente bukan murid Yesus. Ente itu hanya ikut orang tua ente aja. Sedangkan orang tua ente aja itu tidak ngerti. Orang tua aja, Anda aja itu hanya dengarkan dari kakeknya. Kakeknya hanya dengarkan dari penjajah. Yesusnya memberi nasihat kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka. Tanda-tanda penyesat itu mengaku bertemu Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih Gurunda masih. Ini kayaknya coba. ini ya. Udah. Coba direnungkan dulu. Direnungkan saudara, direnungkan. Ketika Anda ada di barisan murid Yesus, Anda mendapatkan nasihat dari guru Anda. Jangan kamu percaya ketika ada orang yang datang kepadamu, dia melihat Mesias di sini, melihat di sana. Kata gurumu, jangan kau percaya. Tiba Paulus datang kepada ente tahun 50, Anda mendapatkan nasihat di tahun 33, tahun 50 Paulus datang kemudian, apa yang Anda lakukan? Percaya Paulus atau mengingat nasihat guru Anda? Jangan percaya. Pasti Anda akan mengingat nasihat guru Anda, jangan percaya. Tapi karena ente hidup di tahun 2000, ajaran Paulus turun tumpah ruah dibawa oleh penjajah, Anda percaya. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada orang yang hidup sesamanya, tahun 33. Jadilah anak Kristen. Emang di mana kesalahannya Paulus itu? Tidak, bukan masalah kesalahan. Tapi Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Iya, artinya kan tujuan omongan kami itu kan ke Paulus itu kan? Ya memang betul. Lalu siapa lagi kalau bukan Paulus? Jadi apa kesalahannya dia? Tanya Yesus. Tanya Yesus karena Yesus mengatakan dia penyesat. Dia tidak suruh berzina. Dia tidak menyuruh mencuri. Ya itu jawaban itu nanti. Itu nanti jawaban kamu ini kau sampaikan kepada Yesus pada saat Yesus turun kedua kalinya. Kau sampaikan, kenapa kamu melarang aku percaya kepada Paulus? Tanya Yesus. Yesusnya kau tanya. Kau bela Paulusmu di hadapan Yesus. Kenapa kau larang aku percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Padahal Paulus itu yang mengajarkan aku masuk ke gereja hari Minggu. Paulus itu yang mengajarkan kemudian aku tidak bersunat. Paulus itu yang mengajarkan aku makan babi, makan anjing. Kenapa kau larang dia untuk aku percaya? Bukankah Paulus itu orang benar? Buktinya dia benar, dia mengajarkan aku menuhankan dirimu. Ucapkan itu nanti di hadapan Yesus. Ucapkan itu. Silakan Anda bela Rasul kalian di hadapan Yesus, jangan di hadapan saya. Saya hanya menyampaikan data. Karena Yesus mengatakan, apabila engkau mengikuti orang tersebut, maka engkau pasti disesatkan. Inilah jadinya kalian sekarang. Sesat enggak kalian ini? Kenapa Anda mengkritisi Paulus itu? Sementara ajaran Paulus itu kan tidak ada yang jelek. Coba. Itu tanya Yesus. Itu tanya Yesus. Lah kan Yesus yang melarang, bukan Ana yang melarang, bukan saya. Kan Yesusnya yang melarang jangan percaya Paulus, kok jadi pula saya yang kau tanya.
Itulah Sekarang hanya Yesus. saudara, Aduh. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Galatia 5, Galatia 2 nomor 21. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Hukum Taurat tidak boleh ditinggalkan meskipun yang paling terkecil untuk memperoleh hidup yang kekal, atau mengikuti Paulus yang mengatakan jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia kalau engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Mana yang harus diikuti? Yesus yang mengatakan barang siapa meniadakan hukum Taurat, atau Paulus yang mengatakan barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia lepas dari kasih karunia? Mana yang betul? Yesus ya? Atau Paulus? Kami masih menjalankan hukum Taurat yang 10 yang diterima si Musa, Nenek Luki per 7 turunan. Jangan kotori mulut kau. Jangan kotori mulutmu. Jangan berzina. Hukum yang pertama apa? Hukum yang pertama apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi yang ilah saat itu dan sampai selama-lamanya hanya Hahe. Tidak boleh yang lain. Hanya Hasem. Tidak boleh yang lain. Terus kenapa kalian membentuk Kristus yang keluar dari kubur juga itu adalah setara sehakikat dengan Elohim? Katanya jangan ada ilah lain. Terus kenapa anak Maria yang hanya utusan kau jadikan juga sebagai Elohim? Sehakikat dengan Elohim. Emang ada ilah lain selain Allah Bapa dan Yesus? Nah, Tidak. Nenek lu kiper. Di sinilah kotornya mulut kau, saudara. Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Tidak paham kamu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Siapa Ketika ilah lain? dikatakan jangan ada ilah lain, kenapa kau membentuk yang namanya Yesus ini sebagai ilah? Sekarang saya tanya Anda, sesembahan Anda itu siapa? Kok bisa percaya dengan itu? Kenapa lari ke saya? Saya menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu aja kau percaya tapi tidak ada bentuknya. Sementara kami Yesus ada bentuknya. Siapa yang lebih Saya logika? tidak urus ilah yang disembah Itulah oleh yang saya Bani bilang, Israel. makanya saya bilang kalian itu ilah yang dibentuk. cacat. Sorry. Tuhan yang Makanya disembah saya bilang oleh kalian Abraham. itu logika cacat. Ilah yang disembah oleh Yesus itu wujudnya kayak apa? Karena tidak berbentuk dia, dengan tidak berbentuknya itulah dia hadir melalui Yesus biar orang tahu. Maksudnya hadir melalui Yesus itu maksudnya apa? Semua pekerjaan Allah Bapa itu diturunkan ke Yesus, menyembuhkan orang mati apa. Ya, Ah, Yesus semua. di situ, Yesus di situ sebagai apa? Yesus ketika melakukan pekerjaan itu, Yesus sebagai apa? Itulah utusannya. Itulah di dunia itu utusannya. Berarti dia selaku utusan saja, betul? Ya, bisa utusan, bisa jelmaan Allah Bapa. Makanya kalau pemahaman dari kamu mana itu ilmumu? terima. Dari mana ilmumu kalau dia itu jelmaan Bapak? Dari mana ilmunya? Sekarang Dari dia mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu jelmaan Bapak? dengar ilmunya. Maria Dari bisa melahirkan perawan. Kenapa? Itu jawabannya. Apa? Perawan Apa Maria yang kau bisa jual melahirkan. ini? Apa? Itulah. Apa yang kau jual? Itulah jawabannya. Maria melahirkan Tuhan atau? Makanya kalau pemahamanmu dari imanmu tidak akan bisa satu suaranya yang gila memahami lagi. ajaran Kristen, bro. Mungkin sinyalnya Gurunda masih jelek nih. Makanya jelek. kalau kacamata Muslim kau pakai memang tunggu. Kristen. Sabar. Ini sinyal Gurunda lagi gangguan ya. Dari tadi udah 2 kali kepental. Ini pasti kepental lagi teman-teman. Dibantu tap-tap layar dan
love orange-nya ya teman-teman ya. Diklik love orange-nya biar komalnya hidup. Oke. Dan bantu di share-share, di posting ulang teman-teman ya. Yuk biar komalnya hidup. Sebentar ya, sabar, yang lain sabar, diantri ya satu persatu, jangan ngomong semuanya. Kalau ngomong semuanya pusing nanti saya. Ini kan ada 5 perwakilan Kristen ya. Selesai itu Bang. Udah Bang, sabar Bang, sabar. Seharusnya kita Tunggu harus ya. paham. Kenapa Yesus itu bisa lahir tanpa Bapa? Iya nggak bakalan selesai. Justru itu yang dipertanyakan sama Bang Juma. Kenapa kalian itu menyembah seorang utusan? Itu loh. Kenapa Apa sampai salahnya? utusan disembah? Perbuatannya dia Ya semua itu salah. dari Allah Bapa. Utusan disembah. Yang wajib disembah itu bukan utusan, guys. Sementara kalian sesembahannya tidak jelas seperti apa, tapi percaya. Oh, sembahan kita Siapa? jelas. Ini enggak siapa? Coba bentuknya siapa? Jadi menurut Coba kamu jelaskan. Tuhan menurut kamu Tuhan yang disembah Yesus yang disebut Bapa itu wujudnya mana? Kami juga berdoa kepada Allah Bapa. Saya Bila-bila- tidak tanya itu, Yang saya tanya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi kau minta aku menunjukkan wujud Allah. Itu namanya bahlul. Melalui Yesus itulah kita berdoa. Melalui Nabi Muhammad kami tahu tentang Allah. Gimana bentuknya? Udah kau turun. Kau turun, kau ke gereja, kau ke neraka saja. Selama-lamanya kau jadi bahan api neraka di sana. Tunggu bom-bom di sana. Kita nggak butuhkan orang yang ngotot tapi ilmu secuil, menghabiskan waktu. Kalau sudah bodoh tapi dan lagi sombong itu sudah tak ada harapan. Silakan, pasien yang lain. Ya silakan. Susah namanya. Jesu, buka mute-nya Jesu. Jesu. Oh, nggak ada suara. Ini Bang Siang. Silakan Bang Siang kalau mau gantiin dulu. Bang Siang. Bang Siang. Ya, masuk. Ya, dari Kristen kan ya? Ya, betul. Silakan. Kalau mau masuk silakan. Jadi begini ya abang-abangku. Kalau saya mau nanya dulu ini sama Bang Juma. Menurut Anda itu agama itu apa sih agama itu? Agama itu adalah kumpulan aturan yang mengatur manusia untuk tidak kacau. Kalau kumpulan aturan ini berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti selaras dengan akal. Tapi kalau kumpulan aturan ini hanya akal-akalan, pasti tidak selaras dengan akal. Jadi aturan itu ada 2. Aturan dari Tuhan pasti sinkron dengan akal, dan aturan dari manusia yang hanyut dibawa oleh zaman. Berarti agama itu Agama itu adalah patron, kendaraan manusia untuk mengatur hidup manusia. Kalau agama itu silakan. Kalau saya bilang itu agama itu adalah sebagai alat menuju surga. Ya, agama itu adalah alat menuju surga. Cuman alat ini ada yang asli, ada yang palsu. Kalau misalnya asli atau palsu, di sini kita debat seolah-olah kita di sini ada yang hidup di zaman dulu ya. Karena gini loh, karena semua agama itu sebenarnya belum sempurna. Karena banyak yang Kata siapa itu? Kata lu, agama lu aja nggak sempurna. sekarang gini, di agama Anda itu ada nggak yang dibenerin lagi gitu? Apa yang dibenarin lagi dalam agama kami? Oh berarti enggak gitu, udah dari dulu gitu. Ya udah kayak gitu. Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya nggak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara, setiap saat berubah. Kalau udah bosan ganti lagi. Kalau Kristen itu cuman dari perjanjian lama itu menuju perjanjian baru. Nggak ada, itu kitabnya Yahudi kalian ambil. Dari situ aja ketahuan kalau Anda punya agama itu adalah timpang. Tanpa kitabnya Yahudi, apa jadinya agama Kristen ini? Hah? Apa jadinya agama Kristen ini tanpa kitabnya Yahudi? Nah, sedangkan kitabnya Yahudi itu kalian ambil secara tidak
sah. Tidak ada Tuhan berfirman untuk Kristen. Di dalam perjanjian lama itu, ruang lingkupnya hanya untuk Bani Yakub. Baca Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas kan? Intinya tadi kan saya bilang, agama itu adalah sebagai alat. Sebagai alat itu seperti gimana ya? Kayak HP itu, aplikasi gitu loh. Dan aplikasi di HP itu kan pasti banyak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ya kali kita debat ini nggak bakal kelar-kelar debat karena nggak ada yang. Ya karena kalian nggak pakai akal. Bukan, hidup kekal itu aja dulu. Jangan pakai data dari Al-Quran. Pakai data primer dari kitab saudara. Apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Jawab. Apa syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Itu aja dulu jawab. Benar enggak Kristen duduk dalam perkara itu? Silakan. Pasti lari pasti. Pasti lari. Kenapa pakai inti-inti? Saya kan bertanya, apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Intinya Bingung. semua agama itu mengajarkan kebenaran. Sudah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Anda enggak setuju. Berarti Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Anda mengakui Kristus yang datang kepada Paulus itu juga Tuhan. Siddhartha Gautama juga Tuhan. Krishna juga Tuhan. Atis juga Tuhan. Hercules juga Tuhan. Karena semua agama memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Sakit ente ini. Maka dari itu kan saya bilang agama itu. Kok maka dari itu? alat. Sudah. Dan saya agama Kristen, Bang Juma agama Muslim, itu tidak menjamin bahwa Bang Juma atau saya itu bisa ke surga. Lah itu di agama lu karena memang gak ada jaminan masuk surga di agama lo. Beda dengan agama kami. Jaminan surganya jelas. Oh, berarti seseorang yang melakukan kriminal di agama Bang Juma gitu, itu bisa dijamin masuk surga gitu. Allah haula wala quwata illa billah. Di agama kami itu menyembah Allah itu kunci utama. Menabikan Nabi Muhammad kunci kedua. Kunci ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu jelas. Lah kalau hanya berbuat baik saja, berbuat baik, tapi tidak beribadah menyembah kepada Allah, maka sia-sia perbuatan baiknya itu karena tidak memenuhi syarat. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus mengajarkan orang-orang bisa memperoleh hidup kekal itu syaratnya apa? Menurut Yesus. Mengenal Sederhana bukan? satunya Tuhan. Lalu benar itu, betul benar. Lalu apalagi yang kedua? Itu saya Bang Juma dari Islam Bang Juma. Hah? Oke, silakan. Bagaimana syarat mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu? Kan kita kejar hidup kekal ini. Bukan mati kekal yang kita kejar. Percuma kita nyanyi-nyanyi, salto-salto. Tapi ternyata kita tidak memperoleh tiketnya. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang kita lakukan? Apa syaratnya? Tuhan, Terus yang kedua? mengenal Yesus utusan. Nah, itu kuncinya. Kalau begitu adanya, kenapa kalian jadi Kristen? Kenapa nggak jadi Islam kalian? Kalau Anda sudah tahu syarat masuk surga, syarat hidup kekal, mengimani Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Titik, jangan kau tambahi. Kenapa nggak jadi Islam kalian? Bukankah kunci itu hanya di Islam? Dan di Kristen mulut mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba tengok ke gereja, intip mereka, siapa yang mereka sembah? Yesus. Salah setting kalian ini, saudara-saudara. Hidup kekal ketika Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu adalah proklamasi Yesus tentang hidup kekal. Kuncinya menurut Yesus. Lalu implementasi dalam misi dakwah Yesus apa? Baca di dalam Matius 19. Ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, Guru,
Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Hah? Ibadahlah hari Minggu, masuklah ke gereja, makanlah babi, janganlah bersunat, sembahlah aku, rasulkan Paulus, kitab 13 kitabnya Paulus. Ada? Enggak ada, itu enggak ada. Kitab mana? Tunggu sebentar, itu di kitab mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Yang disuruh makan Matius babi. 19. Disuruh makan babi. Lah, justru saya menyindir ente. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti menjadi Kristen. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal masuk surga?" Apa kata Yesus? Tetap menjadi Yudaism yang baik. Jalankan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Apa kata orang itu? Itu semua sudah aku lakukan. Berarti dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu guru? Ajarkan aku. Cepat guru. Aku ingin surga. Apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, lalu jual kepada orang miskin. Ini infak sedekah. Mana ajaran Kristennya? Ke gereja, ke makan babi, jangan bersunat, sembah aku, ibadah minggu, Natalan. Mana itu? Mana? Nggak ada. Sedikit pun tak tersentuh ajaran Kristen ketika Yesus ditanya, apa syaratnya untuk saya masuk ke dalam surga? Yang dijalankan justru malah perintah Islam. Yesus mengatakan jalankan apa yang dalam hukum Torah. Islam dong. Berarti nggak boleh makan babi. Berarti harus bersunat. Berarti sujud dalam beribadah. Gimana dong? Berarti tidak ada kemudian ungkapan Yesus agar mendapatkan hidup kekal jadi Kristen. Nggak ada. Yesusnya mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal menjadi Yudaism yang taat. Gitu saudara. Ayo lembutkan hati kalian. Kami umat Islam tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah kemudian mengaco. Tidak. Kami mendudukkan segala sesuatu yang kami sampaikan sesuai dengan data yang ada dalam Bible. Permasalahannya ada di Anda. Apa itu? Kalian tidak pernah belajar Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah pendeta, obat kuping dari pendeta, sedangkan pendeta kalian tidak paham Bible. Kalau pendeta jujur mengajarkan isi Bible, memuntahkan seluruh isi Bible, mustahil kalian masih Kristen hari ini. Mustahil. Kalian pasti akan berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan masuk, ikuti, jalan, petunjuk menjadi Kristen. Nggak ada. Cuman kasih. Anda salah. Kalau Anda memaknai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Kasih kepada manusia, menurut Yesus apa? Ajarkan manusia untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kasih kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu baru jelas hubungannya. Apa implementasinya dalam Bible? Coba Anda baca di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan, larangan, perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Itu jelas itu. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara menjalankan dengan teliti, menjalankan dengan telaten, wajib melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, setia menjalankan segala perintah dan larangan. Itu disebut kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia yang mana? Kasih kepada manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri. Ajarkan mereka berulang untuk menjalankan hukum-hukumku. Tuliskan hukumku itu di pintu-pintu rumah kalian. Itu kasih kepada manusia. Lah ini kasih kepada manusia, suruh makan babi lah, nyembah Kristus lah, disko hari Minggu lah, tidak bersunat lah. Apa ini? Kasih dari mana model kayak gini? Siapa yang ngajarkan kasih seperti itu? Ajarkan anak-anakmu, mama, itu siapa ma? Foto siapa yang ada di dinding? Itu foto Tuhan kita, nak. Itu kasih rupanya.
Hah? Itu kasih. Mama, ini fotonya siapa, Ma? Ini boneka anak-anak yang di video yang dicium-cium sama orang Katolik itu siapa, Ma? Itu Tuhan kita, nak, pada saat masih bayi. Ini kasih. Mengajarkan anak-anak kalian, mendoktrin kepada anak kalian untuk menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi. Itu kasih. Hah? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya? Kok jadi anak bayi juga jadi ikut Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah mengajarkan itu, tapi kalian mengatakan bayi Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran siapa? Ayolah saudara-saudara, jangan sombong terhadap kebenaran. Bible itu di dalamnya ada kebenaran. Bible itu syarat dengan kebenaran. Masalahnya ente tidak paham tentang Bible ente itu. Masalahnya itu di situ. Kan sudah saya bilang kalau agama itu cuma sebagai alat, dan orang-orang umat-umat yang ada di dalamnya itu belum tentu bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam agama itu. Gitu. Jadi nah, kalau kita tidak bisa, lalu kita tidak bisa, lalu kita kemudian hilap, lalu kita lalai, apa solusinya menurut para pembawa agama? Menurut Yesus, menurut Nabi Musa, apa solusinya? Ambil orang, ambil Tuhan, potong, disalib, gantung, gitu solusinya? Enggak, solusinya bertaubat. Bertaubat, kata Yesus bertaubat, kata Yesus bertobat, kata Musa bertobat, kata Daud bertobat, kata Salomo bertobat. Kata gereja, imani Tuhanmu, mati untuk kau sekali, mati untuk disembeli, mati untuk disalibkan untuk dosa-dosamu. Bah, dari mana ilmu itu? Yesus sendiri mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobat. Kata wanita yang bertobat, Bang. Itu kata Bang Zuma itu. Lah perintah Yesusnya bertobat kok. Lah iya, kita ngikut Yesus ya bertobat lah. Meninggalkan perbuatan yang lama. Waduh, jangan ngareng, Bang. Nah, sekarang Yesus mengajarkan ibadah minggu enggak? Ya? Gimana? Beribadah kepada Tuhan tuh setiap saat, Bos. Yang memerintahkan Anda beribadah hari Minggu siapa? Setiap saat, Bos. Kapanpun yang memerintahkan kalian ibadah hari Minggu itu siapa? Jadi gini, Bang Juma. Tuhan Yesus itu yang memerintahkan ibadah Minggu itu siapa? Di hari pertama sampai hari ke-6 itu bentar satu-satu, jangan iya, hari ke-7 itu hari apa? Hari ke-7? Hari Minggu rupanya. Hari Minggu. Istirahat. Hari apa? Iya, hari apa? Ya makanya kita sebagai umat Loh, kok makanya? Hari ke-7 itu hari apa? Iya, hari Minggu. Domingo. Apa? Hari Minggu. Hari Minggu nenekmu kiper. Itu kalau kau hitung hari Yunani. Ini yang diberi perintah, ini yang diberi ajaran adalah orang-orang Yahudi. Berarti harus melalui standar mereka. Kok jadi standarnya orang Roma? Aneh kan? Hari Jumat tuh hari apa, Bang? Hari Jumat itu perintah untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya Nabi Isa atau Yesus. Paham ente? Iya, tapi hari Jumat itu kalendernya kalender apa, Bang? Lah, ini kenapa lari ke sana? Nabi Muhammad diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah hari Jumat. Mana perintahnya hari Minggu? Tunjuk dalilnya. Kalau hari Sabat, Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Sekarang saya minta, coba. Saya minta mana perintah hari Minggu? Cek satu, nggak ada lagi suaranya, maju. Saya nanya, hari Jumat itu kalender teman-teman apa? jangan keroyokan Kalender Masehi dong. atau kalender Kan apa? ditanya, kamu ditanya, satu-satu lah, jangan keroyokan lah, satu-satu lah, satu-satu ya. Kita persilahkan kalian satu-satu loh. Jarang-jarang kalau di room oten kita satu orang dikeroyok sama semua. Kalian beda loh, di sini 5 orang loh. Bertakia sampai Oh, saya nanya kok. 5 orang loh kalian di sini. Iya, satu-satu. Kalau misalkan sih perintahnya Cuma perintahnya hari Minggu mana? saya nanya, Perintahnya hari Minggu mana? Dari mana? Enggak ada urusan. Perintahnya jelas hari Jumat kami ibadah perintahnya. Mau hitungan kalender Masehi, Hijriah,
yang jelas hari Jumat kami ibadah sesuai dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya jelas. Yahudi perintahnya, haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dia akan dihukum mati. Nah sekarang perintah ibadah minggu itu mana dalilnya? Tunjuk kepada kita sini. Silakan. Macet berjamaah. Memang hari Minggu itu bukan perintah. Itu sudah hari Sabat. Ya. Bukan perintah. Lalu kenapa kamu lakukan kalau bukan perintah? Nah, itu Hari dia. Minggu itu sudah hari Sabtu. Kenapa umat Kristiani itu melakukan di hari Minggu? Karena hari Senin sampai hari Sabtu itu hari kerja. Apa sih orang ini? Hari Minggu libur. Apa saudara? Kalau berdoa itu bisa di rumah masing-masing hari Senin sampai hari Sabtu. Perintahnya hari Sabat, Cak Kangkung. Hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Itu perintah. Jangan kau ganggu ibadahnya orang Yahudi. Sabat itu hari ketujuh. Oke? Rison, Seni, Sisi, Refi'i, Hamisi, Sisi, Sabat. Jelas itu. Hari Sabtu jatuhnya. Kalau hari Minggu itu Rison. Yom Rison. Boleh nanya Hari nggak? pertama. Saya mau bertanya nih. Saya boleh bertanya dari tadi, perintah dalilnya ibadah minggu mana? Kok pada rebutan mau bertanya? nggak? Tidak dikasih ruang nih moderator. Aduh parah. Saya bertanya, di mana perintahnya ibadah minggu? Hari Sabtu Keluaran 31 nomor 14. Al-Quran surah Al-Jumu'ah perintah hari Jumat. Perintah hari Minggu mana? Halo Bang. Di mana kamu Saya jawab, ya. ditulis di dalam Quranmu Astagfirullah. untuk sholat Bang. 7 kali? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayolah, perintah hari Minggunya mana? Untuk membuktikan kalian itu ikut Yesus atau ikut Paulus. Mana coba? Paulus ada bilang ibadah minggu nggak? Mana perintahnya supaya kita ibadah, supaya Saya kalian balik nanya ibadah dulu. minggu Paulus itu? Nggak, saya balik nanya. Ada Paulus Mana? bilang ibadah hari Minggu nggak? Jawab dulu. Lalu kalian mengikuti hari Minggu itu siapa? Karena Paulus mengatakan di iya, dalam makanya Kolose jangan bilang 16. ikut Paulus, bos. Ya jelas dong, ikut Paulus dong. Jelas ikut Paulus. Mau aku buktikan? Mau aku buktikan kalau kalian ikut Paulus tentang hari Minggu? Mau? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya atau hari Sabat. Jangan mau. Perintahnya. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat. Itu perintah Paulus, pendiri agamamu. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 jelas itu. Harus kau pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, mengenai hari Sabat. Jangan, kamu bebas mau hari apa saja. Itu perintah Paulus tuh. Kolose 2 nomor 16 kau bilang ngaur. Inilah kalian kelemahan Kristen. Ngaur, Bang. Bible lebih paham Islam tidak daripada kasih waktu ente. untuk ngomong nih, parah moderator. Loh, kok dari tadi dia ngomong, katanya nggak dikasih kesempatan ngomong. Asa mau ngomong itu dimatiin kok speakernya. Saya bertanya, di mana perintah ibadah minggu? Dari Yesus atau dari Elohim? Tidak ada dibilang hari Minggu, bos. Ya nggak ada. Terus kenapa? Siapa yang memerintahkan kamu ke gereja joget-joget hari Minggu? Siapa yang joget-joget, Pak? Lalu ngapain? Itu memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersuka cita, Nama Pak. Tuhan itu dipuji dalam rumah ibadah hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu. Makanya muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada Tuhan kalian yang bernama Kristus itu pada hari Minggu? Siapa yang ngajarin?
Makanya saya kasih penjelasan dulu, jangan dimut Ya, ya. Saya kasih silakan kau penjelasan ya. jelaskan. Ya. Kasih saya waktu, oke. Tadi yang dibilang oleh Mr. Zuma 04 official di dalam ulangan itu adalah di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam 10 hukum Taurat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus datang itu penggenapan atas hukum Taurat, bos. Paham? Maksud lo? Maksud lo Kenapa? apa? Wah, maka Maksud lo dengar apa dulu, penggerapan? bos. Sudah, dengar dulu. Kenapa hari Minggu itu dipakai? Yaitu pada saat Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa enggak Sudah, pakai itu Sabtu standar aja? yang dipakai. Kenapa enggak pakai Sabtu aja? Ya, Bang Suma, Kan perintahnya hari Sabtu. tenang dulu Bang Suma. Ya. Bang Suma tenang dulu. hari tarik Minggu, nafas bos. dulu. Waduh, Kan perintahnya bos, hari salah ini. Sabtu. Kan perintahnya hari Sabtu. Kenapa kamu rubah hari Minggu? Tuhan Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat, Pak. Lalu yang dipakai untuk hari Minggu itu menggenapi patokannya hukum Taurat adalah- maksudnya apa? Menggenapi hukum Taurat itu maksudnya emang hukum Taurat itu kamu? Makanya Hukum Taurat itu baca untuk Bible kamu? itu harus tuntas, Saudara, Pak. hukum Taurat itu untuk kamu. Jangan baca sepanggal-sepanggal. Hukum Taurat itu untuk Anda. Hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus Yesus menggenapi Keluar dari untuk Mesir, siapa? bos. Terus Yesus menggenapi untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Gila ente. Hukum Yahudi untuk Yahudi. Kok jadi kalian yang digenapi untuk kalian? Emang kalian siapa? Karena perintah Yesus jelas. Ketika dia hendak terangkat ke surga, dia mengatakan apa? Pergilah dan Oh, itu jadikan bukan Yesus. seluruh bangsa itu muridku. Itu bukan Yesus. Nah, inilah kalian salah paham. Itu bukan Yesus itu yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Bos, saya mau tanya, hari Jumat yang dipakai itu standar tuh kalender apa? Masehi atau Perintahnya bukan? dalam Al-Quran hari Jumat dari Talo. Kita diperintah, Ya, kalau kami gitu- diperintah hari Jumat. Kalau begitu jangan pakai kalender Masehi, bos. Siapa yang pakai Islam. kalender Masehi? Siapa yang pakai kalender Masehi? Hah? Itu hari Jumat, hari kerja. Makanya semua Hari kerja. Jumat itu Kalender Masehi, juga Pak. hitungan Hijriah. Hari Jumat Hijriah itu ya Jumat. Lucu ente ini. Nah, sama. Nah, coba. kerja. Jatuhnya hari Jumat di hitungan Hijriah itu hari apa? Jawab. Kenapa hari Jumat Yang orang-orang mana pada kalau hari kerja ya? Jumat itu Enggak, aku ibadah? tanya dulu ini si Riko ini. Yang mulut Jangan lebar tapi dipakai hari otak Jumat, secuil. Pak. Pakai Ku kalender tanya Islam. samamu dulu. Ku Bukan hari tanya Jumat, samamu. Pak. Ku tanya dulu samamu. Dalam bahasa Yunani, hari Jumat itu hari apa? Hari Baal. Dalam bahasa Arab apa? Jumat. Dalam kalender Islam berapa hari, bos? Ku tanya Satu dulu tahun bahasa berapa hari? Yunaninya Jumat apa, hei? Ya saya nanya kamu, saya bukan ahli bahasa Enggak, Yunani. saya jelas. Kalau hari Jumat itu jelas Jumat dalam bahasa Al-Quran. Sekarang kalau hari Jumat dalam bahasa Yunani apa? Kau kenapa ketawa? Kau kenapa ketawa? Kau yang ikuti kami atau kami yang ikuti kamu? Jauh saya sebelumnya ikuti lu lah. Alkitab sudah bilang. Hah? Kamu Jauh yang sebelumnya mengikuti Alkitab sudah kami bilang. atau kami yang mengikuti kamu? Diam dulu. Hei, apa ini? Riko, kau jawab. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Diam. Diam. Jauh sebelumnya Alkitab sudah Diam. bilang akan datang penyesat. Ketepak. Cuma Riko, panas, buka cuma mulutmu. panas, Cuma panas. Riko, buka mulutmu. Kamu yang mengikuti Islam atau Islam yang mengikuti kamu? Ya Islam yang ngikuti Alkitab kaya sudah lah. bilang akan datang Kitabmu bahasa apa? Pertama, ini anak kucing satu ini diam dulu. Kitabmu berbahasa apa, Riko? Karena Kitabmu berbahasa. Alkitab itu jelas lebih duluan keluar daripada Oke. Al-Quran. Jauh, Pak. Oke. Coba kau tunjukkan nama hari di dalam kitabmu. Silakan. Ya, Silakan. ya kamu yang bertanya, kamu yang tunjukkan lah. Bahlul, saya tanya kitabmu. Hei, ku katakan samamu ya. Nama hari-hari dalam bahasa Yunani. Sudah Deftera, baca. Triti. Dengar. Dalam bahasa Yunani kitabmu. Hari Senin, Deftera. Hari Selasa, Triti. Hari Rabu, Tetarti. Hari Kamis, Pemti. Hari Jumat, Paraskevi. Hari Sabtu, Sapato. Hari Minggu, Kiriaki. Mana Jumat di situ, monyet? Monyet, anak lonteh. Mana hari Jumat di situ?
Mana? Di kitabmu hari Jumat mana? Kau yang ikuti Al-Quran. Weh, anak biadab. Ngomong-ngomong seperti itu bisa masuk surga. Udah kau ya? turun, kau turun. Anak babi, turun. Sebelum saya ludahi muka turun. Sudah bisa ludahi. Kau menghina di sini. Kau nggak tahu dasar agamamu itu lebih banyak masuk ke dalam Al-Quran. Paham kalian? Nggak ada hari Jumat itu. Dalam kitab ini nggak ada hari Jumat. Kalian mengambil hari Jumat Agung. Jumat Agung itu dari Islam, dari Quran. Paham? Dalam bahasa Yunani tidak ada hari Jumat. Hari Jumat itu paraskevi. Kenapa kau tidak kutakan paraskevi saja kau gunakan? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Dasar biadab. Gak tahu diri. Maling, mencuri. Diskusi yang baik. Pakai ilmu. Jangan kau permalukan orang lain. Curi, Jul Kepli. Nah, ini lagi anak asu lagi. Kau turun biadab, anjing. Turun. Jangan Asu. terpancing banyak. Enggak ada yang baik. Kalau Nabi saya dihujat enggak ada yang baik. Tai ayam kalian semua. Dasar. Santailah Bang Suma santai. Ya kau kalau nabimu yang dihujat memang kau santai. Karena kau itu manusia yang setara dengan hewan, paham? Kami tidak. Bang Suma kalau apa jangan emosi. Kalau ini nenekmu kiper. Jangan emosi. Kau lah itu. Nggak usah ngajarin. Kalau Tuhanmu dibunuh, dipantek, diludahin, kau senyum, kau tepuk tangan. Tidak bagi kami. Berbeda kita. Berbeda. Kau Tuhanmu ditombak orang Romawi, kau cium pantat Romawi. Tuhanmu dibunuh oleh Yahudi, kau jilat pantatnya Yahudi. Kami enggak. Jangan kau pernah bermimpi mendapatkan itu dari Islam. Enggak. Mari kita diskusi yang baik. Ya udah, gitu dong. Diskusi yang baik. Jangan kau menghujat ya. Kalau kau menghujat, ku injak mulutmu pakai telapak kaki. Dijamin saya tidak akan. Ya, bagus. Saya suka. Tidak akan menghujat. Oke, bagus. Mantap kalau. Jangan gitu. kau ikuti teman-teman kau tadi itu, anak babi. Ya, jangan kau ikuti teman-teman tadi itu. Mentang-mentang mereka makan babi, orang tuanya makan babi, sperma orang tuanya penuh dengan nutrisi babi, dia lahir dari sperma yang berasal dari makanan babi, tabiatnya kayak babi. Syukran, bidadari. Ayo angkat topik diskusi yang baik. Ayo, Mirakel mau topik apa? Jangan kalian menghujat. Saya memberikan data. Dalam bahasa Yunani, Jumat itu nggak ada. Kalian ngambil Jumat Agung, rampok dari mana? Dari Quran. Terserah mau tadi Jumat baju mak paraskepi ya. Kita santai, jangan paraskepi emosi. Jumat. Iya, Entah apalah dia. Karena yang nonton ini kan yang mendengar ini kan ribu. Enggak urus, jangan kau ajarin saya. Kalau agama saya kau hujat, saya kasih batang leherku kau ambil. Gak ada saya takut kalau agama saya kau hujat. Ya makanya dari itu nggak usah nasihatin saya. Karena saya kayak begini karena kalian yang bentuk. Kalian yang membentuk. Apa? Kalau kau berbicara mengenai pribadi Bang Suma, silakan kau bilang saya boneng, kau bilang terserah. Tapi jangan kau sentuh akidahku. Karena saya bukan Kristen. Kalau Kristen kasihi musuh, kalau saya enggak. Injak musuh. Biasanya kita kalau sudah emosi orang saya tidak emosi. Memang tabiat saya begitu. Saya nggak suka mendengarkan nama Nabi saya dihujat, Tuhan saya dihujat. Nah gitu loh. Ya udah. Silakan tegur saya kalau saya menghujat, di mana saya menghujat silakan tegur. Ya. Saya juga siap ditegur. Karena sudah pasti saya tidak mungkin menghujat. Ya sudah, silakan. Ya, silakan Barakel mau topik apa, mau diskusi apa? Woi, sekarang diskusi mau topik apa? Yang penting saling menghargai. Pakai ngajarin lagi. Jangan kok ajarin saya. Kalau menghargai jangan ajarin kita di sini, enggak usah. Silakan saudara, silakan. Saudaraku Mirakel, silakan. Mirakel silakan. Jangan curhat terus ah. Iya, tentuan topik kita maju diskusi. Ayo, topik apa yuk? Makanya lain kali kalau ada Bang Suma hati-hati ya. Ada Bang Suma di atas sini. Sopan kita ngomong. Bahaya soalnya. Terus ya. Jadi saya sekarang Anda mau diskusi topik apa? Silakan.
Mulutnya Bang Suma itu kayak rudalnya Iran kalau lagi ngamuk. Mak pasolang. Kasih mau kau datang besok. Iya. Maka jangan dipancing. Ayo silakan penyembah Rudal silakan. Iran itu menggembur. Sus. Ini Kita sih. topik apa? Beda. Topiknya jelas. Yang dikutuk Topiknya oleh Elohim itu orang yang benar atau orang fasik? Orang benar. Mati minyak. pakai data ya. Ini pakai data. Mana datanya? Tuhan mengutuk orang yang benar. Mana datanya? Orang fasik. Saya pakai Alkitab. Ya, Bisa silakan. ada Alkitab di situ? Alkitab saya banyak, Bible saya banyak. Kalau Alkitab saya cuma satu, yaitu Al-Quran. Enggak, Gun bentar izin. Harusnya lu yang bawa Alkitab. Kenapa jadi nanya? Kalau dia Bible, Bang. Oh iya, Bible. Bible dia nggak ada Alkitab, dia Bible. Kalau Loh, Alkitab kok turun? saya ada ini Al-Quran. Ini Alkitab saya Quran. Wih, kabur dia. Naik lagi, jangan turun, naik lagi. Nggak ada yang nurunin nih. Kabur. Malu nggak bawa kitab. Paraskepi, mari kita ke Paraskepi pada hari Paraskepi. Paraskepi Bang Andi. Iya. Jadi oten-oten inilah yang berjumat-jumat agung. Jumat juga diambil dari Al-Quran. Katanya dia duluan. Kok nggak Paraskepi? Gitu kan. Mestinya kalau dia duluan Paraskepi dong. Atau ke Sapato dong. Bukan dia Sapato ya. Nggak boleh dia Sapato ya. Gak boleh, dia bukan Yahudi dia. Ya David, silakan David. Oh enggak, dia nggak Paraskepi Bang Juma. Dia Kiriaki dia. Iya. Kiriaki Mingguan. dia. Bang. Teman-teman Bang, Kiriaki ngomongin itu Jumat. bahasa Yunaninya minggu. Kiriaki. Saya rasa Kristen jarang hafal itu Bang Juma ya. Nama-nama hari Yunani. Kenapa Bur? Kenapa Bang? Bukan teriyaki teman-teman, kiriaki. Teriyaki mah makanan. Kiriaki. Ya David. Ya, Ya silakan. ngomong-ngomongin Jumat nih. Kan di kampus saya tuh biasanya masjid tuh sering diputerin kori itu. Saya sedikit hafal gitu ayatnya, cuman nggak tahu ayat apa, surah apa gitu. Ayatnya seperti ini, tapi maaf kalau salah bacanya. Seperti ini ayatnya Bang. Boleh saya bacakan Bang? Boleh. Ditunggu. Ya. Yang seperti ini Bang. Maaf kalau bacaannya salah. Yang gini Bang. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Gitu Bang. Mantap kali bacaannya. Itu ayat Yo, maaf. berapa, surah berapa? Tuh sering dengerin kori di masjid setiap Jumat itu Bang. Hebat Hafal kali sedikit bacanya. gitu. Bagus sekali. Coba diulang bacaannya, coba. Gimana? Cuma itu doang Coba. hafalnya. Cuma itu doang. Coba diulang lagi. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wih. Subhanallah. Zalimina min ansor. Sadaqallah. Gitu ya Bang. Haleluya. Oh, haleluya. gila kali. Kok kenapa lari ke situ? Ayat
ayat berapa? Surat dari mana itu, Bang? Saya nggak tahu soalnya. Ali Imran itu, Ali Imran ayat ayat berapa itu ya? Ayat 192 kalau nggak salah. Iya. Ali Imran Ayat 192 kalau nggak salah. Ali Imran 192. Ya, teman-teman dikasih kopi-kopinya buat Bang David. Wa malizzalimina min ansar. Kalau potongan itu Ali Imran ayat 92. Oke. Sering tuh setiap Jumat tuh di kampung saya itu muterin kori tuh. Biasanya setiap masjid tuh hari Jumat tuh sering muterin kori, Bang. Sadar ini Pak Ali Imran 119 si David nih. Dia udah mengakui dirinya masuk neraka. Nah itu tentang neraka ya Pak ya. Ya, orang-orang zalim ya betul. Iya. Itu termasuk yang nyembah manusia juga, David. Masuk Berarti neraka ceritanya tuh, ayat itu tentang neraka itu ya. Iya. Oh. Ngeri juga itu. Ngeri, makanya asadu. Ayo. Berapa Bang Ali Imran? 192. Ali Imran. Oke. Ada ayat lain yang seirama dengan itu. Mirip gitu. Iya, mirip-mirip betul. Iya kan ya teman-teman ya. Ada banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ya. Iya. Dan Suaranya kecil Pak, gedein Pak. saya hanya kirim doa untuk teman-teman semuanya. Semoga moga-moga istiqomah dan sabar. Oke. Amin. Amin. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Jangan diturunin, itu mau tanya. Mau tanya dia. Siapa yang nurunin? Naik lagi, jangan diturunin moderator. Tapi dia Muslim. Muslim, Apa ya? Oh. Tadi saya sholat Jumat loh. Ada himbauan dari Dewan Masjid Indonesia. Apa sih kunut nazilah? Ada nggak himbauan sampai Makassar Bang Jumat? Saya belum dengar Bang. Oh belum ya. Di Jakarta Iya. mayoritas masjid. Tadi kunut. Ya maksudnya agar saudara-saudara Muslim dimanapun berada itu ya selamat dunia akhirat, itu intinya sih doanya kunut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu di bawah banyak kunut katanya. Bang Handi, Waalaikumsalam. Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prah, lanjut. Al-Maidah 72 ya? Yang dibaca teman kita tadi itu ya? Atau Ali Imran? Iya. Ali Imran. Coba dibaca ulang tadi Om, sekali lagi Om. Kok jadi dibaca satu kali lagi. Oke. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Oh, Al-Maidah 72. Pantasan saya tidak dapat ininya. Bacaannya kamu ngambil di tengahnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Itu berdapat tuh. Wa qala al-masiihu ya bani apa itunya, Mas? Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu
innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Nah, itu baru andaikan tadi dari awal dapat kita. Terima kasih. Ayat itu waduh, menabok oten, menabok oten, menuangkan manusia. Mungkin dia hafalan aja Gurunda, sering ngedengerin di masjid. Iya. Cuma nanti lagi jangan pakai haleluya ya. Ya, sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam dan seterusnya. Itu artinya. Jadi jangan menuhankan makhluk, kufur namanya kafir, ya neraka tempatnya. Ya, dan tidak. Ya, silakan. Petrus. Selamat malam. 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 Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya. Ya, silakan. Ajaran Tritunggal atau Trinitas itu kan sudah muncul abad kedua atau abad ketiga atau abad keempat lah. Kalau ajaran Tritunggal itu salah, kalau ajaran Tritunggal itu memang sesat seperti yang dituduhkan oleh para polemikus Muslim, kenapa Al-Quran tidak mengkritik Tritunggal? Itu Pak. Baik, Anda di mute ya, mau dijawab. Apa katanya? Kenapa katanya? Kalau Tritunggal itu salah, kenapa Al-Quran tidak mengkritik? Gitu intinya. Kenapa Al-Quran tidak mengkritik? Tidak mengerti itu? Kan dikritik. Ya. Kan dikritik. Iya. Malah diterangkan kemudian orang-orang terdahulu, ya orang-orang Nasara itu mengikuti. Di mana ini sumber suaranya kok? Ini si Petruknya. Di mute dulu Petruk. Tapi kan bisa di mute. Nah tuh. Kan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu itu mengikuti siapa? Mengikuti perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu semalam itu saya bacakan. Kritik terhadap Tritunggal di mana? Itu pertanyaan. Loh. Ya itu tadi Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Itu di mana di situ kritik Tritunggal di mana? Al-Maidah Al-Maidah ayat 73. Al-Maidah. Pak, itu yang aku nanya. Astagfirullahaladzim. Al-Maidah 73 itu Bang. Ya, tadi juga sudah dibacakan di ayat yang pertama tadi sudah disebutkan kepada saudara apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, sudah dibacakan oleh Bang Handi. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Allah yang Al-Masih itu. Oke. Padahal Oke Bang Suma. Al-Maidah 72. Al-Quran. Ayat 73 Gurunda. Kenapa? Bang Suma. Tidak ada tadi. 73-nya lebih jelas. 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Itu ada. Oke. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Betul. Iya Bang Suma, terima kasih jawabannya. Tapi aku nanya Bang Suma, di mana orang Kristen ya atau Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus? Tunjukkan saya Pak. Kalimatnya gimana? Bahwa Allah itu Yesus. Ada tidak orang Kristen? Tunjukkan saya ayat eksplisit di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Lah, kalian sudah mengatakan itu kok. Yohanes 1. Jangan salah Pak, jangan dibalik. Orang Kristen itu menyebut Yesus adalah Allah. Orang Kristen tidak pernah menyebut Allah adalah Yesus. Salah Pak, jangan dibalik. Itu Bang Suma. Apa ini? Santai Bang. Aku santai dong. Kami orang Kristen Pak, tidak ada kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Tidak. Tetapi
Kami mengatakan Yesus adalah Allah itu benar. Ini sama dengan saya mengatakan. Mana sih? boleh saya kasih contoh begini. Kucing, misalnya begini. Kucing adalah hewan. Tidak bisa dibalik hewan adalah kucing. Salah kalimat itu. Yang benar adalah kucing adalah hewan. Tapi kalau saya bilang hewan adalah kucing, itu salah kalimatnya. Jadi di dalam apa yang kamu pertanyakan apa? Maksud saya apa? Di dalam Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Sedangkan orang Kristen tidak mengatakan demikian. Orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah. Anda jangan tertawa. Sekarang Anda jangan tertawa. Ini soal logika dasar. Logika dasar, Pak Suma. Allah adalah Al-Masih dengan Al-Masih adalah Allah, bedanya apa? Salah, itu Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Sekarang saya minta dari Bang Suma. Di mana tertulis begitu di Al-Quran? Sekarang Bang Suma. Orang sedeng. Tidak. Iya Bang Suma. Oke. Kita buktikan siapa yang sakit. Oke. Sekarang Bang Suma memaksakan ayat itu, bahwa ayat itu mengkritik Kristen. Pertanyaan saya. Oh, ini yang mau diganti Gurunda, kulkas bekas. Diam dulu Bunda. Kau paling. Boleh kita tidak percaya iman Kristen, tetapi lihat dulu apa yang diyakini oleh orang Kristen. Maksud saya begitu. Orang Kristen itu percaya Yesus itu adalah Allah, yes. Tetapi tidak bisa dibalik Allah itu adalah Yesus. Di mana tertulis Yesus? Di mana tertulis Yesus Allah? Di mana tertulis? Yesus adalah Allah. Memang di mana tertulis datanya itu? Tertulis di mana? Yesus, dengar dulu penjelasan saya. Enggak, jangan jelaskan. Tertulis di mana? Yesus adalah Allah. Tertulis di mana? Sabar, Anda tidak dengar kok, sampai mau terangkan kok. Tertulis di mana? Kami mengatakan itu karena Yesus itu adalah. Jangan diturunin dulu. Monyet, tertulis di mana itu? Yesus adalah Allah, tertulis di mana? Dapat Bang Handi. Gua lagi yang emosi nih Banyuman. Gua lagi emosi Banyuman nih. Tertulis di mana itu? Bang Suma memaksakan ayat Al-Quran. Astagfirullah, dasar babi. Tunggal. Ya Bang Suma kan. Al-Quran itu tidak mengkritik tunggal. Kurang separuh. Gak ada Bang Suma. Gak ada ya? Kalau Bang Suma. Gak ada Bang Suma kritik Al-Quran Bang Suma. Yang mengatakan Tritunggal yang Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak ada di dalam Al-Quran Bang Suma. Iya, Yesus itu adalah Allah kan? Menurut kalian? Iya, Yesus adalah Allah. Yang ungkapan itu, yang orang Kristen ungkapkan Yesus adalah Allah. Nah, itu dikritik sama Al-Quran. Itu dikritik sama Al-Quran. Di mana? Yang dikritik Al-Quran mana? Al-Quran mengatakan bahwa kafirlah orang yang berkata kalau Allah itu adalah Yesus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu jelas itu. Kan kalian mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Allah langsung mengatakan tidak. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kenapa ribet sih? Ya, oke Bang Suma. Coba saya kasih contoh Bang Suma. Coba Bang Suma jawab. Kalimat yang mengatakan begini. Saya adalah manusia, manusia adalah saya. Mana kalimat yang benar menurut Bang Suma? Kamu adalah monyet, yang benar. Ya, coba Bang Suma. Kita ini. Saya adalah manusia. Manusia adalah saya. Ya sama aja. Oh, sama saja. Oke. Iya. Bang Suma tidak belajar logika ya? Silakan. Itu Coba. logika dasar Bang Suma tidak bisa. Ya udah, jangan terlalu angku kau ngomong. Coba kau kasih logika. Coba kamu logikakan perbedaan antara saya adalah manusia, manusia adalah saya. Coba. Salah secara kalimat, secara logika salah Bang Suma. Tidak bisa. Coba. Logika dasarnya. Silakan. Saya terangkan supaya kamu pintar. Iya, silakan. Bang Suma adalah manusia, itu kalimat yang benar. Kenapa? Karena Bang Suma itu adalah bagian dari manusia. Tetapi ketika manusia mengatakan manusia bagian dari manusia, ya, ketika Bang Suma ketika ada kalimat begini, manusia adalah Bang Suma, yang lain apa? Coba. Manusia adalah Bang Suma. Ketika di kemudian itu logika dasar Bang Suma. Sabar Bang dulu. Suma salah di sini. Anda tidak bisa berdebat dengan saya. Saya ajarin kamu. Diam dulu. Tak ajarin kamu. Di situ ada kerah. Di situ ada. Itu logika dasar kok tidak tahu. Ini tak ajarin kamu. Persamaannya. Diturunin dulu biar Gurunda jawab dulu.
Ya, jadi ketika Anda mengatakan Bang Suma adalah manusia, manusia adalah Bang Suma. Ketika di situ ada kumpulan makhluk, lalu ditanya, ini ada Bom-Bom, ini ada Edis, ini ada Suma. Yang manusia yang mana? Manusia adalah Suma. Berarti yang lainnya bukan manusia. Begitu maksudnya. Berarti manusia adalah Suma, Suma adalah manusia, itu sama. Ketika Anda mengatakan Al-Masih, Allah adalah Al-Masih dan Al-Masih adalah Allah, cakupannya kemudian adalah siapa yang disandarkan di sana. Kalau Allah berarti pencipta langit dan bumi, disandarkan kepada Al-Masih, disandarkan kepada yang paling kecil, yaitu makhluk. Kalau Anda balik, Yesus Al-Masih adalah Allah, berarti makhluk yang kecil disandarkan kepada yang besar. Itu perbedaannya, tetapi sama aja. Yang dibantah oleh Al-Quran, pemahaman kalau Al-Masih itu adalah Allah, pemahaman kalau Allah itu adalah Al-Masih, itu kucluk. Justru yang harus Anda permasalahkan di situ bukan itu. Yang harus Anda permasalahkan, Allah bukan manusia dan Yesus adalah manusia. Itu yang harus Anda permasalahkan tuh. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Itu yang Anda harus permasalahkan. Bukan kata Al-Masih. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kenapa demikian narasi Quran? Karena orang-orang kafir menganggap bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Parah kau ini. Ayo naik lagi. Naik Abigail, naik lagi, Abigail itu. Abigail. Silakan, Petrus. Ya, silakan Petrus. Ayo, harusnya yang kau bahas itu Ulangan bilangan 23 nomor 19. Jangan omong dulu kalau logikamu sudah keliru Bang Suma. Logikamu aja kacau bagaimana? Logika dasar loh Bang Suma. Anda bermasalah dengan logika Bang Suma. Bukan hanya Anda yang bermasalah. Uklim pada umumnya bermasalah. Ini sampai subuh nggak nyambung banyak Bang. Bermasalah logika Anda. Tidak bisa membedakan kalimat. Buang aja dah. Bagaimana? Iya. Buang aja level Gurunda ngadapin orang kayak gini. Sombong lu kalau Mang. Buang aja. Rame. Bukan levelnya Gurunda itu. Ya. Tempatmu kan di sini, Bo. Tempatmu kamu tuh di atas pohon, oke? Jangan di sini. Halo Bang. Ini lagi. Halo. Ya, silakan Jesuk. Oke. Apa teman kita Bang? Itu salib hukuman untuk siapa? Salib hukuman untuk pada zaman orang Yahudi ya, itu kan untuk orang-orang jahat Bang. Untuk orang jahat. Yesus orang jahat tidak? Kakap. Ya, Yesus Tidak, orang Bang. jahat bukan? Tidak. Berarti yang disalib siapa? Tetap Yesus. Kenapa? Untuk menebus kita dari dosa Bang. Robek otaknya juga ini. Ya kan, makanya Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi dosa. Ya itu mimpi kalian. Itu kan konsep beda. Bagi Tuhan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Bagi Kristen salib itu adalah hukuman bagi orang benar. Beda. Antara Tuhan dan Kristen itu berbeda. Salib bagi Tuhan adalah hukuman bagi pelaku dosa, bagi orang fasik, bagi orang pendosa. Sedangkan salib bagi orang Kristen adalah hukuman bagi orang yang benar. Bagi Tuhan salib adalah hukuman bagi orang yang salah. Bagi Kristen salib adalah hukuman bagi orang benar. Ya, terbalik. Demi itu. Bang, Yesus itu menanggung kutuk kita berselamat.
Ya itu derita lu, itu buatan kamu. Kita berbicara standar kebenaran. Yesus mengatakan, Bang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berarti orang-orang tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan hidup naik ke surga. Bangkit di situ Akan binasa, bukan Bang. keluar dari kubur. Bangkit yang Bangkit dari dimaksud di situ. kematian, Bang. Lu pikir Bukan, kebangkitan mana itu bangkit dari hidup? ada. Bukan, kau jangan menghayal. Kau jangan Berarti menghayal. bangkit itu dari hidup. Gimana sih logika Astagfirullahaladzim Bang ya Toma Allah ya. ini? Kamu yang logikamu Astagfirullah. rusak. Karena Bang bangkit Juma itu. gimana? Bangkit dari hidup gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Bangkit itu bukan dari kubur. Contoh nih saya ajarin samamu. Di Keluaran 9 nomor 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Itu satu. Kemudian diterangkan kemudian begini di Roma 9 nomor 17. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Siapa di situ yang dibangkitkan? Apakah dibangkitkan dari kubur? Bang, kebangkitan Yesus itu dari kematian, Bang. Lah kenapa kematian? Sebab dia kitab kan mati suci disalibkan, berkata kepada makanya. Fir'aun, itulah Makanya, sebabnya Bang. aku membangkitkan engkau. Fir'aun bangkit. Makanya, Bang, tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib, kan begitu. Itu udah dulu buatan itu, Bang. Jadi kalau memang orang-orang tidak percaya akan kebenaran Kristus itu, Yesus yang telah mati dan Kebangkitan bangkit, itu bukan keluar akan dari binasa, kubur, Bang. Berarti abang juga nggak percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit. Lukas 20 nomor 8. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Membangkitkan itu maksudnya apa di situ? Bang, kita fokus kebangkitan Yesus, Bang. Lah, kebangkitan Yesus. Bang, Kalau loh. kamu bercerita tentang kebangkitan Yesus, itu bukan anak Maria. Karena anak Maria tidak pernah masuk di kubur. Yang masuk di kubur itu adalah orang yang dikutuk. Bang, Permisi Bang Jess, sebentar Bang Jess. Coba buktikan, saya Bang, mau ada kalau satu pertanyaan Yesus- sama Bang Juma ini. Buktikan dulu bahwa bahwa Yesus itu adalah orang dikutuk oleh Elohim. Buktikan dulu. Bang Juma, saya mau mengajukan pertanyaan ini Bang. Selesaikan dulu si Jetsu ini. Buktikan kepada saya bahwa yang disalib itu, bahwa yang dikutuk Elohim itu adalah Yesus. Buktikan dulu kepada saya. Kalau kamu mampu membuktikan bahwa Yesus anak Maria ini dikutuk oleh Elohim, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Tapi kalau kamu tidak sanggup membuktikan bahwa Elohim mengutuk anak Maria, berarti yang keluar dari kubur ini bukan anak Maria, bukan Yesus anak Maria. Silakan kamu buktikan dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk mati terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya tunggu, silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim, sampai dia harus disalib oleh Elohim? Dosa apa? Gak ada kan? Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Selesai kita. Bang, sate 10 tusuk bang. Bang, sate 10 tusuk. Oi, kok macet? Woi.
Juma, jangan ketakutan lah. Tenang, tenang. Di mute terus, di mute. Ketakutan tapi menghibur diri sendiri gitu loh. Kau nggak Ya, punya coba kamu tunjukkan kepada saya Oke, dosa saya apa tunjukkan, yang Bang. dilakukan oleh Suruh Yesus dulu. sampai dia dikutuk oleh Elohim. Suruh dulu bang, dan ini untuk jangan di mute, jangan gemetar, jangan ketakutan gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. host ini suruh dulu jangan di mute, Iya. jangan gemetar, jangan tantrum. Host, jangan di Silakan. mute. Hmm. Sekarang jawab, tolong tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk Elohim. Silakan. Oke. Tenang dan minum air ya untuk 1 gelas dulu ya. Oke. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus adalah orang yang suci, gitu ya bang ya. Itu garis bawahi. Berarti Garis yang bawahi. disalib terkutuk ini siapa? Dengerin dulu. Makanya Berarti yang nanti disalib Jumat sesat. terkutuk ini siapa? Bang, biar Jumat nggak sesat dan Jumat mendapatkan kehidupan kekal, dengarkan gitu. Berikan kesempatan untuk bisa menjernihkan otak Jumat biar selamat, tidak binasa, tidak masuk ke neraka jahanam. Gitu. Jadi Berarti dengar, yang disalib terkutuk ini siapa? dengerin dulu. Jadi Yesus disalibkan untuk menanggung dosamu Juma. Di mana kutukmu, hukuman Juma. salib itu untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Hukuman Dari salib perjanjian lama, adalah Juma. untuk Dari menebus dosa itu perjanjian tertulis di lama. mana? Dari Di mana? Di mana? perjanjian lama Di mana? sudah Di mana? dibuatkan, Juma. Di mana? Di mana bahwa yang disalib adalah Elohim orang mengatakan. benar untuk nebus dosa? Di mana tertulis? Memang kau ini Juma udah takdirmu untuk neraka jahanam, udah binasa. Bang. Mau mendengar penjelasan? Di mana tertulis? Bang, Elohim mengatakan aku mengutus aku untuk menebus manusia berdosa, Bang. Jadi sudah dinubuatkan, Bang. Bisa. Saya tanya, Bang di Juma. mana tertulis bahwa dosa ditebus dengan menggunakan konsep Tuhan dibunuh oleh Semua ciptaan? Itu tertulis di orang-orang mana? yang ada di Komal ini bisa ketawa untuk binasa, ya Bang. Bisa ketawa untuk binasa, silakan. Di mana Tapi tertulis? Bible, Di mana Yesus tertulis menawarkan Tuhan keselamatan menebus untuk Juma, dosa untuk dengan Handi. menggunakan Semua orang yang hadir benar? di Komal ini malam hari ini saya katakan biar selamat dan tidak binasa, Bang. Di Yesus mana mengatakan, tertulis? akulah jalan dan Di mana kebenaran dan tertulis hidup. Tiada seorang pun yang Tuhan datang menebus kepada Bapa dosa kalau tidak dengan melalui menumbalkan aku. orang yang Kalau benar? Juma mau selamat, Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk? Kenapa jadi penebus dosa? Hei, hei, Gimpe, woi Benrau lu, di mana tertulis? Hah? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Jawabmu tidak. Ya berarti salah salib. Salib itu tidak bisa dipakai untuk orang benar. Gak bisa. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Gak boleh. Yesus tak berdosa. Oh, bukan dia yang disalib. Yesus orang benar. Bukan dia yang disalib. Yesus orang suci. Bukan dia yang disalib. Bukan. Karena salib hanya dipaketkan kepada pelaku dosa. Jangan kau buat-buat dusta ya. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Jangan kau hembus-hembuskan dusta di sini. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Juma kau itu sembarang bicara, kau goblok betul kau. Wih, kok marah-marah? Kenapa bisa bang? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kau itu. Kenapa bisa bang? Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Biarkan, Kenapa bisa? biarkan. Biar nunjukin dia. Kenapa bisa bang kayak gitu ngomongnya? Anjing. Bukankah tiap hari makan anjing kok marah sama anjing? Gimana sih abang ini ah? Dasar kau babi kau. Bukannya abang yang makan babi tiap hari? Jangan diturunkan. Enggak, turun sendiri, guru enggak ada yang turun, turun sendiri. Babi kau. Berarti babi itu jelek, tapi dimakan. Dimasukkan dalam perut lagi. Orang itu
masukkan dalam perut makanan atau bahan-bahan yang kita suka, duren, mangga, ikan. Ini dia nggak suka babi tapi dimasukkan di perutnya. Aduh, manusia tak berakal. Nah, teman-teman moderator, sebentar. kalau ada yang gitu-gitu yang marah-marah sama Gurunda, biarkan, jangan di-mute, jangan di-kick. Biar menunjukkan ajaran aslinya, betul kan Gurunda? Kalau dia hanya serang pribadi saya, silakan sepuasnya dia. Tapi jangan coba agamaku kau sentuh. Ya, kucungkil matamu. Kukunya jantummu kalau agama yang kau hujat. Ayo, silakan. Yatsu, Yesus orang suci katamu kan? Yesus orang benar. Tapi kenapa kamu pingin kali orang benar ini yang menjadi penebus dosa? Kenapa kau pingin kali orang yang suci ini yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Apa bedanya kau dengan setan? Setan mau Yesus yang orang suci ini mati. Kamu mau supaya Yesus yang suci ini mati. Kamu dengan setan bedanya apa? Kamu sepupu sekali dengan setan. Hei, kamu sepupuan dengan setan? Atau kau kawin kembar siam dengan setan? Setan mau supaya Yesus yang orang suci ini dibunuh. Kamu juga mau supaya Yesus yang orang suci ini dikutuk. Kamu itu cucunya setan apa? Atau jangan-jangan usiamu sudah 400 tahun? Kau adalah setan yang turun dari Gunung Galunggung, bukan? Hei! Kenapa pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Kok kau kayak setan? Tuhan tidak mau orang suci mati. Setan mau orang suci mati. Kamu mau orang suci mati. Jangan-jangan kau setan. Tan. 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 Ini penunggu Gunung Galunggung ini teman-teman. Kayaknya usianya sudah 4000 tahun dia ini. Rambutnya tinggal 1 lembar. Biji matanya udah keluar kurasa. 1 jengkal menggantung. Kenapa kamu pingin kali orang suci yang mati disalib, mati dikutuk? Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau orang suci yang disalib. Kenapa kamu mau? Kenapa? Jangan ketakutan sih. Kenapa kamu seperti setan? Kenapa sih koma Islam ini ketakutan kalau orang Kristen Kenapa kamu seperti setan? Justru setan Juma mau setan. Lah, setannya mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Juma setan gak mau selamat. Enggak, aku tanya dulu. Setan itu mau Yesus disalib atau setan mau Yesus jangan disalib? Setan itu tidak mau selamat, sama seperti Juma. Saya ulang. Kan? Setan mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat. Jadi itulah ke neraka jahanam. Gitu. Jadi jangan di-mute. Kalau Juma punya ilmu, setan itu jangan di-mute. Setan itu mau Yesus disalib. Saya tantang kau Juma. Atau Yesus jangan disalib. Saya bedakin kau, saya tantang kau. Kalau kau berilmu, kau sudah tidak di-mute. Kau ngomong jangan di-mute, jangan di-mute. Jawab dari pertanyaan tadi, saya. Setan itu udah. Setan itu mau Yesus disalib atau tidak mau Yesus disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat, makanya menolak keselamatan yang dari Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mau. Saudara dibawa dulu, saudara dibawa aja. Semua yang ada di sini. Saudara jangan mimpi di sini, jangan tahayul, jangan menipu di sini. Setanmu nggak mempan sini, nggak mempan bagi kami setanmu itu. Setan mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus disalib. Bedanya setan dengan Kristen apa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Kak. Ya, silakan. Yang setan itu mau supaya Yesus tidak disalib. Karena itu versinya Bang Zuma, makanya Yesus saya tanya dulu, apa tujuannya setan? Yaudah, Bang Zuma itu setannya. Apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Yudas
Yudas itu adalah penggenapan Apa daripada tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Yesus harus disalib untuk menggenapi janjinya. Sekarang Untuk pertanyaan penebusan dosa saya, umat manusia, Pak. iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Dia tidak dirasuki, tapi dia dipenuhi oleh keinginan daging. Salah Pak Zuma, salah Pak Zuma, jangan ngarang. Udah. Kalau tidak ada ilmu jangan naik ke sini. Enggak. Silakan Anda Jadi istirahat begini, dulu. saya kasih penjelasan Istirahat aja dulu, istirahat. Kita butuh manusia yang jujur, bukan manusia yang nampak seperti setan, ya. Yudas kerasukan iblis. Anda katakan tidak kerasukan. Nah, itu sudah melakukan penipuan. Ayo saudara-saudara, apa bedanya antara Kristen dengan iblis? Dua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Bedanya apa? Silakan. Ya, Alek atau Sembiring, silakan dijawab. Saya tidak ingin menjawab, tapi saya punya pertanyaan apa? Ada Harus yang mau saya sampaikan dijawab. sama Masa Bapak? tidak ingin menjawab? Gimana sih? Enggak, saya seorang Kristen, tapi saya mau mualaf karena tertarik dengan bidadari 72 di surga itu. Bagus, lebih bagus bidadari daripada kau Makanya ke saya surga. udah perang borong, naga. saya borong obat kuat dari Arab ini. Oh, banyak nggak kali bisa berarti nggak jadi. Anda nggak jadi. Kenapa? Anda turun. Nanti Turun di itu bawah. aku Bang Juma kalau Anda nggak kuat. turun di bawah. Anda turun di bawah. Jangan di sini. Kalau mau menghujat jangan di sini. Bukan tempatnya ini. Kita diskusi ilmiah. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap orang benar, yaitu Yesus. Kristen menginginkan dosa-dosanya ditebus oleh orang benar dengan mati disalib, yaitu Yesus. Pertanyaannya, apa bedanya setan dengan Anda Kristen? Jawab. Selamat malam. Iya, malam. Ini lagi anak Tuhan. Parah Kristen. Oke, tadi pertanyaannya apa Bang? Saya mau menjawab. Iya. Apa bedanya antara iblis dengan kalian yang sama-sama menginginkan kematian Yesus? Jawab. Karena kami yang tadi abang, kami tidak beda dari iblis. Karena Iya, kami- sama-sama menginginkan kematian Yesus. Kenapa? Karena dulu kami ke jalan yang gelap. Oh, berarti Ya, saya sekarang jujur ya. Berarti setan sekarang sudah di jalan terang. Iya betul. Oh. Iya. Jadi tidak ada lagi yang masuk neraka. Masuk neraka adalah Yesus sudah kembali ke taktanya. Jadi yang masuk ke neraka siapa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Semua saya jawab ya. Iya. Sesiapa Kristen sesiapa yang berbuat dosa, itu dia tanggung sendiri. Tidak ada Yesus menanggungkan perbuatannya lagi. Itu untuk zaman dahulu, Bang. Tapi katanya Yesus mati untuk Kristen, sama seperti iblis. Yesus Itu yang mati untuk iblis. Itu yang terdahulu, Oh, jadi sekarang harus ada Yesus baru lagi untuk disalib untuk orang-orang Kristen gitu. Sekarang masing-masing menanggungkan perbuatannya dan menanggungkan dosanya. Loh, katanya Yesus mati untuk sekali saja. Ini parah nih. Karena dia meninggalkan ajarannya. Siapa yang tidak mengikuti Kristen, siapa yang tidak mengikuti ajarannya Saudara, berarti Maksudnya kalau Kristen melakukan dosa lagi itu dihukum. itu dia sendiri menanggung jawab, bukan Yesus. Ya, terus dia tanggungkan dosanya kepada siapa? Dia menanggungkan untuk masuk neraka. Ya, siapa yang memasukkan dia ke neraka? Ya itu iblis.
Abang kan tadi minta jawaban-jawaban yang pasti. Aku kan sudah jawaban tidak belit-belit. Saya jawab dengan jujur. Berarti kalian sama iblis sama-sama? Ya, karena kami dikuasai oleh iblis. Oh, dikuasai iblis. Ya betul bang. Manusia keturunan Adam itu dikuasai oleh iblis. Jadi antara berarti Bang iblis Suma. dan Kristen sama-sama mau Yesus mati. Itu yang zaman dahulu bang. Iya, tapi sama-sama mau. Tapi yang sekarang sendiri menanggung sendiri dosanya sendiri. Iya, maksudku iblis mau agar Yesus dibunuh. Kristen mau agar Yesus dibunuh. Berarti dua kelompok ini, yaitu Kristen dan iblis, sama-sama ingin Yesus mati. Betul? Itu yang terdahulu. Iya, yang terdahulu. Yaitu iblis dan Kristen sama-sama mau agar Yesus ini dibunuh. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Yang sekarang bukan Kristen yang sekarang. Masing-masing menanggung jawabannya, perbuatan dan iman dia. Karena Yesus menyatakan, kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Islam dong. Islam di mana bang? Damai sejahtera itu artinya Islam dalam bahasa Arab. Salam. Damai sejahtera itu salam. Makanya salam, assalamu alaikum. Damai sejahtera untukmu. Kalau Yesus meninggalkan damai sejahtera, berarti Yesus meninggalkan Islam, bukan meninggalkan Kristen. Yesus bukan orang Arab bang. Tapi kamu mengatakan tadi Yesus damai sejahtera. Yesus meninggalkan perbuatannya baik. Apa itu perbuatan baik? Membunuh dirinya? Untuk saling menolong, memaafkan satu sama lain. Oh, mama Kristen datang ke Indonesia, datang menolong. Ya. Pertama Kristen masuk ke Indonesia, datang menolong Indonesia. Indonesia dulu belum merdeka, tidak ada Kristen, tidak ada Muslim, bang. Jadi yang datang kemudian melakukan penjajahan, tidak ada membawa nama yang melakukan penjajahan, tidak ada nama Kristen dan tidak ada terdahulu, tidak ada nama Muslim. Enggak, yang datang ke Nusantara mengajarkan. Jangan membawa-bawa Indonesia dong. Karena Indonesia datang, itu bukan membawa katanya, nama Muslim atau nama Kristen. Katanya Yesus datang untuk saling menolong. Kalau abang membawa nama Indonesia itu sudah salah, bang. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus datang ke Indonesia menolong atau datang ke Indonesia menjajah? Ya, karena terdahulu Indonesia belum ada. Oh, jadi boleh dijajah karena belum ada Indonesia, jadi boleh dijajah gitu. Iya, belum ada nama Indonesia, bang. Oh, jadi Nusantara ini boleh dijajah karena belum ada nama Indonesia. Terdahulu itu belum merdeka itu tidak ada nama Indonesia. Iya. Sudah merdeka baru ada nama tapi Indonesia. Penduduk Nusantara sudah ada. Nusantara yang ada cuma timur sama barat sama tengah. Ya. Pak Bom Bom di mana pada saat itu, bang? Hah? Pak Bom Bom di mana? Di tengah atau di timur? Aku tidak mengenal Pak Bom Bom. Oh, iya. Jadi penjajah yang mengatasnamakan negara datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, itu menolong atau menjajah, bang? Yang terdahulu itu bukan Indonesia, bang. Iya, yang datang agama. Yang terdahulu itu tidak membawa agama, bang. Oh, yeah. Jadi agama kalian Kristen ini dari mana? Abang berbicara itu yang terdahulu tidak membawakan agama. Ya, jadi Indonesia masing-masing ikut kepercayaan dia, bang. Jadi supaya abang klaim Indonesia bahwa Indonesia sebelum merdeka itu Muslim, tidak ada. Jadi yang membawa agama Kristen masuk ke sini siapa, bang? Orang-orang Portugis. Portugis. Ya.
Kalau Belanda enggak? Iya, Belanda juga. Oh, Belanda ngapain ke sini? Menolong atau merampok? Kalau Belanda, kalau Belanda itu menjajah saja, Bang. Menjajah. Oh, itu menolong ya? Ya, tapi kalau abang membawa, ya. Kalau abang membawa nama itu bilang agama itu tidak ada. Oh, jadi Belanda datang ke ke Nusantara waktu itu karena itu agama datang menolong. itu Kristen itu diajarkan oleh terdahulu itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada nama diajarkan Portugis. Waduh, parah ini. Ya bang Suma. Supaya abang Suma kalau ngomong itu semua saya omong di sini supaya semua dengar. Yang membawa nama Indonesia ini kan abang bertanya sama saya jawab. Iya bang, saya paham bang. Tapi bang, Pak cocok pola abang itu di sini. Itu cocoknya di Lapak Tuak bang. Di sini nggak cocok. Ya saudara maaf, memang betul. Merdekanya negara kita ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam saja. Ada juga dari umat lain. Itu betul. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ingat, 100% penjajah itu bukan Islam. Begitu saudara ya. Tidak ada Islam datang menjajah di Nusantara, ada. Ya. David. Kamu sudah disunat? Sudah. Nggak ada suaranya, David. Ya, lo. Udah disunat? Udah belum? Udah siapkan kampak ini. Buset. Untuk malam Udah tidur lah sana, tidur. Tidur. Dinda Kores, monitor. Kores. Ya, Dinda Kores. Alek. Iya, Bang Handi. Iya. Maju Ki dulu. Iya. Itu ada apaan saya? Mau didorong, mau goi. Ada apaan sa? Siapa lagi nih? Alex, Chan. Ayo kita belajar lagi bahasa Indonesia yuk. Ya. Saya nyimak yang. Iya. Saya itu Satu ditambah satu. Dua nana. Sama dengan satu. Ditambah satu lagi. Tetap saja satu. Satu ditambah satu. Sama dengan satu. Yang percaya otak error. Tepuk tangan semuanya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik banget lagunya. Iya bang. Coba. Cantik lagunya bang. Memang cantik lagunya. Iya bang. Esa itu adalah 3. Iya. Ya sekolah lo. Islam kayak dia nih Islam.
Avanza, dorong dulu Bunda. Macet itu. Avanza, Ya. kau ada rencana meninggalkan dunia? Apa? Ada rencana meninggalkan dunia? Siapa kamu? Saya nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama monyet. Oh, sama monyet. Oh, Saya nanya sama monyet, kenapa kau yang nyaut? Ya. Kena kan lu? Kena apanya? Diam, saya nggak nanya sama situ, saya nanya sama monyet. Ayo, mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mau diskusi lintas agama? Siapakah nama Tuhannya Kristen dan siapakah nama Tuhannya umat yang Islam? disalibkan? Monyet diam dulu. Nanti Jawab setelah dulu. ditanya baru Siapa ngomong. yang disalibkan? Nah, kau ngomong dulu, silakan ngomong, monyet. Saya bertanya, siapa yang Ya. disalibkan menurut kalian? Yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Oh, berarti kamu ngakui kan Yesus disalibkan? Iya, tertulis di Bible, Yesus Kristus yang disalibkan mati terkutuk. Berarti narasi si Dinda Juma itu nggak betul. Betul juga, orang dia baca Katanya bukan Galatia Yesus kok. yang disalibkan. Disalibkan itu Yudas katanya. Gimana sih? Yang mati terkutuk itu adalah yang diberi gelar Kristus, diberi nama baru Yesus. Iya, Siapa yang memberi sekalipun nama dia itu? manusia Waduh, membangkitkan bareng-bareng orang ngomong. mati. Satu-satu bang, Oke. satu-satu bang, satu-satu. Tar dulu, saya dulu ngomong, baru anda ngomong, jangan bareng-bareng ya. Oke, Anda bertanya, Anda siap ditanya. Ya, jadi yang mati terkutuk itu menurut data di Bible adalah yang bergelar Kristus, diberi nama Yesus. Siapa yang memberi nama demikian? Saudara Paulus, sebagaimana tertulis di Kisah 2 nomor 36 dibantu dengan Roma 14 nomor 9. Itu datanya tertulis di Bible. Silakan dibantah. Oke. Jadi yang disalibkan tadi kan Yesus kan, bukan Yudas kan? Kok nanya? Ngomong dong, kok nanya? Ya boleh saya bertanya enggak? Jadi bantah dulu statement saya itu loh, pakai data saya. Iya, saya juga pakai data nanti. Nah, Saya datamu kan mana? bertanya, Silakan. boleh. Berarti tadi omongan tadi kan yang disalibkan itu Yesus kan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Di Lukas 2 nomor 11 itu ada orang yang lahir yang diurapi oleh Tuhan bernama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11. Ada juga orang nanti setelah mati terkutuk kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Jadi di sini ada dua Yesus. Satu Yesus yang diurapi Tuhan, satu Yesus yang dimuliakan Tuhan, satu Yesus yang soleh, satu Yesus yang disayangi Tuhan. Ada juga yang mati terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus Kristus. Jadi ada dua Yesus. Silakan dibantah, pakai data. Macet. Tanya apa, Andi? Saya bahasa Indonesia loh tadi. Ngasih pertanyaan simpel aja, apa pertanyaannya? Oh, mau ditanya. Jangan celoteh-celoteh, gak jelas gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Anaknya Maria. B. Bukan anak Maria. Anak Maria. Ya, datanya mana? Mau datanya? Ya. Buka Roma 5 ayat 8. Baca. Buka dulu. Kau yang baca, saya nggak nyuruh-nyuruh. Baca sendiri. Nggak boleh nyuruh orang di sini. Jadi kamu nggak bisa dibilang, nggak bisa disuruh. Saya nggak pernah nyuruh Anda loh. Silakan baca sendiri. Memang ini anak bandel yang nggak bisa disuruh. Seharusnya gurunya mengajari muridnya mau disuruh-suruh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Katanya yang mati terkutuk anaknya Maria.
Apa dosanya anaknya Maria? Apa salahnya anaknya Maria sehingga dia mati terkutuk? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang yang bersalah? Di Ulangan 21, 22, 23, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang salah. Sedangkan Elohim mengeluarkan perintah hukum yang mutlak di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua ini orang berakal, anaknya Maria itu tidak bersalah. Jadi sesuai dengan hukum Elohim, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena dia tidak punya celah sedikit untuk dihukum. Jadi ada memang yang disalib, yang dihukum oleh Elohim itu. Siapakah itu? Ya penggantinya anaknya Maria. Ya kalau boleh disebut nama yang berkhianat di antara ke-12 murid adalah Yudas. Yang dirasuki oleh iblis, dialah yang berkhianat itu. Jadi ada orang memang mati di tiang salib terkutuk, bukan anak Maria. Yaitu orang yang fasik. Orang yang memakan suap, itulah yang dikutuk di tiang salib. Kemudian ada orang 3 hari dia bangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan lupa deh, yang lu sembah selama ini bukan anak Maria, tapi pengganti anak Maria yang terkutuk itu. Pakai data kalau mau membantah, silakan. Pakai data yang masuk akal. Jangan nyuruh. Di mana dalilnya Yudas yang disalib? Yudas itu adalah pengkhianat. Pertanyaan saya adalah kepada orang-orang yang normal, yang dalilnya dalilnya di mana Yudas disalib? Dalilnya jangan ngomong-ngomong panjang lebar bang. Mana dalilnya Yudas disalib? Ya saya ngomong dulu ya. Jangan ngomong, langsung aja bang. Kalau nggak ngomong berarti saya kentut ilmu kamu. Kalau nggak ngomong kentut. Nah, silakan bunda, silakan. Tanya sekelas kamu. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Iya. Udah saya bacain tadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu Yudas. Iya, mana Yudas bang? Ya itu, terkutuklah. Oh, yang jelas dong bang. Dia. Terkutuklah dia yang digantung dia siapa, di atas tiang salib. Dia Yudas. Iya, di mana Yudas ditulis? Ulangan 27 nomor 25. Kenapa? Kan ada tertulis katanya. Ada tertulis. Iya. Ada tertulis di mana nama Yudas? Ya. Ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia yang dikutuk. Dia siapa? Dia yang dikutuk. Ulangan 27 25. Terkutuklah di mana di situ tertulis Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Nah, di mana tertulis nama Yudas? Siapa yang menerima suap? Kau jawab aja. Di mana buktinya siapa yang ditulis menerima Yudas? suap? Kau yang jawab. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kau mengatakan Yudas yang disalib. Iya, siapa yang menerima suap? Mana buktinya? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Makanya Anda belajar. Anda memberikan keterangan yang valid, bukan ngarang. Nah, gimana? Itu makanya Edis mengatakan tidak ada juga dalilnya di Galatia 3 nomor 13 juga tidak ada nama Yesus di situ. Di mana tertulis Yudas disalib? Di situ dikatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Iya, di mana buktinya Yudas disalib? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Anda Yesus. menarasikan harus bertanggung jawab. Oh, ini ayatnya. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Itu dulu. Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik. Yudas. Kan ada dua Kristus. Kan ada dua Kristus. Kamu menyebut Kristus. Assalamualaikum. Kan ada dua Kristus. Kristus asli dan Kristus palsu. Nah, Kristus yang dikutuk ini Kristus yang mana?
Pemakan suap, Begitu. paman. Nah, Bang Handi dilawan. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang. Ya, di Matius 26, 14, 15 sampai ke bawah. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak. Jadi Yudaslah yang berkhianat, makan suap. Jadi yang dikutuk oleh Elohim adalah orang pemakan suap, yaitu Yudas. Jelas kok di situ. Ya, ini ada siapa? Salpino. Kamu bicara terus gimana? Bentar, Ibrani bentar ngantri dulu. Bentar. Ini Salpino sama pertama ini Peter. Muslim apa Kristen? Iya, salam toleransi Bang. Saya Kristen Bang. Ya, salam toleransi ya Bang. Nah, tadi kan bertanya soal bukti apa yang menunjukkan bahwa siapakah yang disalibkan. Ya. Nah, aku punya. Jadi ini pertanyaannya Bang, sebelum Anda bicara, nanti Anda bicara panjang nggak dipotong. Siapakah yang mati di tiang salib itu? Silakan. Itu dulu. Kalau dari saya, untuk aku bisa bicara Yesus karena kenapa? Ada datanya seperti. Ya silakan. Seperti yang ada di dalam. Di mana hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang dimana tangannya memang bolong sampai yang bagian perut juga bolong. Dia seperti itu dari mana Yesus? Di mute dulu Ibrani, di mute dulu. Jadi menurut Anda Yesus anak Maria ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut Anda apa salahnya Yesus anak Maria disalib? Dia nggak ada salah Bang. Ya, pertanyaannya boleh nggak mengutuk, menyalib, membunuh orang yang tidak bersalah? Sebenarnya di sana tidak bisa, tapi karena udah didesak oleh masyarakat di situ pada saat itu. Kalau begitu kehendak siapakah? Nah ini ya. Iya. Kehendak siapa menurut Anda? Ya berani lu diam dulu, saya ngobrol baik-baik sama temanmu lu, jangan ganggu dulu. Bisa nggak sih lu nggak ngaco di Indonesia? Sehari aja lu nggak ngaco gitu loh. Ngaco. Saya lagi ngobrol berdua ini. Kamu ngaco juga gitu loh. Ya baiklah. Diam dulu lah. Bro, sebagaimana perintah Tuhan ya berlaku sampai detik ini, saya rasa orang normal manut lah bahwa Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan loh bro. Nah, Anda setuju dengan itu bro? Kita berdua dulu ya, jangan ganggu dulu. Silakan bro. Kamu berdua gimana maksudmu? Kamu berdua cerita apa? Nanti gua ludahin nggak enak. Saya udah capek loh ludahin orang. Diamlah dulu. Tungguin temanmu lagi baca data itu. Kita kalau di sini aman loh dari tadi. Kenapa kau jadi ngaco? Bro jangan dibuka begitu. Kalau bisa ambil Bible aja yang berbentuk buku gitu. Kalau pakai HP 1 ya lu nggak denger gitu. Kalau kamu berdua apa artinya? Diam dulu. Ya bro, kau setuju nggak Ulangan 23 nomor? Aduh lo di mute lagi begitu. Nggak usah. Lu tinggal sebutin datanya, nanti aku yang nyari. Bro. Coba. Kalau orang sopan tuh saya hormati loh. Iya dihormati. Habib kamu hormati juga. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini kenapa mabuk? Juga. Siapa? Enak kan diludahin sama orang, diturunin kan lo. Jadi kalau begini nggak enak gitu loh, diturunkan paksa. Mestinya masuk pakai etika, pakai moral. Mari diskusi bersahabat. Tetap kau jadi Kristen, tapi jangan menunjukkan sifat Kristenmu di sini gitu loh. Karena ajaran kasih katanya, kok ajaran kasihnya kok nggak beretika gitu.
Di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pakailah itu. Anggaplah kami ini musuh. Ya kasihilah kami gitu loh. Ya, Itu halo. kan slogan aja. Kenapa nggak dipakai gitu? Gimana Peter? Peter gimana Peter? Bro, what? Ya halo, Halo. siapa? Bang, nggak ada yang. Kenapa jadi? Ini saya baru masuk ini, tapi sudah saya dengar ini bahas gitu kan. Anda Kristen bro? Ya, saya Kristen. Ya, Oke, ada yang mau ditanggapi sesuai dengan topik? Silakan. Nah, saya tadi tertarik dengan bahasa beretika. Apa itu bang? Iya, jadi beretika itu juga, etika itu kan dari kata bahasa Yunani ethos. Baik buruknya yang kita lakukan dinilai oleh orang lain, gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan hubungan kita beragama. Oke, baik. Supaya beretika, supaya baik dipandang kita. Ya menurut Anda, kenal kan gitu. Ya, menurut Anda percaya nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Tunggu dulu, kan tadi supaya enak, open camp kita biar enak. Iya, Anda percaya nggak? Saya bawa ke etika nanti. Anda percaya nggak tuh? Ini masalah etika bos, masalah etika kan, etos etika ya kan. Iya, ya kalau begitu saya masuk ke etika. Menurut Anda, yang membunuh Yesus itu beretika atau tidak? Yang membunuh Yesus di tiang salib beretika atau tidak? Tapi kau tak beretika, tunjukkan dulu etikamu gitu. Saya gitu. Kau jangan bicara agama, tapi kelakuan kau seperti tak beragama gitu kan. Memang Kristen Ini itu kamu kasih, menuduh tapi orang, kasih itu kamu menuduh terus orang, kamu menyatakan nggak beretika ini. yang salah. Apa arti etika, bro? Arti etika apa? Kan beretika. Dari apa arti etika? Apa arti etika? Etika itu menyangkut. Dengarkan dulu, kau tanya tapi nggak mau, kau lihat mana kau? Gak beretika kau. Masih nggak bisa diskusi kita lah. lakukan. Malu-maluin on cam lagi, muka jelek. Ayo, kenapa Bang siapa Jetro? Nggak tahu nih. Ya, kenapa Bang Jetro? Kenapa, ada apa? Ya, ada apa? Yang tentang buka bagus. Jangan pakai filter. Ya ini ngomong itu bagus, ayo. Kenapa kau naik sini ngatur-ngatur sih? Lu kenapa naik ngatur-ngatur di sini? Kenapa ngatur-ngatur? Ya emang lu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Lu siapa? Etika. Tadi kan lu siapa di sini ngatur-ngatur? Lu siapa ngatur-ngatur? Saya ini. Lu siapa ngatur-ngatur? Lu siapa? Kerja di Kementerian Agama. Kau lu kan jadi menteri agama sombong. Lu sombong amat kerja di situ. Emang kenapa? Takut gua. Ya kenapa? Sama gua. Kenapa lu kenapa? Ya saya ini. Ya. Saya mengatur. Ya kenapa? Ada apa? Tunjukkan mukanya. Ya ada apa? Lu kalau beretika, lu di Kementerian Agama, lu duduk, jangan tidur-tidur. Gak sopan itu namanya. Duduk, jangan tidur. Kena kan? Duduk yang bagus kau. Kau pernah sekolah nggak? Duduk yang bagus kau. Duduk yang bagus. Kalau lu punya etika, lu berpendidikan, duduk yang bagus kalau ngobrol, kalau diskusi. Duduklah kau, nggak usah banyak tingkah kau. Nggak usah banyak tingkah kau. Duduk. Peter, kenapa? Gak sopan lu. Kau yang kau kan tahu yang gak sopan. Duduk kau. Bisa duduk nggak? Namanya itu. Bisa duduk nggak? Lu ngomong dari tadi etika lu open camp tidur. Gak ada adabnya lu, gak ada sopan satunya lu. Jangan dulu kau pakai. Gak ada sopan satu. Duduk kau, duduk. Ayo udah ngomong sama gua. Turunin aja. Loh, kenapa ditutup kamera lu? Duduk kau. Ini dengerin ini yang namanya etika nih. Nah, itu etika. Bawa Kementerian Agama lagi. Bawa etika. Ditanya etika itu apa, nggak ngerti. Kamu nggak beretika itu. Gak pernah marah kalau saya tuh. Lupa, jangan marah. Ya. Etika itu ilmu yang
tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kamu bermoral nggak, beretika nggak? On cam tapi tiduran, bawa Kementerian Agama. Siapa lu? Rusak aja lu Kementerian Agama lu bawa. Nji. Lu pikir ASN siapa yang gaji? Rakyat yang gaji lu. Nggak beretika lu. Makan gaji buta lu. Yang ngomong sabar di bawah, terima kasih banyak sudah ngingetin harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Gantian di sini. Ya. Kalau akang yang sabar, gue yang galak. Gantian di sini. Ini malam yang aku ngomong galak, tapi galak yang masih terstruktur. Ya. Jadi kalau Islam dihujat, kalau Islam dihina, kalau Islam dinistakan, kita harus sabar, diam. Nji. Tuh Nabi lu pedofil ya, nji, monyet semua. Jangan bawa-bawa aku ya. Tadi itu penjual cilok. Oh, cilok. Kata tetangganya jangan dihiraukan. Dia udah 3 tahun ditinggal sama bininya dibawa lari sama laki lain itu. Makanya dia stres. Iya. Pantesan dia lupa etika. Dulu cita-citanya mau kerja di Departemen Agama. Setelah dia daftar Polwan 4 kali, gagal terus, gak pernah lolos. Gak pernah lolos. Tetangganya itu kerja di Departemen Agama, dia juga pingin, karena nggak pernah diterima di sana, karena setiap pergi melamar dia pakai sarung, pakai BH, nggak pakai baju, nggak pernah lolos. Jadi dia terobsesi seakan-akan dia kerja di Departemen Agama, padahal kagak. Ini barusan tetangganya nelpon, jangan peduli bang, jangan peduli, gitu. Dia itu tukang ini dulu pernah kerja memang, tapi bukan di Departemen Agama. Kerjanya diterima untuk ngempel plafon gitu ya teman-teman ya, nggak usah dipeduli dia tuh. Kalau menurut saya Bang Nyowa beda, Pak RT barusan nelpon saya, dia memang tapi ini Bang Andi di merepotkan agama, bukan Departemen Agama. Dia kerja di lingkungan Kementerian Agama, dikasih kapling di tempat di depannya dia nambal ban. Oh gitu. Oh, berarti cerita bersambung berarti ya. 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 Oke lah kalau gitu lanjut. Sama dengan teman saya, pulang dari merantau. Pulang-pulang pakai jas, ditanya kerja di mana, Dek? Saya kerja di Pertamina. Setelah dicek ternyata dia jual bensin eceran gitu. Ya, Bang HM. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan kalau mau bertanya, Bang. Benar nggak itu, Kang? Benar. Kerja di Pertamina tapi jual bensin eceran, sama kan? Iya, benar. Pertamina. Sama. Pertamina juga. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan, Bang. Kalau mau bertanya silakan. Ini Pak santun juga kalau Bang HM. Silakan Bang HM. Tadi mana teman saya mau diskusi itu? Pergi kan gara-gara lu. Pakai etika, kasihan teman lu pergi ya. Ayo kerja di Pertamina. Pertamina apa Pertamina sih? Nih saya sambil milihin outnya. Oh, Pertamina. Wah, ada Ibu Ratna nih, ada Ibu PKK naik. Takut gua nih, Ibu Ratna diomelin gua nih, ibu-ibu nih. Bu Dwi, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak bisa tidur dengerin semuanya kayak gini nih, Bang Andi. Jangan galak-galak Bang Andi, udah. Enggak. Ada enggak, Bu ada enggak kapling depan restoran itu? Aku pengen buka Pertamina. Bisa enggak kasih kapling dikit? Yang di mana? Yang di Solo. Kecil banget, tanya sama Bang, sama Akang. Kecil ya. Ya udah deh, yang di Johor aja deh kalau gitu. Ambil. Ya. Ini ada Remon sama Bang HM. Pengen dengerin. Selamat malam. Jam berapa? Jam 11:30. Remon, Bang HM.
Woi. Utennya pada kemana nih Kang? Proteinnya ada. Ini berdua udah di atas. Ini lagi nih, si berani nih katanya punya etika nih. Itu saja. Dibuka mute-nya Bang HM. Naik ke atas mau apa Bang HM? Biasanya santun Bang HM. Sampai pagi. Ya Bang Remon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Pak. Malam Bang. Malam Bang. Bang Remon Muslim Kristen? Kristen kan? Kristen. Ah iya Kristen. Mus Kristen. Kok ada mus Kristen Pak? Ragu-ragu dia. Salah ngomong. Namanya juga manusia punya kesalahan. Iya Pak ya Pak. Tapi Bang Remon salah mulu. Masalahnya Bang Remon. Masa salah mulu. Iya salah mulu. Beneran serius. Oh iya benar, berarti depan Bapak semua orang salah dong Bapak. Enggak semua orang salah di depan saya Bang. Oh, Bang berarti Remon saya itu dong, ya? enggak Bang Remon itu salahnya. Berarti Kenapa Bapak- sih Bang Remon itu menuhankan anaknya Maria Berarti itu loh? Berarti Bapak ngerasa paling benar ya? Enggak, bukan saya ngerasa paling benar, saya manusia bersalah. Cuma Nah, saya terus? merasa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya tidak menuhankan anak Maria. Itu aja Pak. Nah, anak Maria, tapi kan Maria kan anak itu kan dari Bapak, lahir dikasih dari dikandung lewat ini, tapi Roh Kudus. Dikandung lewat dari Roh Kudus? anak darah Maria. Dikandung lewat Roh Kudus? Dari anak darah Maria. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti Maria mengandung Allah. Iya. Wah, ini keren ini. Allah turun ke bumi. Tuhan. Tidak mungkin dong Allah harus turun ke bumi. Harus lewat perantara dong. Oh, berarti Maria mengandung perantara. Kenapa? Maria mengandung perantara. Ya itu apa berarti nangkapnya udah kayak anak kecil. Oh, Ya, kok jangan tadi nangkap abang kayak yang bilang Yesus Iya, itu maksudnya perantara, jangan kata nangkap abang kayak anak kan? kecil langsung. Itu kayak apa ya? Anak kecil. Enggak terima ini bang, langsung. bang. Abang Ya. coba dibuka mindset berpikirnya bang. Kata abang tadi Ya, Yesus maksudnya kan itu adalah pelantara, kalau betul nggak bang? Yesus Berpikir kan secara perantara. dewasa ditangkap baru diolah dulu. Oke, Pikir saya dulu, dewasa. jangan langsung Siap. ditangkap seluruh Siap, juga kayak siap. gitu lah. Siap bang, siap. Udah curhatnya. Yesus itu kan perantara. Oh ya, di sini buka diskusi apa mau bisa pertanyaan ya? Bisa pak, pertanyaan bisa pak. Oh ya, saya mau tanya bisa nggak? Oke. Nah itu kan. Tapi jawab dulu bang, sebelum abang bertanya, abang jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yesus kan perantara, berarti Maria mengandung perantara ya bang? Bukan begitu kan, ini. Gimana? Allah kan mau turun ke dunia, tapi kan nggak bisa langsung turun langsung lewat perantara. Kenapa Allah Maria. nggak bisa turun ke dunia? Alasannya apa? Capek. Kenapa pak? Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kenapa capek? Ya bukan capek, dia kalau turun ke dia Bapak aja nggak bisa ngeliat dia. Bapak itu orang berdosa nggak bisa ngeliat dia. Oh, kalau manusia, dia itu suci. kalau nggak mungkin manusia kita langsung ngelihat lihat dia. Bapak nggak bisa Terus kalau dilihat. kenapa kalau Allahnya Bapak kenapa nggak bisa langsung turun ke dunia harus lewat? Nggak bisa dilihat itu karena apa? Karena dia bentuknya roh. Karena kita orang berdosa nggak mungkin bisa ngelihat langsung Allah kita Oh, gimana. kalau orang suci bisa ngelihat Nggak bang. pantas. Kalau orang suci bisa ngelihat. Terus di cerita Bapak itu siapa Oh, itu kan bisa kata ngelihat? Bapak Nabi Muhammad kita bisa manusia ngelihat. berdosa, nggak bisa ngelihat. Nah, Nabi Muhammad siapa yang bisa ngelihat Bapak? Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Pak dengerin Pak, jangankan kita manusia, Yesus aja nggak bisa ngelihat Bapak loh. Yesus itu loh Pak. Terus Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Bisa. Itu Nabi Muhammad suci. Suci. Terus kenapa dia matinya nggak langsung ke surga masih di kuburan? Udah di surga.
Kata siapa? Coba tunjukin dalilnya. Kata saya, kan barusan saya ngomong. Coba tunjukin dalilnya di mana? Rohnya itu udah di surga, yang di Ya, bumi coba itu tunjukin jasadnya. dalilnya di mana? Nggak perlu pakai dalil, kalau sama kalian nggak perlu. Dalil juga pasti akan dibantah. Berarti kalian itu nggak percaya Al-Quran dong? Percaya 100%. Al-Quran Coba itu kalau percaya kitab Al-Quran, yang diturunkan tunjukin. oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beda Iya. dengan Bible hasil karya wartawan-wartawan Romawi atau Yunani. Ya, Hasil penyelidikan. Kalau gini, kalau disampaikan lewat mana? Malaikat Jibril ya. Terus itu maksudnya kan ada buktinya kalau Nabi Muhammad udah di surga, coba tunjukin. Ada buktinya. Yuk kita ke surga yuk, kita lihat Nabi bareng. Muhammad aja minta doa biar bisa diselamatin. Kenapa Bukan dia minta di surga? doa. Itu bukan minta doa. Gak pernah Nabi Muhammad minta doa, gak pernah. Tapi kita sebagai umatnya kita wajib mendoakan junjungan kita Rasulullah. Bapak Ya, aja coba minta tunjukin didoain sama buktinya kalau umatnya. Nabi Muhammad udah di surga. Ayo kita bareng ke sana kalau mau lihat. Nah, kan kita kalau Yesus Kristus kan kita udah tahu sendiri di firman dia naik Nah, ke surga. kita tahu kalau Yesus Kristus Terus itu kalau mati Nabi Muhammad terkutuk di gimana? kayu salib. Katanya Kita semua orang suci. tahu karena ada ayatnya. Bapak buka di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, itu Kristus, Pak, Tuhan kalian. Tapi kan dia hidup lagi. Enggak, dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia kan bangkit lagi, ya kan? yang bangkit itu zombie, iblis, Pak. Karena apa? Manusia yang udah mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau nanti akhir zaman baru bisa hidup lagi. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Makanya kalau itu kenapa itu Nabi Muhammad nggak ada, masih di kuburan aja? Suruh bangkit Ya, lah. Kan dia karena orang Nabi Muhammad suci. itu manusia, Pak. Nanti setelah akhir zaman, setelah kebangkit semuanya, Pak. Oh, berarti dia belum di surga dong? Tadi katanya udah di surga. Rohnya yang jasadnya di bumi, rohnya udah di surga. Nah, kan katanya kalau ini nanti kan Nanti apa? apa? Nanti mau bareng ke tubuhnya yang surga. udah mati, Enggak lah, rohnya nggak kan mau. masih melayang-layang, Kalian belum itu sampai ke di surga neraka. dong. Kalau kita ke surga semuanya. Teman tahu Bapak masuk surga nanti? Masuk surga kalau kita Pak Islam. Taunya Semua dari Islam mana masuk kalau surga. Bapak masuk surga? Taunya dari mana kalau Bapak nanti masuk surga? Di surat Maryam 71. Itu bilang apa bunyinya? Bunyinya orang Islam akan masuk surga semua, orang-orang kikir, pakir, orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan masuk neraka. Nah, kita akan Coba tunjukin mendatangi mana saya lihat neraka. tuh. Kita akan mendatangi neraka nih, orang Islam nih. Di Maryam 71-nya kita akan mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di neraka. Oh, berarti kalau Bapak Direbus masuk sama surga api berarti ngapain aja di surga ya? Di surga katanya ada bidadari ya? Nonton doang, nonton konser orang Kristen lagi direbus. Waduh, itu si Edis lagi kelelap di api neraka. Itu si Bom Bom lagi di api neraka gitu. Nah, berarti nanti kita Bapak bosen di nih, surga ditemani apa, ini nonton ya? konser, baru kita ke surga, Bang, gitu, Bang. Oh, berarti Bapak di surga nanti ditemani Di itu ya? surga. Bidadari ya? Iya, sama bidadari. Buset, berapa ya? 72 ya? 72. Banyak. Buset, berarti pantas aja Bapak betah di situ pengen. Oh, betah di ditemanin Islam, bidadari 72. Kenapa iri ya? Enggak iri, enggak suka juga. Oh, Ngapain? ya udah, Orang kalau mah di nggak iri, surga. ngapain diomongin? Orang mah di surganya kita itu cuman ada puji-pujian. Ngapain harus ada Iya, tiap puji. Haleluya, Oh ya, haleluya, gini nih, saya mau nanya nih. haleluya, Saya mau haleluya, nanya. haleluya. 2 jam Saya mau kemudian, nanya nih. luya. Saya mau nanya, kalau Bapak kalau 3 jam kemudian, Saya boleh nanya nggak? 4 jam kemudian, halu. Boleh nanya nggak, Tanya. Pak? Kasih dia bertanya nggak apa-apa. Itu kalau Bapak kan kalau di atau agama Bapak kan boleh itu nggak? Boleh apa? Katanya boleh nikah, kalau cowok boleh nikah sampai berapa kali? 4 kali ya? Oh, boleh. Nikahnya sama Terus itu cewek. kalau boleh, mati, boleh, Bang. kalau cowoknya mati terus istrinya juga mati sampai surga bisa ketemu nggak? Bisa ketemu. Kita ngopi bareng sama bini. Buset, sakti benar ya? Sakti loh, keren kan, surga Islam. Memang surga Buset, Islam. pantas aja orang pada Kalau betah. Kristen Di surga bisa kan ini. di sini gue yang lagi kan. Kalau Kristen itu nanti kalau mati ketemu pesurga. Untung aja saya nggak jadi masuk, saya nggak. Iya, jangan masuk Islam, Bang. Karena Anda tidak akan ketemu wanita pesundal di surga nanti. Kalau di Kristen itu wanita pesundal mendahului kamu masuk di surga.
Nggak apa-apa, dia bertanya aja, saya yang jawab Bang Andi, nggak apa-apa. Sok tanya lagi. Ayo. Ayo Mon, tanya lagi. Pasti lucu. Bukan Kenapa ya? sama bapak cewek nggak diizinin sampai 4 kali? Nggak izinin nikah sampai Nggak 4 bisa, kali, sedangkan nggak bisa. cowok. Kalau di kita nggak bisa Salome. Kalau di Kristen kan bisa Salome kan, digirir kan sama para pendeta tuh bisa. Kalau di Islam nggak bisa Pak. Oh, berarti Ustadz doang yang boleh nikah sampai 4 kali. Enggak, saya juga bisa Bang, boleh. Boleh Pak. Oh, Boleh. buset, enak ya. Enak lah, makanya untung Islam aja dia gitu loh. Wah, untung Islam aja diajarin aing, agama saya nggak kayak juara. gitu. Kenapa? Untung aja diajarin agama saya nggak kayak gitu. Iya, kalau di ajaran kalian Kalau nggak kan boleh sesat dong nikah saya. sesama jenis ya. Sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama Untung perempuan. aja Islam nggak nggak kayak boleh. gitu. Kalau nggak sesat dong Katanya saya. Kang, Buset. Yesus itu tidak menikah. Udah punya Kenapa istri menikah? masih pengen punya lagi. Dengerin dulu bro, Yesus tidak menikah, kenapa kamu menikah? Kenapa? Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Itu kan Yesus itu kan bukan hanya manusia tapi dia juga Tuhan. Jadi dia nggak berbawa sifat manusia, nggak kayak Muhammad pakai sifat duniawi, kawin sampai punya anak 4 tahun juga dikawin. Berarti Yesus itu tidak normal dong sebagai manusia, tidak normal dia. Normal, tapi kan Yesus itu mau tunjukin kita Kalau hal yang normal baik. kenapa dia Ngapain nggak suka harus kasih kalau dia hal yang normal kenapa dia nggak ini? suka perempuan? Kita ikutin hal-hal yang baik. Buat apa kita harus ikutin harus nikah sampai 4 kali? Apa? Itu mau sampai di surga. Daripada mau ngapain Yesus tidak sampai kawin-kawin kali? bang nggak normal dia. Malu. Malu apa? Yesus tidak kawin nggak normal. Ya bukan berarti orang nggak kawin nggak normal. Ya kalau normal kenapa nggak kawin? Itu Tuhan Yesus datang ke sini buat apa? Dia Ya buat kawin lah. manusia, bukan datang buat kawin. Masa dia sia-sia hidupnya nggak kawin-kawin? Ya kan dia itu datang di sini tujuannya satu, tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan datang Nggak untuk begitu kawin. jawabannya. Di dunia ini nggak kawin, nanti di surga tahu dikawini Yesus. Maksudnya kamu nggak tahu nggak Tuhan Yesus itu ajarin kita buat Ya di surga nanti Yesus buat kebaikan, perkawinan. bukan buat kawin. Yesus nanti di surga perkawinan anak domba. Nah, siapa istrinya Yesus nanti di surga? Dia kawin. Siapa istrinya? Yesus itu nanti hidup kekal. Dia di surga nggak ada namanya kawin-kawin. Di surga nggak Ada perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 ada. Coba Bapak baca, coba saya Bacain Kang. Wahyu 19 nomor 7 Kang. Bukain Kang. Di surga itu udah. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Oh. Mau dibacain datanya, tunggu dulu. Ya udah baca itu. Ini saya bacain. Marilah kita bersukaria, bergembira. Marilah kita memuji kebesarannya. Sebab udah sampai hari pernikahan yang memegang gelar anak domba itu. Dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya. Perkawinan Bang, Yesus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuhan kalian dinikahi sama umatnya, jemaatnya ya. Itu yang pertama enak, dung, yang kedua, ketiga, pas yang terakhir bunyinya wok. Kasihan gilir Tuhan lu. Ya makanya takutnya pas akhir zaman nanti datang bapaknya yang nggak diakui lagi. Takutnya pas akhir zaman bapaknya yang nggak diakui lagi. Ini udah diakui, udah. Ya kan nanti akhir zaman nanti kan yang datang kan Tuhan Yesus, nanti bapak nggak diakui lagi. Diakuin. Aduh, ini umatnya Nabi Muhammad. Saya ingin jadi umat Nabi Muhammad. Ikut sholat subuh di masjid. Ikut sholat subuh Yesus di masjid. Nah, habis sholat subuh dia nyamperin ke gereja-gereja Bang, mata-matahin salib. Terus lihat ada orang Kristen yang ternak domba dibunuh semua sama Yesus. Buang, dibunuh. Ngori kawan, ngori kali. Ngori. Siapa yang bunuh? Yesus. Bunuh di mana? Ngebunuh orang-orang Kristen, ngebunuh salib sama babi. Emang Yesus bunuh orang Kristen? Iya. Lu lagi makan babi nih, ngelahap nih. Datang Yesus. Dasar kalian gak tahu diri, malah makan babi. Saya aja nggak makan. Dibunuh sama Yesus. Bang, ditebas kepalanya.
Emang iya? Iya. Buset, jadi takut. Buset, iya. Kok buset? Tenang. Bukannya nanti datang Nabi Muhammad nanti Tuhan Yesus bilang Enggak, Nabi Muhammad kan masih meninggal, masih wafat, Bang. Iya, akan mata ada salib gereja, dibakar gerejanya sama Yesus. Turunin salibnya, dipatahin. Wah, diinjek-injek gitu. Terus nanti itu kalau batu hitam yang di Mesir sana nanti diapain? Batu hitam nggak ada di Mesir, Bang. Di Mesir Yang di Arab batu sana ini. diapain? Batu Di hitam. Mesir itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Oh, itu. Kalau di Mesir. Ya. Yang di itu Arab sana itu batu hitamnya nanti diapain itu yang biasa dicium-cium itu? Naik ke surga, Bang, bareng sama kita. Oh, buset. Ya, mau ikut? Ih, kaget juga. Wah, kaget ya. Kaget ya, Oh, berarti itu batunya bisa nanti surga ya, batu hitam itu. Iya. Anjir. Kok kasar ngomongnya? Anjir. Bisa naik kok ke kasar ini ya. ngomongnya dia. Iya, kaget saya. Kaget ya? Iya, kaget. Soalnya batunya bisa naik ke surga lagi. Iya, dibawa sama saya, Bang. Sama saya dibawa. Oh iya, lagi digantongin ya berarti nanti waktu itu. Lu Iya, pikir Yesus nggak bawa batu naik ke surga? Yesus bawa batu loh. Teman Bapak bisa bawa batu ke surga loh. Yesus bawa batu, lu pikir Yesus nggak punya batu? Lah itu kan teman Bapak katanya Nah, diam dulu, batu itu mau naik ke surga. Bacain Kang, kisah para apostolos 4, 11, 12. Bacain Kang. Yesus batu. Dengerin, kita pakai data ya. Kisah para apostolos 4 nomor 11 sampai 12. KPR 4 11 12. Lu diam dulu dibacain. Ya, loh, kok di sini malah kisah para tuyul? Kisah para salah, sorry. Bukan kisah para tuyul. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada dalam Kristen. Tuh, Yesus batu, Bang. Ayo tertulis Yesus batu, ayo nagis. Ini Pak. Yesus batu. Bos tidak Yesus bermutu. batu. Orang-orang Kristen pada marah ke saya di bawah, guys. Yesus batu penjuru. Dibuang-buang oleh tukang bangunan. Nah, jadi Yesus itu batu, Bang. Yesus batu dan punya batu, Bang. Gitu, gimana? Nangis. Makanya jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam di Bible ada. Ngomongin batu, Yesus batu. Pasti kalian marah ya lihat muka gua ya. Nangis dulu dong. Mampus lu. Lu mau hujat gua giring lu. Setiap kau menghujat di Bible itu ada, Bang. Coba kau berbicara kotor, Bang. Tak kasih datanya di Bible, Bang. Coba aja. Ngomong batu, Yesus batu. Apalagi? Kawin, Yesus kawin. Apalagi? Ayo. Pingsan dia. Nangis. Coba kau keluarkan kata hujatan. Di Bible ada loh. Coba aja keluarin kata hujatan, kata kotor, apa kek. Tak kasih datanya di Bible, Bang. Coba aja. Coba. Kata guguk tadi, guguk ada, tak kasih datanya. Ya. Ada. Kabur dia. Matius 15:27, Kang. Gue bilang guguk, Matius 15:27 bacain, Kang. Ada guguk. Nah, saya bacain deh. Sok. Saya lagi ngedit ini. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Jadi juga Yesus itu mengatakan wanita Samaria itu guguk. Terus wanita itu mengaku dirinya guguk. Ada, Bang. Lu bilang tadi anjir kan? Ada di Bible. Coba ngomong binatang aja, Bang. Ada.
Pokoknya setiap kau ngomong kasar, ngomong apapun itu di Bible ada. Kabur dia dikasih data. Kasih data batu. Kabur dia dikasih data batu, kabur dia. Masih mau kau datang besok menista. Janganlah nista, bro. Pendeta itu yang sering baca Bible nggak berani ngomong sembarangan kalau dia paham. Ayo Oten naik lagi yang bagus dong. Ya, ini Bang HM ini Oten ini kenapa numpang tidur loh? Kalau numpang tidur gua turunin loh. Ya teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ayo kalian bertanya aja kalian. Nanti si Akang asal jawab. Ya. Kalau sama saya mereka senang diskusi sama saya. Semalam aja sampai 9K penonton subuh. Saya naikin semua 5 tuh Oten. Saya jawab semuanya. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau saya dia bertanya menista begitu ya tak kasih data di Bible sebagai perimbangan. Jadi Bible-nya yang nabok dia sendiri. Kalau gua gitu. Tadi subuh sampai 9K penonton. Moderator. Ya, ini ada siapa ini? Singkat berita. Singkat berita. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz. Nggak ada Ustadz, Bang. Nggak ada Ustadz di sini. Nggak ada Ustadz di sini. Waalaikumsalam. Ya, dai-dai ya. Kami di sini masih santri-santri semua, Bang. Santri di sini. Bukan, kita pengajar-pengajar para pendeta, penginjil jalanan. Ya, kirain tadi masuk ke grup Oten tadi. Ya. Ya, kenapa Bang? Gak kirain saya masuk ke grup Oten tadi. Mau nembak Oten. Oh iya. Masuk ke room bom Pak, tembak ya. Iya. Siap. Oke, siap, makasih ya. Nanti dikeluarin lagi Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada LC. LC musim apa Kristen? LC. Saya muslim bang. Oh muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Saya nyimak aja bang. Siap. Oke, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini semua buat Oten ini naik. Masa nggak ada? Maksudnya aku diam dulu biar Oten ya, Kang. Saya diam dulu 5 jam. Iya, istirahat itu dulu kita, Bang Andi. Saya ini belum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dwi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama, ini lagi nyimak aja liatin Akang. Makasih ya kerupuknya ya, Bun. Alhamdulillah. Ya ini Nopa, musim Kristen. Nopa. Tuh. Pijit kali. Robi Wijaya. Robi. Musim apa Kristen? Ada. Aisyah teh naon atuh naik ke luhur, minta naik ke luhur ngadong ngejedok di luhur. Parah ini. Bang HM. Woi. Ulah main carekan karunya. Woi HM, kenapa lu pingsan lu minta naik ke atas tapi gak ngomong lu? Alek, ini nih, Oten bukan nih. Ya Alek. HM lu turun aja HM.
cuma numpang nongkrong nih. Alek, Muslim apa Kristen? Orang ngorok. Kampret. Bohong-bohong ngorok itu. Enggak, dinaikin tahu-tahu ngorok dia. HP-nya ini suka error, suka stuck, saya jadi nggak bisa scroll-scroll. Ya, Alek. Alek nggak ada suara ya. Apres. Apres. Tuh, HP-nya. Dia nggak ada suara itu. Ini banyak banget yang minta naik. Utamakan yang Kristen dulu ya teman-teman ya, biar kita ada diskusi. Tim subuh mana tim subuh suaranya? Ayo tim subuh. Netizen abadi suaranya mana? Ayo tap-tap layar. Jadi saya itu alasannya kenapa live-nya sampai pagi. Biar kenapa teman-teman? Biar kalian itu subuh-subuh itu kan kebanyakan komal muslim tutup, biar kalian tidak berkeluyuran ke komal-komal Kristen, ngedengerin hujatan dari Kristen tanpa ada yang ngebalas, tanpa ada yang mengkanter. Nah dengan adanya room ini saya ciptakan sama Bang Kores khusus untuk mengkanter hujatan-hujatan dari mereka. Jadi kalian itu merasa ada yang mewakili gitu kan, ada yang mewakili hujatan ke Islam, kita balas gitu ya teman-teman ya. Daripada kalian hokcai aja ngelohok anjir ngadengekeun ngahujat ke Islam tapi eueuh nu ngalawan. Wah, kalau di sini mah kita lawan, kita babaskan kan ya sampai nyungsep. Masya Allah, tapi banyak pendukungnya ya. Dukung terus ya. Report Bunda Rahma teman-teman ya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya, Jangan, R7. teman-teman, jangan dengarkan Akang. R7. Muslim apa Kristen R7? Kristen bang, Kristen, Katolik. Hah? Kristen dia, Kristen. Suaranya minoritas. Kristen. Sok, Kristen. Silakan Bunda Rahma kalau mau debat. Setengah menit waktunya. Lama nggak jumpa. Silakan. Ada Gurunda ini, ada Bang Zuma. Silakan R7. R7. Iya, mungkin ada yang mau ditanya sekalian gitu ya. Ya Bang. Oke, saya Suaranya tanya Bang. kecil dia. Coba kau jelaskan Bang. Waduh, ini pelanggaran. Coba semangat Bang. Hujan di sini, hujan. Jangan. Bentar Bang, bentar. Ini ada pelanggaran. Live Anda dibatasi beberapa penonton. Live ini berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton berasa tidak nyaman. Karena muka Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para gadis dan janda terpikat. Parah ini pelanggarannya guys. Oh. Ini parah nih. Gara-gara terlalu ganteng. Iya, kena pelanggaran sama TikTok. Tenang. Terus ini kegantengan sih soalnya. Udah lu nggak usah curhat, debat lu. Iya, nanya. Coba Bang. Coba saya tanya. Coba kau jelaskan Matius 12:25 Bang. Coba. Matius 12. Matius 12:25. Sabar ya. Matius 12:25. Buka Bang. Siapa tahu kau ini pinter. Ayat berapa Bunda? Matius 11:25. 11:25. Ayat 25. Iya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. 11:25 Bang. Bang. 11:25. Oh, oke, sabar ya. 11 ayat 25.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu kah? Ya, pertanyaannya. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Bapa. Pinter. Benar kan? Berarti Yesus bukan Tuhan tuh? Ya, Yesus adalah Iya kan? hamba. Yesus bukan Tuhan. Iya, Bapa yang Tuhan. Bapa. Iya aja. Berarti kau nggak menuhankan Yesus. Benar, itu udah benar. Iya, cuman saya menghargai perjuangan Yesus. Ya, menghargai dengan cara apa? Iya. Berdoa seperti apa yang diajarkan, mengikuti apa yang Yesus katakan. Ajaran-ajaran katakan Yesus. Ajaran Yesus Iya. ini, aku bersyukur Iya, iya, kepadamu maksudnya- Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yes. Wah, berarti kau bukan Kristen lagi kalau kau tidak mengimani Yesus itu Tuhan. Masalahnya Ya kan? di mana, Bunda? Nah, Udah benar kau Bang. Sesuai Yesus ajarannya bahwa dirinya bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Bapa. yes. Udah benar kau itu. Hmm. Udah benar, Jadi apa kita lagi? Udah benar. mengikuti. Ada lagi yang Bunda tanyakan? Berarti Yesus adalah utusan, bukan Tuhan kan? Iya. Yang diutus Bapa. Kode nomor apa Bang? Pasti Bang PJS. Denomo Bang apa Hendi. Bang? Bang Hendi lagi tidur kali. Kau denomo apa? Denomo apa? Dinomo maksudnya? Aduh. Kau Katolik, Protestan, Unitarian, Katolik. Yesus only, Katolik. Yes. Katolik. Kau tidak menuhankan Yesus. Iya. Hah? Iya. Oh. Baru kedengar Katolik tidak menuhankan Yesus, Bang. Iya. Saya lebih menghargai Yesus. Menghargai sebagai rasul kan? Yes. Wih, berarti kau bukan Katolik itu menuhankan Yesus loh. Coba itu pengakuan iman rasuli. Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan Yesus. Iya. Berarti kau mengingkari ya kekatolikanmu. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena Oh saya itu beribadah jadi di banyak. syahadat lah kau Bang. Iya, habis saya beribadahnya di banyak tempat, bukan hanya di Katolik aja, di Kristen saya beribadah. Yang penting saya berdoa kepada Bapa, itu aja intinya. Oke, berarti ya udah benar itu berdoa kepada Bapa. Nah ini kau sudah lolos di poin pertama. Poin kedua nih, pertanyaan saya. Kau tidak menuhankan lagi Yesus, udah keren ya. Bapa lah yang Tuhan sesuai ajaran Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus dia diutus kepada Bani Israel atau kepada seluruh manusia? Bagaimana Bunda? Yesus diutus hanya kepada umat Israel atau kepada seluruh manusia? Pada di zaman Yesus umat Israel. Nah, kalau zaman sekarang? Zaman sekarang belum, gimana ya? Maksudnya di zaman itu gimana ya jelasnya? Agak bingung ya. Gimana sih? Wah, ada Maksudnya kalau di zaman ini, sekarang zaman ini, itu. Ya, maksudnya di zamannya Yesus itu kan ya, yang Yesus tebus itu buat orang-orang ini ya, Israel ya. Maksudnya kalau untuk sekarang ya mungkin terbuka karena ini agama udah jalan nih untuk ke semua daerah kayak gitu. Kalau Yesus berkata, aku diutus hanya kepada, itu di Matius 15:4 ya. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, itu udah benar.
Udah benar kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Jangan kau ini. Bukan untuk kalian, bukan untuk orang Indonesia, orang. Betul? Enggak, tapi ya buktinya Alkitabnya sudah sampai di sini gitu, Bunda. Sampai di mana? Sudah sampai di kita yang sekarang ada di depan saya lagi baca, Bunda. Tapi kan dia bilang dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya toh? Yesus berkata aku bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka siapa? Murid-muridnya. Ya kan? Ya, umatnya yang ia kasihi. Ya, siapa umatnya? Bani Israel. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Umatnya. Siapa umatnya? Bani Israel. Iya. Ini menembus kalau dosanya. Nabi Muhammad Adam dan ya, Hawa Bang, berbuat dosa kalau itu kepada Nabi Muhammad dia diutus untuk seluruh manusia, umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kalau Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dalilnya juga ya Bunda ya. Iya di Al-Qur'an. Oh baik-baik, saya nggak tahu soalnya. Kalau Yesus ya terkhusus kepada Bani Israel gitu Bang ya. Jadi makanya Yesus itu dengan kekristenan nggak ada nyambungnya ajarannya ya. Ajaran Kristen, nyanyi-nyanyi di gereja, kadang joget, mati dipakai baju jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Yesus mati di kafani, ya toh. Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian bergereja pakai sepatu masuk, nggak ada nyambungnya ajaran Yesus dengan Kristen Bang. Benar. Kamu ini kau ini tinggal bersyahadat kalau begitu. Sulit, sudah Islam Bunda, itu sulit. Ya, jangan lepaskan dulu dogma doktrin. Kembali ke ajaran Yesus. Apa ajarannya Yesus? Iya. Senang sih tadi saya sempat dengar juga bilang Yesus sujud tuh diikutin. Benar nggak Bunda? Yesus di Taman Getsemani dia menyuruh muridnya kan, tunggulah kamu di sini berjaga-jaga. Aku mau ke sana untuk berdoa. Kemudian Yesus beranjak ke sana, lalu maju sedikit sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa. Siapa yang sujud berdoa? Tapi Bunda mau tanya. Maksudnya kan Yesus nggak makan babi nih, kan Bunda mereka Muslim nggak makan babi nih, betul nggak? Ya. Tapi kenapa ada itu? Apa namanya sih? Kayak kata-katanya sih kalau macam keadaan terpaksa Muslim tuh boleh makan babi. Kenapa Bunda? Oh itu darurat. Misalnya nih di sebuah daerah, sebuah tempat nggak ada makanan lain. Oh kalau kau tidak makan dan hanya ada babi di situ ya, kalau kau tidak makan nyawamu tidak terselamatkan, mati. Nggak ada makanan lain. Ya darurat. Tapi tetap dia adalah haram. Tapi darurat kan. Bukan untuk sampai jadi tetap haram ya. Untuk menyelamatkan saja. Iya, menyelamatkan saja nyawa daripada hilang nyawanya. Ataupun misalnya obat-obatan ya, kalau nggak dipakai kan obat itu nyawa melayang. Padahal mengandung itu kan B2. Jadi keadaan darurat. Kalau kalian kan
ada nyata-nyata tertulis babi haram, darurat gak darurat, kalian kan makan. Itu di Padahal itu di perjanjian Imamat 11 tuh babi dilarang, haram. Imamat 11. Kalau Di kau terlepas perjanjian dari lama. dogma doktrin Bapak Gereja, kembali kepada ajaran para nabi, insya Allah kau akan bersyahadat. Kalau kau ke Yahudi, Yahudi itu bukan agama Syiar. Yahudi itu Judaism khusus kepada Bani Israel. Orang-orang Yahudi, makanya nggak ada itu orang Yahudi menyiarkan jalan-jalan atau kasih brosur apa segala macam, berdakwah. Karena bukan agama Syiar dia, ya kan? Nah, kecuali satu, Islam. Kenapa? Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke Bunda. Terus tadi lagi nonton live-nya, terus ada sempat dengar-dengar itu tadi pertanyaan apa? Yesus disalib, iblis yang menyalibkan, apa sih maksudnya? Ikutin iblis, maksudnya gimana sih? Tadi pertanyaannya saya enggak. Kan Pas iblis lagi yang masuk lagi ke debat. menginginkan, iblis yang menginginkan Yesus disalib. Kenapa? Karena dia yang merasuki Yudas, sehingga Yudas berkhianat, ya kan? Nah kalian ini orang-orang Kristen mirip iblis lah. Kenapa? Kalian menginginkan sekali Yesus mati disalib. Kenapa Bun? Kan gini Bun, pada saat zaman itu kehendak Allah kan kau tidak ada kayak yang iblis, ketahui teman-teman Bunda. Kristen. Hah? Kehendak Allah nggak ada yang ketahui bahwa Yesus akan disalibkan gitu. Kehendak Allah tidak. Maksudnya itu kehendak siapa? Kehendak siapa kalau Yesus akan disalib? Kehendak Bapa sendiri. Di mana Bapak menginginkan kematian Yesus? Ada di Alkitab tuh Bu, Bunda. Ya kasihlah, kasih datanya Bapak menginginkan kematian Yesus. Coba Bang kasih. Yang Yesus berdoa sambil bersujud itu, maka terjadilah sesuai kehendakmu ya Bapa. Ya, dia kan diselamatkan. Iya, tapi maksudnya dia disalibkan enggak? Karena kesolehannya, baca di Ibrani 7. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya, doanya didengarkan. Ya, bukan Bunda. Maksudnya menurut Bunda pada saat dia disalibkan itu seizin Tuhan tidak? Seizin Tuhan. Yang menginginkan, di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Kata Tuhan, buktinya dia mati. kepadamu aku Itu berarti sudah seizin Tuhan Bunda. Di mana Tuhan mengizinkan? Buktinya dia mati itu sudah seizin Tuhan. Kan tidak mati dia. Iya, habis itu dia bangkit kembali dan terangkat. Itu seizin Tuhan semua. Tidak mati dia. Yang mati itu Yudas. Iya kan di karena yang berkhianat. Kitabnya Bunda beda dong di kitab kita. Nah itulah tadi dibilang saudara-saudara saya. Kalian ini kayak seperti iblis. Sangat menginginkan kematian Yesus. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Kan iblis merasuki Yudas. Sehingga Yudas berkhianat. Saat Yesus mau mati aja, mau disalibkan aja, itu iblis nggak tahu bahwa itu kehendak Allah. Gitu Gimana ya. bisa kau tahu? Iya, memangnya iblis siapa? Allah di situ? Memangnya dia Tuhan, dia tahu kehendak Allah. Yang merasuki iblis, yang merasuki Yudas siapa? Hah? Yang merasuki Yudas siapa? Gini Bunda, kayak kata Yusufi. Ya, lanjut bro. Yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus siapa? Ya kalau pemahaman kami di Bible itu tidak mati dia, diangkat. Itu makanya Bunda, kata Yusufi. Yang mencabut nyawanya siapa? Bukan Enggak mati. Iya, diselamatkan. Yang mati Yudas. Iya. Yang mati Yudas. Ngeri juga nih mendengarkan mencabut nyawa nih. Bang Endi yang mencabut nyosor aja lu.
Olam Kristen apa Muslim saudara? Olam, namamu. Kristen Pak, Kristen. Aku hadir lagi. Lanjut, Bunda, lanjut. Kang Kian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Sen? Di dalam Matius 27, 15 ya. Yudas menggantung diri. Orang yang digantung pada waktu itu hanya dengan disalibkan. Baca itu, kematian Yudas dengan menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu hanya dengan disalibkan. Nggak ada pakai tali kemudian dia gantung kursi didorong gini. Digantung di pohon, Bunda, nggak digantung di pohon. Di mana Bunda? Di mana Bunda? Di Matius berapa Bunda? Kematian Yudas itu menggantung diri. Di Matius berapa tadi Bunda bilang? 27. Matius Coba kita lihat ya. Ayat berapa? 15 ya. 5. Ayat 5. Iya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Nah, menggantung diri kan? Menggantungkan diri berarti dia apa? Menggantung diri pada waktu itu hanya dengan cara disalibkan. Enggak. Kita buka ya data ya. Mana data? Matius 275. Nih saya kasih data Bang ya. Ini data di Bibelmu sendiri ya. Kayaknya kok ini jangan samain yang digantung sama disalib ya Bunda ya, jangan disamain. Kalau kita berbicara itu di Bible maupun ada digantung, ada disalib, macam-macam lah. Biblemu sering diedit. Coba bersalin Kang. Saya makan dulu teman-teman ya. Ya, selamat makan Bang Di Bible itu dari original teks nggak ada kata salib, yang adanya sulo, itu pohon. Nggak ada kata salib di Bible. Nggak ada. Bro, Bang Hendy makan dulu. Benar bro, ini saya lurusin dulu biar nggak kemana-mana. Jadi jangan makan dulu, sekali nanti lagi makan saya dulu ulang, di Bible tidak ada kata salib, yang adanya pohon. Ya oke, nggak apa-apa Bang Handi. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali dalam menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu nih, mati dengan menggantung pada itu hanya dilakukan dengan cara apa, baca? Disalibkan. Pada masa itu ya, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Atau disulakan. Disulakan ini salib terbalik ini, disalib terbalik. Bukan, sulo itu tangannya melentang ke atas. Kelihatan keteknya itu loh, itu namanya sulo. Oh, diangkat naik ya? Ya, itu yang dipercaya oleh SSJ. Oh, saksi Yehova. Saksi Yehova itu bukan salib, sulo. Itu. Kalian ini. Itu Bang ya. Jadi kau kalau sangat menginginkan kematian Yesus, ya iblis lah yang merasuk Yudas sehingga Yudas berkhianat. Makanya yang mati terkutuk itu yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa menerima suap? Ya Yudas. Sesuai Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang menerima suap? Siapa yang terkutuk? Ya Yudas. Iya. Bang ya. Kok iya sih? Barusan ada di Karesteng iya. Oke Bang ya. Terus kesimpulannya gimana ini? Kesimpulannya. Syahadat.
Bang? Halo. Kesimpulannya adalah anaknya Maria itu orang soleh. Anaknya Maria itu dikaruniai oleh Tuhan. Anaknya Maria itu Mesias, diurapi oleh Tuhan. Dia nggak berdosa, dia orang mulia. Kesimpulannya bukan dia yang disuloh, bukan dia yang digantung di pohon. Yang digantung di pohon adalah orang yang makan suap, pengkhianat, yaitu Yudas. Begitu. Berarti dia tidak disalib ya? Senang banget sih kalau anak Maria disalib gitu loh. Kenapa sih kamu senang banget gitu? Dia kan nggak salah. Kayak iblis kan? Bukan, nggak senang. Sedih banget. Masya Allah. Keren. Jangan masalah orang yang disalib atau dihukum oleh Elohim itu pengkhianat, memang nggak apa-apa. Ulangan 21, 22 itu, 23 itu orang yang dihukum oleh Elohim ya orang yang bersalah, bro. Berdosa besar. Iya. Karena kan dia Jadi janganlah kamu dalam pikiranmu itu mau mengimani, percaya kalau anak Bunda Maria yang disalib. Janganlah. Nanti kamu dimintai pertanggungjawaban. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya yang tanggung jawab. Saya mengimani itu. Kenapa? Nanti saya yang bertanggung jawab. Saya mengimani itu. Kan nggak boleh. Boleh nggak menyalib orang yang tidak bersalah? Ya udah terjadi, Bang. Enggak, udah terjadi. Perintah Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus disalib. Perintah Tuhan sebelum ada Yesus lahir di muka bumi, perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu berlaku sampai Yesus ngajarin juga kepada Bani Israel. Iya. Nah, artinya bukan Yesus yang disalib karena Yesus tidak bersalah sesuai perintah Tuhan. Yesus ngapain coba di Bukit Getsemani semalaman? Ngapain coba? Bro, saya tanya Anda dulu. Yesus ke Bukit Getsemani bersama murid-murid semalaman ngapain? Berdoa. Hah? Berdoa. Berdoa untuk apa? Tujuan doanya apa? Dia minta petunjuk sama Bapak. Berdoa itu sampai malaikat memberikan kekuatan berdoa. Diselamatkan dari cawan, minta diselamatkan dari salib. Dia pasrahkan hidupnya kepada Bapa yang mengutus dia. Disambung di Ibrani 5 nomor 7. Setuju sama karena Yesus karena kesolehannya, ya doanya didengarkan, nah diselamatkan dari maut. Di Ibrani 5:7 doanya didengarkan, artinya Yesus ditolong oleh Sang Maha Kuasa, bukan dia yang disalib. Itu dong pakai akal dong, gimana sih ya? Nah, tapi kenapa ada perkataan di mana Yudas menjual Yesus? Kenapa itu? Apa? Kenapa harus ada perkataan Yudas menjual Yesus? Kenapa? Menerima koin perak. Kenapa harus ada kejadian itu? Justru Yudas ini menerima keping perak, dia yang berkhianat. Begitu. Nah, berarti berkhianat. Dia terima keping perak untuk dia yang disalibkan. Ya, oke, saya ceritain. What? Oke. Dalam proses itu, Yesus itu bisa merubah muka. Begitu ya. Nggak percaya Yesus bisa berubah wajah? Abang ada di situ. Ya kan Bible-nya ada, datanya ada. Di mana? Coba biar aku baca juga. Waduh. Nggak pernah baca Yesus merubah wajah? Enggak. Masa dia bilang Bang Hadi ada di situ? Aduh, parah gue. Nggak ada orang kita di sana. Orang. Taruh. Hadir lagi. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Matius 17 nomor 2. Matius 17 nomor 2. Tunggu saya buka. Ya, buka. Ya enak kalau pakai data kita. 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Siapa itu merubah wajah? Saat apa itu? Iya, saya kan Yesus bisa merubah wajah nggak? Saat Yesus sudah mati atau sebelum dia mati? Ya masih hidup lah. Gimana Yesus ngomong? Gimana orang Yesus ngomong kalau udah mati? Ini anak.
Yesus bisa ngerubah wajah itu ada. Hanya Matius 17 nomor 2 kok. Itu. Satu lagi Membelah nih. diri jadi 3. Markus 4. Ya. Iya. Tapi kalah sama Kian Santang bisa membelah diri jadi 7. Emang lo mengubah. Ini edukasi ya bro. Iya. Lanjut. Markus 14. Tenang. Kalau lu Kang, aduh. Markus 14 51 sampai 52. Kamu boleh baca di situ. Ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus. Dan dia hanya mengenakan sehelai kain lenan. Coba lu baca deh. Ayat berapa tadi? Markus 14 51 sampai 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu pemuda itu? Itu saat mau penyaliban loh itu, penangkapan. Kurang tahu. Nggak tahu siapa. Ya udahlah kalau nggak tahu. Saya sih dikasih data, nggak jarang belajar Bible sih lu. Ini lagi dibilangin Itu Yesus. Susah kalau jarang baca Bible gitu lo, kita pakai data lu jarang pakai gitu ya. Iya benar. Tidak harus baca semuanya biar tahu soalnya. Artinya kesimpulannya ya, di situ ada proses. Yesus anak Maria itu diselamatkan. Tapi memang ada yang ditangkap menyerupai Yesus. Yesus sendiri kan bisa merubah wajah, merubah muka gitu loh. Sampai sekarang mereka juga ini dalam keraguan-raguan siapa yang mereka salib. Tapi kalau pakai akal, ya, yang dihukum oleh Elohim itu orang yang bersalah. Saya yamin 1000% bro, kalau kau pakai akalmu, pasti anak Maria yang mulia ini diselamatkan oleh yang mengutus dia. Gak mungkin sang pencipta yang mengutus dia itu membiarkan iblis merasuki para tentara Romawi untuk membunuhnya. Jadi yang berhak dibunuh itu adalah orang yang bersalah. Kagak mungkin anak Maria dikutuk. Pakai akal dikit apalah. Iya bang, itu kan dia di istilahnya dia di apa ya? Apa? Kayak zaman sekarang tuh ya semua pakai uang abang. Apa? Biar aku benar aku disalahkan kayak gitu. Begitu ya nggak boleh lah. Jadi tapi kalau kamu tetap itu ya Ya tapi terserah memang sih. itu kenyataan yang terjadi. Ini Epi ini Muslim apa Kristen Epi? Muslim bang. Tadi Mbak Epi bilang di bawah R7 bukan Katolik. Bang Stilo. Kenapa dulu terakhir saya sama R7. Terakhir nih. R7. Menurut kamu? Boleh. Menurut kamu boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh bang. Tidak boleh bang. Yesus punya salah nggak? Nggak punya. Tidak punya. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh menurut perintah Tuhan, betul? Betul. Jadi menurut kamu kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Tapi itu yang terjadi. Buktinya terjadi. Nah ini kau melawan akalmu, kau melawan hukum Tuhan, kau melawan pula akalmu dengan imanmu. Saya ini coba kau buang imanmu dulu deh, buang imanmu pakai akal nih. Ya, perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Setuju? Iya setuju. Setuju. Yesus tidak punya salah. Setuju? Iya setuju. Jadi Yesus tidak bisa disalib karena tidak punya salah sesuai perintah Tuhan. Setuju? Setuju. Ya itu kalau pakai akal, kalau pakai iman, lu tabrak semua itu akalmu. Ya selesai, lanjut. Ya. Jadi maksudnya itu kan dia disalib karena si jin Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan maksudnya. Dalam perjanjian baru ini. Ya itulah yang disebut Paulus, kisah para rasul, kisah 22 nomor 36, coba lu baca deh. Kisah 22:36.
Harus kasih data lagi nih terakhir nih. Kisah 22:36. Kisah 22. Ya, saya demen kalau mau baca sih. Iya, iya. Dulu ayat berapa tadi? Kisah 22:36. Nah, dulu ayat 36. Nggak ada ayat 36 di sini. Kisah para Rasul 22 cuma sampai ayat 30 aja. Ada 36 kok. Kisah para Rasul 22 cuma sampai ayat 30. Masa sih? Kisah 236 masa sih? Ya ada. Nggak ada Bang Andi. Hah? KPR 2. Mana sih Pak Hendi? KPR 2 taruh. Masa sih gue yang salah? KPR 2. Iya Pak Hendi salah nih Ais malah. Salah itu Bang. Wah parah ini. Parah. Aduh gimana? Parah. Nanti kalau debat KPR 232, sorry. Tenang. Gini-gini nanti kalau debat nanti aduh. Yes. Kisah 2. Bang Hendi gimana sih ya? Ya wajar orang salah kan hafal. Daripada kau nggak sama sekali nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Dimaklumin. Kan muslim ya. Kisah 2 bukan 22, kisah 236. Kisah 236 bukan 22. Kisah 236. Oh. Iya, tadi tak bukain sampai 22. Jauh banget. Kisah 236. Kan gue yang ngajarin Bible, bukan kamu nggak cek tinggal buka. Oke. Ayat 36 ya. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, siapa itu yang dijadikan Tuhan dan Kristus? Yesus. Berarti syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu baru bangkit, betul? Betul. Oke. Jadi selama Yesus hidup belum jadi Tuhan, harus mati dulu gitu ya? Yes. Oke. Siapakah itu yang mati itu? Yang dijadiin Tuhan? Yesus. Yakin? Iya. Kan nggak boleh bunuh dia, tidak bersalah. Tapi udah terjadi. Dia mati dan dia bangkit. Itu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Mana datanya kehendak Bapak boleh bunuh orang tidak bersalah? Harus dong baca Alkitab semua kan? Enggak, ada datanya nggak boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah. Masa nggak ada datanya sih? Nggak ada. Kamu nih orang abis ngajarin kita cari di ayat ini masa nggak tahu ayat? Nggak ada data di Bible boleh membunuh orang tidak bersalah, nggak ada. Yang ada bukan datanya Yesus bukan masalah orangnya mati enggak. Yesus kan Yesus manusia, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Iya, tadi yang ditanya apa sih sebenarnya? Yang ditanya pertanyaanmu apa Hendi? Jangan diputar-putar Hendi. Ya, dengerin baik-baik. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Ya nggak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya ke situ lagi. Ya, tidak boleh ya. Oke. Mutar lagi, Cok. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Iya enggak lah. Nah, terus kehendak siapa Yesus mati? Kehendak Bapa. Nah, mana datanya kehendak Bapak boleh membunuh Yesus? Itu maksudnya. Di mana tertulis? Saya udah bolak-balik nggak ada loh itu data boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Wait. Nah itu maksudnya gimana? Ada nah, doktrin kau majukan karena lu bilang udah terlanjur. Artinya apa? Doktrinmu itu tidak sesuai dengan data. Ya, jadi kayak gini. Kayak gitulah. Kayak di contohnya Matius 26 ayat 42 nih, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Itu perumpamaan. Kok perumpamaan terjadi kok? Ya, itu yang maksudnya akhirnya terjadi. Itu akhirnya jadi kehendak Bapa gitu. Ya, kehendak Bapa itu apa? Dia harus minum. Kehendak Bapa untuk Yesus itu harus mati atau diselamatkan? Mati. Jadi Yesus Bapa ini pembunuh orang tidak bersalah.
Dia harus mati dan dia harus bangkit Enggak, jadi kembali. menurut Anda Elohim atau Tuhan yang mengutus Yesus itu memang harus Yesus dibunuh gitu? Ya itulah yang terjadi. Pembunuh Yesus itu orang jahat atau bukan? Ya pasti orang jahat. Orang jahat. Orang jahat itu dirasuki iblis atau tidak? Gimana? Orang yang berbuat jahat itu dirasuki iblis atau tidak? Mungkin aja, nggak tahu saya soalnya. Ya, tidak ada orang berbuat jahat tidak dipengaruhi iblis. Pasti iblis Ya, berarti mungkin pelakunya. masukin iblis dong. Jadi kehendak Bapa, kehendak siapa Yesus mati? Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa dong. Jadi salib itu perbuatan jahat atau tidak? Maksudnya yang disalib atau orang yang menyalib? Orang yang menyalib Yesus itu perbuatannya jahat atau tidak? Ya pasti jahat dong, kan dia Oke. membunuh orang. Oke, siapa yang menginginkan perbuatan jahat itu membunuh orang? Kehendak Bapa. Jadi Bapak menginginkan perbuatan jahat. Ah, kalau mau mati di sini, mati akalmu bro. Mati akalmu di sini. Bapak untuk menebus dosa-dosa mereka. Ada di mana ada data menebus dosa dengan darah manusia. Harus dibacain lagi, Cuk. Yang ada itu daging dan kulitnya dan kotorannya itu yang menebus dosa. Gimana dalilnya? Ulangan 29:14. Baca. Jauh banget perjanjian lama, nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Nah, memang itu yang bawa-bawa berlaku. perjanjian lama. Enggak, perjanjian baru yang berlaku. Yesus taat terhadap hukum Taurat loh. Iya, hukum Taurat toh, bukan berarti di situ dia punya. Saya tanya dulu, Yesus taat terhadap hukum Taurat nggak? Iya. Taat atau tidak? Taat. Taat. Menurut kamu hukum Taurat masih berlaku nggak buat Kristen? Gimana? Hukum Taurat berlaku nggak buat Kristen? Hukum Taurat berlaku dong. Berlaku. Kenapa? Hukum Taurat. Ya. Kalau lu merasa berlaku, kenapa lu larang gua pakai tadi itu? Larang apa? Larang pakai apa? Tadi. Hukum Taurat itu berlaku nggak buat lu? Berlaku. Nah, ulangan 29:14 itu hukum Taurat nggak? Iya. Berlaku nggak buat lu? Berlaku. Baca. Kalau berlaku, baca. Yuk amat, Cuk. Gampang kalau sama gua tuh diskusi, to the point, enak didengar, cepet, nggak muter-muter gitu. Ulangan berapa tadi? 29:14. Ulangan 29 ayat 14 ya. Lanjutin Kang. Ulangan 29:14, lanjutin tuh. Suruh baca dulu. Bukan hanya dengan kamu saja. Ke mute saya Aku lupa. mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, gitu. Ulangan 29:14 saya langsung baca. Ulangan 29 ayat 14 kan? Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Itu bukan Bang Hendy. Ya makanya di situ Anda itu wajib dan harus menuhankan Tuhan yang mengajarkan ajaran kasih. Iya benar, iya memang. Jangan kayak Kristen menuhankan bukan Tuhan yang mengajarkan ajaran kasih. Siapa yang nggak mengajarin kasih? Nah ini lu harus tahu di sini guys. Lu harus tahu R7. Nah sekarang gini, tunjukkan kalau Yesus mengajarkan ajaran kasih, tunjukkan. Pasti lu mau Aduh, itu kan salah lagi gua kan. Bukan ulangan, keluaran. Aduh, saya salah melulu deh. Ngantuk, keluaran bro, keluaran 29:14. Saya ralat ya, maklum lah ya. Ngantuk-ngantuk. Ya, nggak apa-apa, Keluaran nggak apa-apa, 29:14. Keluaran. Aduh, ngantuk. Udah kalau ulangan keluaran. Lagian nama hampir sama sih. Keluaran. Keluarin. Keluarin. Ngantuk.
Ntar gua seduh kopi dulu dah, biar gak ngantuk. Keluaran, keluarin. 29:14. 14 ya. Hmm. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Apa korban penghapus dosa di situ? Tai sapi. Nah, sekarang penghapusan dosa itu sudah tidak dipakai. Katanya masih berlaku, lu bilang tadi dari awal. Gimana sih lu? Kalau kau bilang hukum gini, kalau kamu bilang hukum Taurat tuh. Enggak, jangan dulu Taurat pakai itu ya, jangan dulu membunuh. dengerin dulu. Gini, jangan membunuh, jangan dulu. Maksudnya Jangan itu dulu hukum Taurat yang pakai dan dimaksud. tidak pakai. Bahas data dulu. Di situ korban penghapus dosa apa? Itu di zaman kapan, bro? Iya apa? Saya nggak bilang zaman. Di situ yang lu baca. Korban penghapus dosa apa? Kulitnya dan kotorannya. Dan jadi kotorannya. Ya, jadi kulit dan kotoran apa? Kotorannya yang harus kau bakar habis untuk dosa itu. Oh, jadi kotoran dan kulit lembu dibakar untuk menghapus dosa, betul? Iya. Ya, itu aja. Mau berlaku apa enggak terserah lu. Itu aja. Berlaku tuh. Bukan hukum ditolak Taurat sama itu dia, bukan hal tapi- kebaikan. Iya, bukan hal kebaikan yang ditolak sama dia itu untuk Yahudi. Bentar Bang Riko, biar R7 dulu. R7 Oke, sip. kita lanjut. Oke. Kata gua kan tadi Lanjut, bro. lu menuhankan Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran kasih ya. Nah sekarang Apa, tunjukkan gimana? kalau sekarang lu tunjukkan kalau Yesus mengajarkan ajaran kasih, tunjukkan. Satu aja ya. Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Res udah monitor Res. Nanti Bang Jul masuk juga. Nanti setelah saya ini, saya paling sebentar, saya mah paling sampai dua hari. Ini parah nih. Kang. Tenang. Ya. Kang, sanggahannya nanti Lukas 19 nomor 27 sanggahannya dia. Halo. Iya, tahu. Ya. Ya, ini ada di Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Gitu. Udah. Cukup itu aja. Itu aja. Nah, Ya, tapi itu aja. Oke. Sebelum dia berkeliling untuk mengajarkan ke rumah-rumah, dia Tapi menyuruh dia muridnya. mengajarkan, dia sudah menjawab tuh. Iya. Kan gua gitu. mau nyanggah ini. Dia mengajarkan muridnya untuk mencuri keledai dulu sebelum berkeliling untuk tunggangan dia. Ini hal yang gak pantas, gak wajar. Gitu loh Bang. Nah sekarang gua tunjukkan kalau lu Tuhan lu tidak mengajarkan ajaran kasih. Coba abang buka Matius 21 pasal 12. Matius 21. Ayat 12. 12. Oke, dibaca ya. Ayat 12. Yang keras. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Menurut abang sekarang nih yang suka mengusir pedagang itu siapa Bang? Suka-suka di Satpol PP kan? Nah berarti kalian menuhankan Satpol PP selama ini. Di mana ajaran kasihnya? Ini parah nih. Memangnya dulu Yesus Satpol PP? Coba di mana ajaran kasihnya? Satpol PP kok dituhankan? Itu yang tadi saya bilang, pasti dibawa kegiring-giring dibawa ke Enggak, saya nggak menggiring Bang. Saya ingin menunjukkan kalau Tuhan kalian itu tidak mengajarkan ajaran kasih, malah ajaran yang anarkis Bang. Sampai meja-meja pedagang dibolak-balik, dibalik-balikan. Aduh, penyembah Satpol PP ternyata. Ada alasannya nggak Bang? Ada alasan
Ada alasannya nggak Yesus dia Nggak ada melakukan alasan, itu? nggak ada alasan. Kalau udah ngusir aja udah. Ya, kalau misalkan dia emang Tuhan ya, dia ciptakan tuh pasar. Simsalabim, abrakadabra, jadi pasar. Jadi pindahkan ke pasar pedagangnya. Jangan diusir. Salah, nggak boleh itu. Kasihan anak-anak yang jualan di situ diusir. Dia nggak tahu kali Yesus itu juga pembunuh. Yesus pembunuh, ada itu banyak ayat-ayat itu. Yesus menjual jubahnya diganti sama pedang. Pedang Lukas buat ini apa? Kang suruh buka Lukas 19:27 bro. Yesus pembunuh loh. Oh iya? Iya baca Lukas 19:27. Ya, kalau mereka tidak mengikuti dia atau tunduk sama dia, bawalah ke depan mataku lalu bunuhlah dia di depan mataku. Wow, pembunuh. Itu. Makanya banyak pendeta yang berguru ke sini, naik ke sini berguru, bertanya-tanya banyak. Penyembah Satpol PP itu. Nah, tadi lu baca. Coba suruh baca dulu Kang. Baca dulu. Ya, saya baca ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Buset. Tapi di situ tidak ada huruf besar yang dicantumkan di situ bahwa itu Yesus. Kaget. Gitu ya. Enggak. Di sini aku enggak ada ini. Enggak. Aku itu Yesus. Yesus kan raja. Enggak, mataku. Kayak contohnya mataku itu enggak dikasih huruf besar itu berarti bukan Lu Yesus raja yang bukan. bicara ini. Pada saat itu siapa yang menjadi raja? Enggak. Pokoknya ini bukan Yesus. Kalau Yesus tuh pasti harus Itu di situ kalau dia tidak mengakui aku sebagai raja. Nah, pada saat itu siapa yang menjadi raja di situ? Kenapa kau malu dengan isi kitab lu? Kenapa Enggak mau malu, mengakui? bukan. Kan dia raja dari segala Yesus yang raja. bicara ini. Dia itu tuan dan raja katanya. Pemilik kerajaan. Tapi setelah ada ayat ini kenapa kalian malu untuk mengakuinya? Kenapa? Malu kan? Banyak lah. Aib-aib Tuhan lu gua udah tahu. Makanya si Edis kalau datang ke sini gua kulitin. Cuma bisa congor doang bermain kata-kata. Bro, jawabannya ada di Matius. Bro, coba baca Matius itu jawabannya. Matius 10. Dengerin. Jawabannya ada. Tapi ini R7. suka aku. R7. Jawabannya ada di Matius 10:34. Coba lu baca. Jawabannya di situ. Jawabannya apa? Jawabannya tadi itu. Ya, 10:34 Matius. Enak ya. Keren. Matius 10:34. Enak tuh menjawab pakai data gitu loh. Jadi Iya, benar. Benar. Matius 10:34 coba baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang. Ya, oke, cukup. Yesus itu ke muka bumi ini membawa apa? Bagaimana? Yesus turun ke muka bumi ini untuk apa? Sesuai data. Nah, di sini dia bilang bukan untuk membawa damai. Tidak damai dia. Melainkan pertentangan atau dengan pedang. Itu. Lanjutlah. Nah, kalau dari sini dilihat dari konteks ayat ini ya, teman-teman ya, guys. Pantas dan wajar negara-negara yang ditunggangi oleh Kalesteng ya, menjajah negara-negara kecil, pantas. Pantas karena apa? Yesus aja datang tidak membawa damai melainkan membawa pedang. Tidak suka Yesus damai. Dunia ini harus rame, dunia itu harus ribut, dunia ini harus terjadi peperangan. Karena apa? Tuhannya mengajarkan hal seperti itu. Itu. Tadi ini terakhir dari gua ya sebelum ke yang lain nih. Tadi lu membawa-bawa 10 hukum Taurat. Bener nggak? Bener kan? Iya, Cuma benar. tadi kepotong. Oke.
Coba sebutkan 10 hukum Taurat yang lu lakoni, yang Kristen lakukan sekarang ini ya. Yang pertama, janganlah ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Iya. Oke? Iya. Kristen banyak Tuhannya ada 3 biji. Ada 3 biji loh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Katanya jangan membuat ilah atau mendatangkan ilah-ilah lain. Tapi itu ada 3 biji. Yang satu itu gugur tuh. Oke? Terus yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Di gereja banyak patung. Katolik menyembah patung walaupun katanya ya, tertuju itu hanya simbol. Tertuju ke Tuhan yang di surga. Padahal mereka menyembah patung itu. Gugur yang kedua juga. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lah, kalian menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yesus, Hahe, Elohim, Adonai, Wajid, Sukro, Cilok, disebut semuanya sama kalian. Gugur lagi yang ketiga. Terus yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kalian bukan menguduskan hari Sabat, ya, tapi kalian itu melakonin ibadah yang dilakukan oleh pagan Yunani di hari Minggu. Ada hari Minggu ku turut ayah ke gereja. Nah, gugur lagi. Gugur lagi. Terus hormatilah orang tuamu. Kalian marah mencaci maki orang tua. Kalau kalian mau ikut sama aku, kalian harus berantem, kalian harus memaki, kalian harus mengusir saudara-saudaramu dan orang tuamu. Ada ayatnya di Bible. Gugur lagi di situ. Coba bayangin. Itu 10 hukum Taurat loh. Jangan membunuh. Kalian malah membunuh Tuhan. Kan ngaco. Ini katanya jangan membunuh, Tuhan sendiri dibunuh. Kasihan Tuhan lu pengen hidup, dibunuh. Baru juga hidup 33 tahun di dunia, udah di-kick, di-report dari dunia. Di-kick loh, di-report dari dunia. Ngeri kawan. Wah parah ini. Jangan berzina. Pendeta, banyak oknum-oknum pendeta yang melakukan perzinahan di hotel-hotel. Malahan kemarin terjadi itu si tai lalat sama si pastor di apartemen, diborak-barik sama istrinya. Parah kali kawan. Waduh. Jangan mencuri. Kalian korupsi 271 triliun. Langsung itu didonasiin ke gereja. Bung. Pantesan dia suka donasi ke gereja. Ternyata duitnya hasil korupsi. Kalian itu semua menyalahi aturan 10 hukum Taurat. Hanya Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, Islam. Tuhan. Itu ya. Berkatilah mereka Tuhan. Banyak kegagalan di kalian, makanya kalian itu salah mempelajari kitab suci. Tapi kalau kalian menghilangkan dogma tapi ikut kepada kitab Bible kalian sendiri, insya Allah kalian akan selamat. Insya Allah kalian akan mengikuti Yesus. Tepuk tangan. Tapi saya bantu R7. Saya bantu kau bro. Kau bantai itu statementnya hostnya, kau baca Efesus 2 nomor 15. Bantai dia pakai itu. Dia benar serius, gue ajarin lu. Ini gue serius. Efesus 2 nomor 15, baca coba. Anjir. Bentar. Efesus berapa tadi? Efesus 2 15. Efesus 2. Marah-marah. Oten di bawah marah-marah. Ini lab gak guna katanya. Tantrum mereka guys. Kali ini gue bantu lu lawan tuh hostnya. Oke, Efesus 2 ayat 15 ya, gue baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk jadi kalian itu tidak mengikuti hukum Taurat. Baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wih, haleluya. Makasih Bang Hendy. Ya, kalian tidak mengikuti hukum Taurat. Kok makasih? Iya, dia sekarang hukum bebas. Ini parah nih. Senang aja dong, Bang Hendy akhirnya suruh kita baca terus. Tenang. Bang Hendy, baptis aja kali. Ya kalau lu kan hukum bebas, bukan lagi hukum Taurat, kan hukum bebas itu. Kocak aja. Kristen itu bebas bro. Tapi alhamdulillah Bang R7 makasih ya.
Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja panas dingin demam. Gitu. Iya. Tapi sekarang udah Senang tenang, banget. saya udah segar. Nggak apa-apa kalau mau ngebully saya, ngebully aja. Gue Iya. berkati kalian kok. Wow, iya. Masalahnya seperti abang tadi bilang, yang lain mungkin berbuat dosa seperti yang abang tadi ngomong. Berbuat. Justru saya berbuat baik, tapi meluruskan kalian. Saya berbuat Enggak, baik. maksudnya Harusnya Anda terima yang kasih abang pada maksud saya. mungkin, ya, ini kan individu masing-masing. Iya. Ya harus yang dia lakukan seperti dia berselingkuh, main perempuan, terus saya juga harus melakukan itu. Nah, Enggak iya dong. itu janganlah kalian ngikutin ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para pendeta. Jangan. Yes. Ini parah nih. Bro, R7 kamu udah punya, bro kamu udah punya bini bro? Udah punya anak, udah punya. Udah punya anak. Coba baca Amsal 7 18 sampai 19. Nggak bisa ngebayangin coba kalau binimu yang baca. Amsal 7 18 19. Iya. Kalau era perjanjian lama tuh biasanya memang lebih agak-agak ke seram-seram. Udah trauma duluan dia sebelum baca. Udah soalnya udah baca soalnya. Amsal berapa tadi yang dimaksud? 7. Amsal 7. Dia boleh baca dari 17, 18, 19 nggak apa-apa. Amsal 7 ayat berapa? 18 sampai 19. Oke. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantung uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah ini kira-kira kalau kamu keluar kota, istrimu baca ini gimana nasib lo? Istri gue baca ini. Oh, berarti ini maksudnya orang yang berniat selingkuh. Berarti istri gue yang berdosa dong. Bukan gua. Makanya kalau lu keluar kota, Bible disimpan, jangan nanti istrimu baca. Gak apa-apa. Biar dia sering-sering baca, biar dia tahu, biar tobat cepat. Ini kalau dia baca gede-gede, ada orang lewat depan rumah gimana? Gak apa-apa. Ya, itu kan ajakan, itu ajakan birahi sampai pagi loh itu. Iya kan berarti kalau macam orang yang ikut juga itu kan dia ikut dosa juga kan, mereka punya keinginan daging nggak bisa saya. Kata data itu dia birahi sampai pagi ngajak karena suaminya nggak ada di rumah. Iya maksudnya itu. Maksudnya itu kan jadi berarti makanya kalau lu keluar kota Bible diumpetin gono lo. Kalau dia melakukan itu berarti dia wah cukup melawan 10 hukum Taurat banget. Ah ini bangsa nih satunya. Kata supir truk ya, mau ngamsal katanya sama si Rasmi. Pas dikangkangin itu si Rasmi keluar asap hitam, bau ban kebakar itu. Ini saya kata supir truk ya yang sering pakai si Rasmi. Ini parah nih. Dia muncul kau penghuni neraka. Mariam 71 kau penghuni neraka semua. Iya. Minum Kita kencing akan unta, mendatangi masuk neraka. Kita akan Mariam menyaksikan 71, konser bangga kau, orang-orang bangga kau masuk Kaliteng neraka. akan direbus Anjing di kau kian neraka. santang, muncul kau mati kau. Biadab kau kian santang, biadab. Datang kau ke sini. Kupotong leher kau. Datang kau ke sini. Kupotong leher kau anjing. Mulut kau. Ya kau malini. Datang kau Dia ke sini. marah kalau abang kedengerin mancong gua, dia marah, dia ngomong Berkati mereka aja bu. Sopir truk. Kau yang pengemis kalian di sini, pengemis lepas panjang gak ada otak. Jangan diturunin biar ngamuk-ngamuk dulu. Laikin lagi biar ngamuk. Enggak diturunin. Saya cuma gitu doang. Udah biasa dia mau marahin saya. Suka kali sama saya ya, tapi saya nggak mau bau babi. Ini parah nih. Tenang. Ternyata si Rasmi masih sakit ya. Malas kalau debat-debatnya gitu, maki-maki. Menghujat dia ya. Maki-maki dia mau. Maki. Kita ini nggak ada yang maki loh. Saya dari tadi loh pakai data loh bro. Iya makasih ya bang. Bang mungkin naikin lagi. Dikit-dikit lagi izin turun kali.
Turunlah, lu ngamsal dulu. Menurut kamu Yesus itu menurut kamu tuh hidup di dunia itu kaya atau miskin? Yesus mungkin orang yang sederhana kali. Ya dia kurang mampu bro. Naikin lagi, Rasmi. Mana ya? Udah lu mending tidur aja sana. Gak tega gua lihat. Rasmi kakian. Ya. Dia kalau ke saya dendam dia mah. Coba lu baca Lukas 22:36 bro. Yesus itu harus jual jubah dulu baru beli pedang. Lukas 22:36 coba baca. Tadi kayaknya udah gue baca. Belum. Lukas 22:36 belum kok. Lukas berapa tadi? 22. 22:36. Kiyosaki, ya. Bener sih. Jangan gue salah lupa lagi. Lukas 22 Mana ayat Rasmi, naik lagi 36. Rasmi. 22:36. Oke. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah itu jual jubah baru beli pedang. Berarti jubahnya berharga sekali. Karena dia nggak punya modal lagi, harus jual jubah. Iya, maksudnya seharga pedang tuh. Buat apa itu pedang? Gue kalau tahu baju gue semua di rumah ini gue jualin biar punya pedang banyak, biar ya masuk gue itu pedang buat apa? Jubah kan bagus, menghiasi badan kok. Pertahanan diri kali. Ya kenapa dia nggak lawan tentara Romawi kalau dia punya pedang? Kenapa nggak disikat? Kenapa dia pasrah? Nah pertanyaannya, itu pedang buat apa? Nah itu. Pertanyaannya. Itu pertahanan diri dong. Masa buat motong ayam? Oh benar, berarti tidak membawa damai kan? Melainkan pedang. Itu Kang, kenapa waktu ditangkap tentara Romawi dia nggak pergunakan pedangnya gitu loh? Tapi ini kan baru katanya. Tapi yang saya dengar dari selentingan orang-orang Kristen yang lain, katanya buat ngiris bawang, ngiris sayuran, katanya pedangnya. Benar nggak sih? Enggak dong. Oh enggak ya? Iya. Berarti buat perang ya? Ya paling pedangnya pasti buat perang dong. Cuman di sini kan katanya belum terjadi. Yesus suka perang sih ya, nggak ngajarin ajaran kasih ya. Perumpamaan sih agak bingung. Perumpamaan lagi. Pernah nggak sih Yesus berfirman dalam perumpamaan? Saya berumpama, tapi saya akan menyampaikan firman dalam bentuk upama. Maka hari ini saya menyampaikan, saya akan membeli pedang untuk ngiris bawang. Ada nggak pernah gitu? Ya enggak ada. Bang Kia nih ngada-ngada. Yesus itu tidak pernah perang. Baca datanya, ya. Jadi musuh itu Yesus nggak pernah melawannya. Datanya ada di Matius 5:44. Yesus nggak bisa. Coba baca itu Matius 5:44. Kalau ada musuh Yesus ngapain? Coba baca. Iya, ini saya jadi aneh loh. Yesus turun ke dunia ngajarin ajaran kasih atau ngajarin kuliner sih? Acara masak memasak? Ini parah nih. Bro, terakhir nih lu baca Matius. Terakhir lu baca Matius 5:44. Matius 5:44 terakhir nih sebelum istirahat. Biar lu banyak belajar deh. Matius 5 ayat 44 ya. Iya. Dari tadi gue nonton live kalian, dimintain naik, gak dinaik-naikin. Iya. Besok siang-siang. Bang Zuma pas lagi tadi debat-debat itu tuh. Iya. Coba lu baca dulu deh Matius 5:44. Jawabannya di situ. Tuh. Estimate ayat 44. Yang gedein suaranya. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya itu, musuh itu dikasihi atau dilawan? Dikasihi, Bang. Dikasihi.
kalau ada orang datang ke rumahmu merampok itu musuh atau teman? Musuh dong. Hah? Musuh. Musuh. Nah, lanjutin Kang. Apa katanya saya nggak dengar. Kasihilah musuhmu, perampok itu harus dikasihi. Kalau ada yang merampok dia harus dikasihi. Oh. Katanya. Nah, itu. Iya. Berarti tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu benar ya. Terus kalau ada yang merampok rumahmu kasihlah semua hartamu. Nah terus kalau misalkan saya datang ke rumahmu, misalkan ya saya memperkosa istrimu, Kang tambahin lagi Kang anak gua dong perkosa juga. Nah kan mengasihi musuh itu, gitu nggak kira-kira? Enak gua. Bukan gitu konsepnya. Kalau macam contohnya abang melakukan itu ya berarti dosanya abang, bukan dosanya. Ya nggak apa-apa. Tetap saya mengasihi dong. Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting lu mengikhlaskan. Nanti kalau misalkan saya diinterogasi sama polisi, kenapa lu ngelakuin ini? Dikasih sama suaminya. Mengizinkan karena mengajarkan ajaran kasih. Setelah memperkosa istri saya, sekalian dong anak gua. Kan beda. Kan tadi abang bilang maksudnya kalau abang datang langsung memperkosa istri saya gitu. Iya kan itu kan lu ajaran kasih. Jangan dong Kang 1 rit 2 rit aja Kang tanggung. Gini. Bang kalau contohnya abang datang sini abang tanya boleh nggak perkosa gini dengar dulu. Kalau abang datang abang bilang nih sini Ricky R7 aku datang mau perkosa istri kamu. Oh jelas aku bilang nggak boleh dong. Oh berarti mana ajaran kasihnya? Oh itu bukan kasih. Bukan. Kok bukan kasih? Kan kasihilah musuhmu. Kasih kalau saya memaafkan. Saya kan sebagai musuh. Sudah terlanjur kamu sudah melakukan hal itu. Saya kan sebagai musuh. Oh tidak bisa seperti itu. Itu bukan kasih, Jo. Coba baca lagi. Bukan ajaran kasih. Lu salah baca. Baca lagi deh. Enggak bisa. Udah. Baca dulu. Baca lagi. Baca. Nah, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Udah. Nah itu musuh harus dikasihi loh. Iya orang yang dianggap musuh tuh melakukan kejahatan untuk saya. Ya dikasih. Saya jahat musuh. Udah perkosa bini lu. Kang jangan sekali dong tanggung 2 kali aja. Kan ajaran kasih. Nggak bisa dong. Kata lu gitu Jelas, nanti. Pada saat saya tahu langsung saya larang. Nggak bisa tapi saya maafkan kau aja nggak apa-apa. Sudah terlanjur jadi. Gitu. Berarti kamu nggak mengasihi dong. Itu ya. Berarti kamu nggak mengasihi musuh. Cara mengasihinya seperti itu. Kalau saya tidak mengasihi langsung bilang gini, saya bunuh kau sekarang. Gitu. Terus ngapain? Misalnya ini, ada orang datang nih ke rumahmu merampok malam-malam. Dia perkauskan binimu. Apa yang kau lakukan? Kalau saya nggak tahu, kalau saya tahu pasti langsung saya bilang, stop dan saya panggil polisi. Kok di stop? Berarti kau nggak? Oh nggak bisa dong. Masa saya lihat langsung saya bilang gini, lanjutkan. Oh nggak bisa bro. Berarti kau nggak kasih itu musuh. Itu bukan hal kasih. Kasih itu loh. Abang disuruh doain. Abang agak bego saat. Bego balu. Bukan. Nih saya baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Kan gitu ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kan gitu ya. Oke lah, nggak usah lah memperkaos. Ada orang nih menganiaya kamu, babak belur lu. Apa yang kau lakukan? Melawan atau mengasihi, mendoakan? Nggak bisa dia ikut tinju ya, ring tinju. Dia ditonjok. Ini nih. Dia kasihi dia. Taruh lu bunda. Ada orang nih bro R7 menganiaya kamu sampai bonyok. Kan gitu ya. Apa yang kau lakukan? Ini yang dibahas, kasihilah musuhmu. Ku kasih saya maafkan aja. Didoakan juga sekalian ya, nggak melawan ya. Iya didoakan. Kamu, aduh. Jadi nggak melawan ya? Enggak melawan. Nggak melawan. Baik. Awas lu ya melawan. Berarti bahaya ya kalau ada penjajah, kalau dia diandalkan ya. Aduh, kita terjajah terus deh kalau Kristen diandalkan. Iya kalau saat itu harus mati ya, mati aja ke papa. Contoh lagi nih, ada orang merampok datang ke rumahmu, merampok mobilmu, mengambil mobilmu. Apa yang kau lakukan? Gak apa-apa, yang penting saya laporin aja ke polisi biar mobil nanti diamankan pelan-pelan aja toh. Kasih orangnya nanti saya maafkan. Saya bilang nggak usah tangkap orangnya. Salah lu, sekalian kasih BPKB sama STNK biar dia bisa dijual. Kan dikasihi. Enggak, itu bukan namanya mengasihi. Loh, kasih itu artinya mau memberi. Enggak, itu bukan mengasihi. Nah, terus apa itu?
Gimana itu? Ya udahlah bro, lu tidur lah bro. Yang penting aku pakai data, terserah lu lawan data dah. Iya. Ya itulah yang ada di Bible bro. Semua ini kita nggak ngarang-ngarang loh ya, pakai data loh. Lanjut. Nih, saya bacain dulu ya. Ya, tolong bacain bang. Baca. Ini data di Bible ya. Ini bukan karangan Muslim tapi data di Bible. Izin. Saya baca di Samuel ya. Di Samuel. Nih. 2 Samuel. 2 Samuel 13 sampai 14. Sabar. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud dan istrinya yang lain jatuh cinta kepada Tamar dan ingin tidur bersamanya. Tapi itu mustahil baginya karena Tamar belum kawin dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit. Amnon mempunyai seorang sahabat sangat cerdik namanya Yonadab. Ya, namanya Yonadab, anak Simea, abang Daud. Yonadab berkata kepada Amnon, "Pangeran, mengapa setiap hari engkau kelihatan begitu sedih? Ada apa?" Jawab Amnon, "Aku jatuh cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Itu saudaranya sendiri ya. Lalu kata Yonadab kepadanya, "Itu mudah saja, berbalinglah di tempat tidur dan buatlah seolah-olah sedang sakit. Jika ayahmu datang menengokmu, katakan kepadanya, 'Ayah izinkan Tamar datang supaya diberikannya aku makan. Jika aku dapat melihat dia memasak makanan, aku bisa makan.'" Kemudian Amnon berbaring di tempat tidur seolah-olah sakit. Ketika Raja Daud datang, menengoklah Amnon, berkata kepadanya, "Ayah izinkanlah Tamar datang memasak kue di hadapanku. Di sini nanti aku akan mau makan." Kemudian Daud mengirim pesan kepada Tamar di istana. Katanya, "Pergilah ke rumah abangmu Amnon," abangnya ya, kakaknya sendiri, "dan buatlah makanan itu untuk dia." Lalu Tamar pergi ke sana dan mendapati Amnon berbaring di tempat tidur. Tamar mengambil sedikit adonan di depan Amnon dan menyiapkan kue untuk dipanggang. Setelah itu dikeluarkannya kue itu dari panci, dihidangkannya, tetapi Amnon tidak mau makan. Ia berkata, "Suruhlah semua keluar dari sini." Setelah semua orang keluar dari kamar itu, berkatalah Amnon kepadanya, "Tamar, bawalah kue-kue itu kemari di tempat tidurku dan suapilah aku." Tamar menurut, tetapi ketika Tamar mengeluarkan kue itu kepadanya, Amnon memegang gadis itu dan sambil berkata, "Dik, mari tidur bersamaku." "Ah, jangan bang," jawab gadis itu. "Janganlah, kupaksa aku melakukan hal yang sehina itu. Seperti itu aku pernah dilakukan di Israel," katanya. Dia berarti pernah diperkosa di Israel. "Jika terjadi begitu, kemana aku harus menyembunyikan mukaku? Lagi pula, engkau pun akan dihina di Israel." Coba, adiknya sendiri digauli bang. Ajaran kasihnya di mana bang? Di mana bang ajaran kasihnya bang? Ini bahaya nih. Bible ini kalau dibaca sama anak kecil bahaya nih. Adiknya sendiri digauli, coba. Gila nggak ini? Menurut abang, ini ajaran kasih bukan bang? Ajaran kasih bukan bang? Saya Pak R7. Kemana si R7 kabur? R7 sudah nggak ada di situ. Bentar, ayo. Kabur aja. Yang paling parah, aku nggak pernah baca Kejadian 38 ya, 1 sampai 10 ya. Itu ada Onan di situ. Jawab saja tadi. Oh, Riko mau jawab, silakan. Aku mau dengerin sambil tiduran. Ini mungkin Bang Zulkifli mau masuk? Mau masuk Itu kejadiannya pada masa perjanjian lama, Pak. Bukan pada masa Yesus Kristus. Iya, perjanjian lama kan kita Kristen juga, Bang. Perjanjian lama itu mereka masih Nabi Daud itu Kristen apa gimana? Ya, itu kan kitab kalian. Nabi Daud ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Nah udah,
Tapi Sama, ceritanya berbeda di Al-Quran nggak ada yang gitu. Ya karena memang tidak detail. Diambil yang lainnya. Detailnya itu perjanjian lama itu menceritakan kisah para nabi. Beda sama Tuhan perjanjian lama siapa sih? Ya Allah. Tuhan perjanjian baru siapa? Tuhan perjanjian baru Yesus Kristus. Beda dong Tuhannya. Ya Yesus. Beda. Jadi beda Tuhan ya. Allah dan Yesus Kristus. Beda Tuhan. Beda Tuhan. Jadi harus dibedakan Yesus Kristus pada masa artinya baru beda dan pada Tuhan. masa perjanjian lama itu beda. Ya udah ada si R7 dulu, R7. R7 mari kita membaca aja deh. Kejadian 38 1 sampai 10 baca R7. Nah, biar Bang Riko jawab dulu. Ya udah selesai itu. Jangan kita berdebat, kita membaca aja, jangan berdebat. Kejadian 38 1 sampai 10. Saya pikir banyak kesalahan. Udah dulu Pak Riko, ntar dulu. Kita baca aja lah. Kejadian 38 1 sampai 10. Baca-baca aja kita. Tadi Bang Kian bilang apa ya? Udah itu dia ituin adeknya itu loh. Itu intinya ya, Kang ya. Oh iya. Dia ituin adeknya. Ya belum lagi Ajaran kasih kok adiknya sendiri dipakai. yang lebih Lot di Bible anaknya sendiri, 2 perempuan dipakai juga, punya anak. Kalau di 38110 itu Onan coba baca deh. Nanti saya ngarang lagi kalau saya terangin. Beda lagi kalau kejadian itu. Oh kalau Onan metik itu kalau Onan belum disentuh belum apa-apa udah keluar. Enggak, dia nggak mau punya keturunan. Onan itu kawin bekas istri kakaknya. Nah, dia nggak mau punya anak dari bekas istri kakaknya. Terpaksa itunya dikeluarkan di perut. Coba aja baca deh. Seru loh itu. 38 Iya artinya itu nggak nempel kulit sama si perempuannya, tapi dia udah keluar. Enggak, udah, tapi keluarnya di luar supaya nggak hamil. KB terputus. Nah disitulah muncul kata tinggal tambah i. Ngerti gak lu R7? Iya, ngerti. Mana sih si Mandro kok nggak ada? R7 baca dulu atuh supaya kita nggak disangka ngarang-ngarang. Baca. Kejadian berapa sih? Dia kejadian 38. Cuman 10 ayat kok. 10 ayat. Banyak banget. Pendek-pendek kok. Atau kalau mau baca dari 32 aja. Nomor 2-nya aja. Tadi kejadian berapa lupa? 38. Ini nih kalau perjanjian lama nih memang agak pedes-pedes gimana gitu. Nggak bisa nangkep perjanjian baru sih soalnya. Ayat berapa? Bang Him? 1 sampai ke bawah. Atau langsung baca 38 nomor 8-nya aja, nomor 8. Nah, nomor 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan Gedein suaranya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Terus 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah itu, jadi buang luar kan? Buang luar supaya nggak hamil, gitu. Onan sifatnya kayak gitu, buang luar.
Ya, kita Lu pernah nggak buang luar air 7? Lu pernah nggak buang luar? bukan ikut onan soalnya. Ini Kita bukan ikut onan R7. soalnya. Bentar lagi lu mati lampu loh. Itu tokennya bunyi mulu tut 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 tit, tit, Dayanya tit, tit. kebesaran, Bro. Jadi di bawah 2400 udah bunyi memang. Enggak ada isinya kalau bunyi. Ah udahlah token. Enggak. Gua nanya Onan dulu. Nan, lu pernah buang luar nggak? Onan siapa Onan? R7 lu. Kok jadi Onan? Onan di perjanjian lama sana Gi. Iya kalau Onan kan sering buang luar tuh. Lu sering buang luar nggak? Apa nggak pernah? Mau tahu aja. Ya nanya doang. Kalau si Luga sering, kalau si Luga. Tahu kan si Luga? Yang terakhir kemarin kata si Luga, tong di kamar mandi ya, di kamar mandi itu. Pas keluar langsung ngerayap ke tembok. Dadah papa katanya. Jadi cicak dia, anaknya si Luga. Jadi cicak. Gila. Arahannya. Jadi cicak. Dadah papa katanya. Tenang. Ya udah. Bang izin nih kayaknya nggak ada lagi yang mau dibahas ini ya. Izin pamit ya. Iya. Kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati kalian semua. God bless everybody. Amin. Tuhannya Yesus memberkati kita semua. God bless. Mana si Mandru? Maaf ya, R7 maaf ya kalau ada kata-kata dari kami yang tidak menyenangkan ya. Tidak ada maksud lain kok. Kalau saya nggak mau minta maaf, semua yang saya ucapkan itu benar. Saya kan mengasihi, jadi biar memakai aja nggak apa-apa. Enggak, saya kan nggak memaki. Kan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Iya kan gitu. benar bang, benar kasihilah musuhnya. Hati-hati Coba lu baca doa dulu. Nggak apa-apa. Sebelum turun lu baca doa. Baca doa. Saya berdoa Bapak kami buat kalian boleh? Boleh. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Setuju saya. Haleluya. Doanya ke Amin. Bapak. Doanya ke Bapak, gak ke Yesus. Gak ke Yesus dia. Amin. R7 selamat karena sudah jadi gembala buat Doanya ke Bapak bukan ke Yesus. Iya, kok berdoa lupa sama Yesus? Kan itu Yesus yang ngajarin bang. Iya, tapi ngajarinya doa ke Bapak. Iya, doa ke Bapak. Iya kan Yesus yang ngajarin doa yang paling sempurna dari segala doa. Nah, yang mengabulkan doamu siapa? Yesus atau Bapak yang mengabulkan doa? Bapak. Bapak bukan Yesus. Ya pada intinya mereka satu. Udah itu aja. Enggak, beda. Mereka dua biji. Gue mau satu pokoknya. Dua biji. Sudah didoakan jadi sudah dikasih berkat itu. Riko ntar dulu giliran lu Riko ntar kalau R7 udah turun. Oke. Jadi Bang, R7 boleh ini turunin gue nggak bang? Boleh R7 diturunin ini gue nggak, Bang? berdoa kepada Bapak, oke. Besok malam kau naik lagi ya R7 ya. Aduh dia turun lagi. Ya, kan Tapi Riko anaknya baik bang. Kita diskusi kayak gitu nggak saling menghujat gitu loh bang Riko. Baik lah. Mungkin Bang Jul Kipri mau masuk. Bang Jul. Jul, keluar dari sarung dulu Jul. Lanjut. Nah tuh, sama Riko coba sama Riko. Lagi. Ya silakan abangku. Silakan abang. Jangan lembek Bang Jul. Nanti dihujat sama netizen kalau di room ini lembek. Oh iya kah? Beneran serius. Bang Riko, apa Silakan nih? Bang Zulkifli TV itu ada teman-temannya itu, ada Kian Santan, Prah, Hendy, Bunda, Bang Suma. Waduh. Mulailah. Nah, Kalau Kristen kan musuh terberatnya Bible. Nah, kalau debater di sini musuh Ada yang terberatnya minta naik itu netizen. Kang. Widianti katanya saya up dong. Naiklah. Minta permintaan dulu, ada nggak? Widianti. Nggak ada. Gimana sih up dong Di tapi dia jambak nggak aja. minta? Moderator jambak Ya aja. ada nih udah naik tuh. Ya udah dijambak. Silakan nomor di sana. 6K itu 6K masa nggak ada yang Kristen? Ini Selamat malam.
Malam Bu. Kebetulan saya bangun tidur ini baru bangun. Iya, saya tahu Bu. Ya, selamat malam Bapak host dan teman-teman. Ya, malam. Ya. Bang Riko, saya Ada yang mau entar dulu Ibu Widi, ada yang mau disampaikan Ibu dahuluin dulu. Oh Iya, tadi saya udah mendengar apa yang di bawah tadi saya udah mendengar. Katanya Begini bangun ya, tidur, saya tapi udah Kristen. mendengar gimana sih? Biarin Kang. Tunggu dulu, saya baru bangun tidur Tahu, tapi saya Bang Andi, maksudnya dia saya tahu. udah dengar. Udah saya- Maksudnya Ya. Oceh. Ya silakan Bu. saya dengar tadi. Tapi Bu, ini forum debat ya, bukan jual beli toge ya. Jangan sombong lah. Ya silakan Bu, Ya Kang jangan. Ya Belum Ibu lah. apa-apa ngomongnya udah cetus kayak gitu loh. Ya siapa Udah, yang udah. jual beli toge? Kayak gitu ya. Ya udah silakan Bu. Tadi saya udah dengar Alkitab itu seperti sosiologi gitu ya loh, non etis. Jadi apa yang terjadi diceritakan tapi bukan disuruh Tuhan perbaiki. Seperti Daud ya, banyak istrinya nggak disuruh, justru Tuhan tegur, Tuhan perbaiki sehingga Daud menceraikan semua istrinya, semua anaknya Daud mati. Hukuman bagi Daud itu. Cukup, Coba Bu. kalau anaknya udah Jangan mati ke dan Daud istrinya dulu. Bisa Bang Andi. Nggak Jangan bakal ke Daud bisa. dulu. Iris Ibu kan kuping saya kalau mengatakan, bisa. Ibu kan mengatakan sosiologi gitu loh. Apa maksud Bu sosiologi? Bukan firman Tuhan ya? Maksudnya non etis. Oh, kurang etis. Bukan. Non etis itu artinya segala sesuatu aib, segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, ya apa adanya diceritakan, memang itu bejat. Makanya pada kitab Kejadian Tuhan tuh 2 kali mau memusnahkan dunia. Oke, baik. 2 kali. Etis, hari ini bergantian Bu. Etis enggak dibaca atau layak nggak dibaca anak kecil Yeskel 23 itu Bu, nomor 1 sampai ke bawah. Itu layak nggak dibaca oleh anak kecil? Dengar dulu ya Pak ya. Yang namanya non etis itu ya menceritakan apa adanya di masyarakat. Iya, menceritakan apa adanya. Masuk gua, lu punya anak kecil, ya, boleh nggak anak kecil membacanya Yeskel itu Bu? Ya kalau anak kecil itu yang diajari bukan Yehezkiel Pak, terlalu jauh. Yang dipelajari itu tentang kasih doang, tentang mengampuni, kasih, hanya itu aja yang diajarin. Berarti anak kecil belum boleh membaca Yeskel gitu ya? Walaupun baca Yehezkiel kapasitasnya dia nggak ngerti. Oh jadi Bible itu pilih-pilih usia dulu gitu ya? Bukan pilih-pilih usia Pak. Misalnya siapapun baca Alkitab kapasitasnya berbeda yang dituntut dari Alkitab itu. Nggak bisa ngebayangin Bu, kalau anak kecil baca ya ada 2 perempuan, Ohola dan Oholiba. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Susunya dijama-jama. Dan darah aduh nggak enak kebacanya. Gimana kalau anak kecil membaca itu Bu? Kan tadi saya udah dengar. Emang ada ayat Yeskel yang begitu? Yeskel 23 nomor 1 Bu, coba dibaca ke bawah. Ohola dan Oholiba. Iya itu ya, memang di Alkitab itu apalagi Kidung Agung ya kan, ya itu di Alkitab itu melambangkan jinah rohani itu ya, itu dilambangkan dengan itu. Enggak Bu, ini enggak usah ditafsirkan, membaca aja boleh. Gimana kalau anak kecil membaca itu gitu loh? Oke ya, anak kecil kenyataannya di gereja Ya, ada bukunya tersendiri, punya bukunya tersendiri. Artinya Dan dia walaupun ya membaca Yehezkiel dia nggak akan ngerti. Iya ngerti Bu, mesti ngerti lah dia. Mereka bertanya dong, apa itu kata bersundal? Kan nanya dia nanti, kan gitu. Ibu neranginnya apa arti bersundal? Iya bersundal itu saya akan neranginya itu perbuatan dosa orang dewasa yang sangat keji yang Tuhan benci. Layak nggak anak kecil membaca itu Bu? Iya dikasih tahu. Bapak tahu nggak pelajaran SD sekarang, SMP sekarang harus dikasih tahu tentang seks. Terus kemudian Supaya jangan terjerumus, supaya nanti kalaupun di asrama, walaupun di asrama ada pemimpinnya yang ngeraba-raba atau apa, jangan mau. Kan dikasih tahu sekarang. Saya kan guru ya. Pelajaran Iya, saya juga guru. SMP saya guru, dengar.
saya guru pelajaran SMP dengan SD sekarang udah dikasih tahu meraba-raba itu nggak boleh, supaya nanti kalau ada yang atasannya siapapun, walaupun apalagi di asrama kan, kalau di asrama itu sangat rawan, nggak ada siapa-siapa, harus ngadu. Itu itu udah sundal gitu, udah jinah. Dikasih tahu pelajaran anak SD sekarang. Makanya banyak terjadi kan di asrama-asrama, mungkin gak dikasih tahu mungkin. Nah kalau padahal di pelajaran guru-guru sekarang udah harus ngajarin yang gitu. Nah, jadi gantian Bu. Jadi menurut Ibu, anak kecil boleh membaca Yeskel ya? Tadi saya udah ngomong ya, kenyataannya di gereja-gereja itu, buku Alkitab untuk anak kecil itu, buku rohani untuk anak kecil itu, bukan Alkitab kayak gitu, tulisannya aja Alkitab kecil-kecil, anak kecil tuh nggak bisa baca. Artinya menurut Ibu, Bible itu harus dijauhkan dari anak kecil gitu ya? Pak, saya nggak ngomong kayak gitu, walaupun anak kecil baca ya. Kan tadi saya udah hubungkan, buku pelajaran SD, SMP aja sekarang udah diterapkan. Yang namanya cabul, yang namanya jinah kayak gimana, udah dikasih tahu. Gini Bu, saya bacain ya. Tunggu dulu Pak, sekarang kejahatan luar biasa. Ya sekarang ya nggak usah melebarin itu Bu. Banyak yang melakukan kejahatan. Nggak usah melebarin kemana-mana. Banyak, bukan kemana-mana. Itu realitas. Bapak nggak mengakui realitas. Bapak nggak mengakui realitas. Ibu nggak usah ngajarin Bos. Saya lebih senior guru. Bu, Ibu ya sampai S3 nggak jadi guru saja. Guru, Bu dengerin gitu loh. Gini. Ngajarin begini kok melebar, gantian bicara. Jangan melebar bicara. Saya baca aja. Gitu loh ya. Mereka ini ya, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersendal di Mesir, mereka bersendal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Anak kecil nanya, bagaimana kok cucu siapa yang dijama-jama? Gimana cara neranginnya Bu? Oke, itu kan nanti saya terangkan ke anak kecil itu bersundal. Artinya kalau kamu nanti di jama-jama susunya sama santri, kalau santri ini di jama-jama sama agamanya, itu udah sundal. Kan kalau lari ke sana kasih tahu. Ya saya kasih tahu kenyataannya kan nggak gitu. biarin aja dia ngomong Zaman sembarang. dulu juga iya. Zaman dulu juga iya. Kalau ada pendeta, ada ustadz, tahu ini udah ada 2 kali naik. kalau Ini ada maksud pendeta, Bu, maksud saya, ini bukan itu Bu. Kata-kata di Bible ini, menurut Ibu ini kata-kata kayak begini gitu. Ini firman Tuhan atau bukan? Kok jorok banget gitu loh. Agak PORNO gitu loh. Kenapa bisa begitu Bu? Silakan. Nggak bisa diperhalus gitu. Itu maksudnya Bu. Nggak usah melebar kemana-mana. Ibu kalau seorang guru menerangkan kepada murid, puyeng ini murid kalau cara Ibu menerangin, hilang dari substansi. Ibu membahas cabang-cabangnya. Ibu nanti di demo sama murid. Murid sudah bayar mahal-mahal, guru kok blow on menjelaskan gitu loh. Murid bertanya substansinya, Ibu menjawab kemana-mana gitu loh. Kalau saya kepala sekolah, saya pindahin Ibu ke pelosok, belajar lagi begitu, sekolah lagi lah. Guru kok mengajar kayak begini, hilang kepada substansinya. Substansinya adalah kenapa kata-kata beginian masuk sebagai anak kitab suci. Ini tidak layak dibaca oleh anak kecil. Itu maksudnya. Silakan Bu. karena Alkitab saya kan udah ngomong, karena Alkitab itu seperti pelajaran sosiologi non etis, karena memang dari zaman Nuh, makanya ya dari zaman Adam dan Hawa pada zaman Enos, Tuhan tuh menghancurkan bumi karena memang budak jahat. Lari kemana-mana nih. Menceritakan kebejatan bumi apa adanya. Lari kemana-mana kayak nih. gitu. Oke, saya baca nomor 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal. Auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Kalau ada anak kecil bertanya, apa itu aurat? Seperti keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Apa itu, Bu? Ibu menjawab apa?
Ke anak kecil nggak akan membahas Yehezkiel. Tadi kan saya udah ngomong, anak kecil ada buku panduannya tersendiri di gereja. Berarti Bible itu tidak open minded, tidak di open terbuka kepada anak kecil, betul? Ya kan ada isi Alkitab yang lainnya yang nggak usah yang kamu omongin itu. Kamu dari tadi ya, hai orang suci, hai Al-Quran yang kamu aku sebagai kebenaran ya. Kamu kenapa korek-korek Alkitab orang lain? Hanya untuk di situ kan udah ditulis bejat. Sundal itu bejat. Iya, tapi kan ini kitab Di situ hidup. udah ditulis kebejatan, bukan kebaikan dan kebenaran. Iya, gantian Bu. Di situ udah ditulis kebejatan. Jangan emosi Bu, ini udah bejat isinya. Ibu, ini terjadi diskriminasi kepada anak kecil. Kenapa ibu diskriminasi kepada anak kecil? Nggak boleh membiarkan membaca Bible. Dia punya hak juga. Ibu diskriminasi dong. Tidak adil kalian kalau celaka begitu. kalian yang memutar balikan kebenaran. Celaka kalian. Makanya Indonesia hancur. Dengar. Celaka kalian. Emosi dia. Lari dari topik. Saya turun. Lari dari topik. Emosi kan lo, pakai emosi lo ketemu gua. Data ada. Ibu ini kamu diskriminasi kepada anak kecil. Anak kecil kamu nggak biarkan membaca ini. Kamu buatkan Bible anak kecil yang isinya hanya sebagian-sebagian. Jadi anak kecil itu di Kristen didiskriminasi oleh para ibu-ibu dan pendeta. Nggak boleh dia baca itu. Kenapa? Kalau anak kecil sampai menjangkaunya, dia dulu Riko. Saya counter tadi ibu. Jadi kalau anak kecil, ibunya sudah turun. Misalnya counter dulu, lu diam dulu. Ini data. Jadi kalau anak kecil membaca itu, ya bisa merusak moral anak kecil. Karena memang anak kecil belum bisa menjangkau. Mulut anak kecil itu tidak bisa dibiarkan membaca seperti kata sundel, susu di jama-jama, Taurat. Macam-macam lah gitu loh. Nggak boleh anak kecil itu membaca yang berhubungan dengan POERR gitu loh. Artinya ibu tadi udah ngakui bahwa anak kecil itu dibiarkan atau dibuatkan kitab tersendiri. Nah pertanyaannya kenapa anak kecil ini tidak diajarin dari awal? Karena memang belum layak dikonsumsi oleh anak kecil. Berbeda dengan Al-Quran, dari kecil suruh baca semua, wajib malah mengaji. Nah ibu ini emosi tadi, emosi dia bawa ke Indonesia lah tidak maju-maju. Ya kalau Indonesia merasa tidak maju, ibu keluar Indonesia aja. Kami bahagia, kami bangga menjadi orang Indonesia. Kami bangga hidup dan mati di tanah air kita. Darah dan harta para pejuang kita memperjuangkan ini. Ibu kalau nggak senang mengkritik Indonesia tidak maju-maju, ya keluar aja ke Burundi yang maju di sana, yang mayoritas Kristen. Itu ya Bu ya, guru kok ngomongnya kayak gitu. Ibu bukan guru, ibu belajar. Saya guru, saya lebih senior daripada situ. Saya ngajarin anak kecil itu dengan bahasa-bahasa yang bisa ditangkap dan tidak merusak moral anak kecil. Makanya Al-Quran itu saya ajarkan kepada murid saya, tidak ada yang bisa disensor, semua dibuka. Itu ya Bu ya. Lain kali kalau masuk Bu jangan emosi. Terimalah kenyataan bahwa di Bible Anda seperti itu. Terima kenyataan. Jangan nangis ya Bu. Jangan bangga jadi guru kayak begitu, misah-misahin. Oke? Makasih. Itu kalau di awal udah saya hantam tuh. Emang dia udah 3 kali naik gitu terus. Pasti larinya nggak hujat itu yang ujungnya. Kalau nggak diturunin tadi, kalau nggak di-kick, nggak hujat itu. Patch. Riko, mau ngomong apa lu Riko? Iya. Saya mau nanya nih. Boleh. Nanya. Ini yang diikuti oleh umat Islam itu Nabi Muhammad ya? Iya. Semua? Ya. Semua yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya. Apakah itu mencerminkan Allah?
Apa sih mencerminkan Allah? Apa hubungannya? Pertanyaan apa sih mencerminkan Allah apa? Kan semua yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wajib dilakukan oleh umat Islam, betul enggak? Enggak semua wajib, ada sunnah. Oh, jadi ada wajib dan ada sunnah. Ya, tapi itu kan diikuti oleh umat Islam. Ada yang berisik nih, nggak dengar apa? Tapi itu kan diikuti dan dipedomani oleh ya. Ini siapa sih yang berisik nih? Ya Allah, berisik banget ini. Siapa sih? Tunggu dulu bang, aku turunin aja. Ya, nah di sini goreng apa ini? Naikin lagi tuh Pace dari Papua kan. Terus gimana kok? Kamu nanya nih, apakah sepanjang hidup Nabi Muhammad itu dia pernah berbuat kesalahan atau gimana? Nabi itu maksum, baru berbuat salah langsung ditegur. Gak ada nabi yang berbuat salah. Oke. Dalam kehidupan kita sekarang, yang namanya berbuat salah itu wajib dihukum nggak? Ya kalau kita manusia biasa. Oh, ada pengecualian ya? Kita ini manusia biasa, beda dengan nabi, coy. Oh, iya. Kesalahan itu dosa apa bukan? Ya, ada kesalahan itu dosa. Kenapa? Dosa kan? Berarti Nabi Muhammad pernah melakukan dosa kan? Tidak pernah, Nabi itu maksum, nggak pernah berbuat dosa itu Nabi. Oh, tadi bilang beliau melakukan kesalahan. Siapa yang ngomong? Kamu pelintir lagi. Saya tadi jawab. Dia pernah melakukan kesalahan. Kamu jangan pelintir. Nabi itu maksum, tidak ada yang berbuat dosa. Tapi melakukan kesalahan pernah. Tidak pernah melakukan kesalahan Nabi Muhammad. Salahnya apa? Masa sih tidak pernah? Ya coba buktikan salahnya di mana. Berarti Nabi Muhammad nabi yang tidak satu-satunya. Semua nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Waduh. Ya, coba tunjukkan nabi mana yang berbuat salah di Al-Quran. Ada 25 nabi. Coba tunjukkan salahnya di mana. Oh ya sudah, oke saya ikuti ya. Tidak pernah melakukan kesalahannya, betul. Ya. Terus dia 11 istrinya, salah satu istrinya itu dengan cara apa? Manipulasi kan? Di mana manipulasinya? Salah satu istrinya itu yang usianya itu jauh lebih tua daripada Nabi Muhammad. Ya kenapa kalau diperbolehkan boleh, nggak masalah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada pengecualian. Ada nggak hukumnya? Bentar. Ada nggak hukumnya menikahi orang yang usianya di atas kita? Ada nggak hukumnya? Coba jawab dulu lah, boleh nggak? Ada nggak hukumnya? Jawab dulu. Ya saya kan nanya tadi. Biarin aja saya jawab aja kan, biarin nggak apa-apa sampai dia puas. Apa? Ayo, dalilnya di mana? Boleh nggak? Coba diulang pertanyaannya. Nabi Muhammad menikahi orang yang jauh daripada usianya itu boleh nggak dan masuk akal nggak itu? Boleh masuk akal, orang tuanya menjadi walinya, orang tuanya nggak pernah protes. Kenapa gitu Anda yang protes? Tapi di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan, bos. Beda umurnya berapa tahun? Beda umurnya berapa tahun? Ntar dulu Kang, dia memframing lagi nih. Di mana salahnya Nabi Muhammad? Coba tunjukkan kesalahannya di mana. Datanya di mana dia salah? Itu ada Sahih Bukhari 5833. Iya baca, tampilkan baca. Di mana salahnya Nabiku? Di mana? Sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa seperti dia berada di bawah gunung, dia takut apabila gunung tersebut menimpanya. Apa sih salahnya di mana? Nah, kesalahannya ada dosa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Dosanya di mana? Orang menikahi kok dosanya di mana kalau menikahi? Gini loh, mengapa ada sampai salawat? Lu jawab dulu, dosanya di mana? Dosanya di mana? Lu kalau berstatement saya harus lu kalau berstatement kau harus buktikan. Nah, kau nggak boleh fitnah di sini. Tadi kan saya sudah sampaikan. Di mana datanya? Ayo monyet juga nih satu nih. Monyet, anjing. Gue bilangin binatang lo. Lu yang berstatement menghina Nabi saya, datanya mana? Dasar babi anjing lu. Datanya mana? Lu kalau saya lu hina boleh, Nabi saya lu hina begitu nggak boleh lo. Gue bilangin lu binatang anjing asu lu. Mana datanya? Kau harus sebagai data. Gue tanya baik-baik, gue jawab baik-baik lu. Sekarang lu framing. Lu berstatement, lu mengklaim harus buktikan pakai data. Kalau menikahi yang di atas umurnya jauh beda itu salah,
apa yang dilakukan oleh Maria nikah dengan Yusuf, Maria 12 tahun, Yusuf 95 tahun, itu ibu Tuhan lu loh. Kalau itu salah berarti salah dong yang dilakukan oleh Maria. Ibu Tuhan lu sendiri loh. Kalau lu mempermasalahkan masalah itu. Maria 12 tahun, Yusuf 95 tahun, berarti itu salah. Di mata lu salah kelahiran Tuhanmu.